di kantor Majelis Ulama Indonesia atau MUI di Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat pada Selasa 2 Mei 2023 siang tadi. Tampak pintu kaca bagian depan kantor MUI pecah hingga menjadi berkeping-keping. Waketum MUI Anwar Abbas mengatakan terdapat korban luka dalam insiden tersebut. Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Komarudin mengatakan pelaku penembakan sebanyak 1 orang. Pelaku kini telah dibekuk oleh pihak kepolisian, namun kini dalam kondisi meninggal dunia. Meski begitu, belum diketahui penyebab pasti pelaku penembakan meninggal dunia. Saat ini kepolisian masih melakukan olah TKP untuk menyelidiki kasus lebih lanjut. Selain itu, juga masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi untuk mengungkap kasus ini. Sementara itu, Kapolsek Menteng AKBP Samian sebelumnya sempat mengatakan pelaku ditangkap oleh petugas pengamanan dalam atau PAMDAL MUI. Samian menuturkan peristiwa terjadi sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat atau sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat, antara pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Menurutnya, pelaku tak menembak ke arah seseorang. Samian menambahkan penembakan ini dilakukan menggunakan senjata shotgun. Menurutnya, tembakan tak diarahkan ke seseorang tetapi menembak sendiri. Keluar dulu. Pak, tolong Pak. Di sini Pak, tolong. Pakai dinas. Tolong ini ya, ini aja dulu. Polisian, sini nih. Yang nomor. Dulu Pak, tolong ya. Iya Pak. Keluar dulu. Pak, tolong Pak. Di sini Pak, tolong. Pakai dinas. Tolong ini ya, ini aja dulu. Polisian, sini nih. Yang nomor. Dulu Pak, tolong ya. Keluar dulu. Pak, tolong Pak. Di sini Pak, tolong. Pakai dinas. Tolong ini ya, ini aja dulu. Polisian, sini nih. Yang nomor. Dulu Pak, tolong ya. Keluar dulu. Pak, tolong Pak. Di sini Pak, tolong. Pakai dinas. Tolong ini ya, ini aja dulu. Polisian, sini nih. Yang nomor. Dulu Pak, tolong ya.
Keluar dulu, keluar dulu. Pak, tolong ya. Di sini Pak, tolong. Pakai dinas, dinas. Tolong ini ya, ini aja dulu. Insiden penembakan terjadi di kantor Majelis Ulama Indonesia atau MUI di Jalan Proklamasi Jakarta Pusat pada Selasa 2 Mei 2023 siang ini. Waketum MUI Anwar Abbas mengatakan terdapat korban luka dalam insiden tersebut. Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Komarudin mengatakan pelaku penembakan sebanyak 1 orang. Pelaku kini telah dibekuk oleh pihak kepolisian namun kini dalam kondisi meninggal dunia. Meski begitu, belum diketahui penyebab pasti pelaku penembakan meninggal dunia. Saat ini, kepolisian masih melakukan olah TKP untuk menyelidiki kasus lebih lanjut. Selain itu, juga masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi untuk mengungkap kasus ini. Sementara itu, Kapolsek Menteng AKBP Samian sebelumnya sempat mengatakan pelaku ditangkap oleh petugas pengamanan dalam atau Pamdal MUI. Samian menuturkan peristiwa terjadi sekira pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pelaku memang tidak menembak ke arah seseorang. Samian menambahkan penembakan ini dilakukan menggunakan senjata softgun. Waketum MUI Anwar Abbas mengatakan pelaku penembakan melakukan aksinya saat sedang menunggu seseorang. Aksi itu dilakukan saat menunggu untuk bertemu dengan Ketua MUI Miftahul Akhyar. Akibatnya terdapat korban luka dan pintu depan MUI yang terbuat dari kaca pecah menjadi berkeping-keping akibat aksi penembakan yang dilakukan oleh 1 orang pelaku. Polisian, sini nih. Yang nomor. Dulu Pak, tolong ya. Keluar dulu, keluar dulu. Pak, tolong ya. Di sini Pak, tolong. Pakai dinas, dinas. Tolong ini ya, ini aja dulu. Polisian, sini nih. Yang nomor. Dulu Pak, tolong ya. Keluar dulu, keluar dulu. Pak, tolong ya. Di sini Pak, tolong. Pakai dinas, dinas. Tolong ini ya, ini aja dulu. Polisian, sini nih. Yang nomor. Dulu Pak, tolong ya. Keluar dulu, keluar dulu. Pak, tolong ya. Di sini Pak, tolong. Pakai dinas, dinas. Tolong ini ya, ini aja dulu. Polisian, sini nih. Yang nomor. Dulu Pak, tolong ya. Iya Pak. Iya Pak, iya Pak. Prihatin lah kenapa hari yang ini kok sampai bisa. Iya Pak, kalau Pak. Jangan ulang lagi lah prediksi atau tempat lain. Ada korban berarti Pak itu? Bukan sih, bukan staf kami ada dua orang, satu staf resepsionis, yang satu staf
pelaku tahu ya? Iya, ada yang dirawat, satunya lagi mungkin sedang apa ya? Ya, Tribuners, sekitar pukul 11 tadi terjadi penembakan di kantor pusat Majelis Ulama Indonesia atau MUI di kawasan Menteng, Jakarta Pusat ini, di mana ada 2 petugas MUI yang kena luka tembak oleh pelaku. Baik, saudara, terkait kasus penembakan yang terjadi di kantor Majelis Ulama Indonesia atau MUI di Jalan Proklamasi Jakarta Pusat pada siang tadi, saat ini saya sudah terhubung dengan Elga, jurnalis kami dari Tribun Jakarta. Selamat siang, Elga. Ya, selamat siang Ratu dan Tribuners. Penembakan terjadi di kantor pusat Majelis Ulama Indonesia MUI di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada siang tadi sekira pukul 11 waktu Indonesia Barat. Menurut keterangan Wasekjen MUI Arif Fahrudin, pelaku penembakan ini berjumlah 1 orang yang datang ke kantor MUI dengan tujuan memaksa ingin bertemu pimpinan MUI. Namun karena harus ada prosedur yang dilakukan jika ingin bertemu pimpinan MUI, maka pelaku tidak terima dan langsung menembakkan senjata jenis airsoft gun ke area lobi MUI. Hal itu mengakibatkan 2 petugas resepsionis di MUI mengalami luka. Berdasarkan penuturan Wasekjen MUI Arif Fahrudin tadi, 1 korban terkena luka tembakan soft gun di bagian punggung, serta ada juga 1 lagi terkena pecahan kaca karena tembakan yang dilakukan oleh pelaku ini membuat kaca di lobi yang mengarah ke parkiran gedung MUI ini pecah berserakan begitu, Ratu. Dan juga setelah melakukan aksinya, pelaku sempat berusaha melarikan diri namun berhasil digagalkan oleh petugas keamanan gedung MUI dan diserahkan ke kepolisian. Sampai saat ini polisi dibantu juga oleh Densus 88 masih melakukan olah TKP di gedung MUI dan juga lokasi kejadian disterilkan. Awak media saat ini hanya bisa melihat jalannya olah TKP ini dari luar gedung MUI. Mungkin itu laporan yang bisa saya sampaikan dari gedung MUI Jakarta Pusat, Ratu. Baik, Elga, ini terkait dengan kabar yang menyebutkan bahwa pelaku penembakan tewas begitu. Dalam ditangkap dan saat ini dinyatakan dalam kondisi tewas. Ini seperti apa? Apakah betul, Elga? Ya, kalau dari penuturan Wasekjen MUI sendiri, dia tidak mengatakan bahwa pelaku tewas. Namun memang karena saat itu dia tidak ada di lokasi kejadian, dia hanya menerima laporan dari petugas keamanan MUI. Sementara dari pihak kepolisian memang belum ada yang menyatakan, memberikan penjelasan secara lebih terperinci lagi hingga saat ini, karena bisa dilihat tadi dari Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi, juga masih memimpin jalannya olah tempat kejadian perkara. Mungkin nanti akan diinformasikan lebih lanjut lagi jika memang ada kabar terkini dari lokasi kejadian. Baik, berarti masih belum diketahui secara pasti apakah pelaku ini dalam kondisi tewas atau tidak. Ya, namun yang jelas, demikian. Baik, namun yang jelas pelaku ini masih sudah ditangkap begitu ya, meski belum diketahui kondisi pastinya seperti apa. Ya. Kemudian terkait dengan kondisi para korban tadi yang disebutkan ada 2 orang korban luka, seperti apa saat ini, Elga? Saat ini korban luka sudah dibawa ke rumah sakit dan dalam kondisi sadar. Yang 1 korban luka memang sempat dilarikan ke UGD karena mengalami luka pecahan kaca yang cukup dalam di bagian tangannya. Namun tadi pihak Wasekjen mengatakan sejauh ini kondisinya sudah mulai sadar dan diharapkan bisa segera pulih kembali. Baik, kemudian tadi juga ada informasi yang menyebutkan bahwa pelaku sudah 2 kali menuju atau berkunjung begitu ke MUI untuk bertemu dengan ketua MUI begitu, lalu juga sempat mengaku sebagai seorang nabi. Ini seperti apa informasinya, Elga? Ya, memang berdasarkan laporan sementara tadi dikatakan bahwa ini adalah sebelum melakukan aksinya ini pelaku sempat 2 kali mengirimkan ancaman ke pihak MUI, namun pihak Wasekjen belum bisa memastikan lebih lanjut tadi. Apakah ancaman itu hanya berupa via surat email atau pelaku yang datang dari Lampung ini sebelumnya sudah pernah datang ke gedung MUI secara langsung atau belum gitu, Ratu?
Baik, berarti sempat memberikan ancaman sebelumnya begitu ya? Ya, berdasarkan laporan dari pihak Wasekjen MUI, memang pelaku sempat 2 kali melakukan ancaman ke pihak MUI karena dia memaksa ingin bertemu pimpinan MUI tanpa menjelaskan apa maksud dia melakukan hal tersebut. Baik, untuk identitas dari pelaku sendiri apakah sudah diketahui atau mungkin sudah ada bocoran begitu terkait identitas dari pelaku penembakan di kantor MUI, Elga? Ya, untuk identitas sendiri tadi pihak MUI juga belum mengetahui pasti, namun dipastikan bahwa pelaku berjumlah 1 orang, seorang pria yang datang ke gedung MUI ini dengan menggunakan travel. Pelaku sendiri mengaku datang dari Lampung, begitu Ratu. Baik, terima kasih Elga atas informasinya. Kami tunggu informasi lanjutan dari kasus penembakan yang terjadi di kantor Majelis Ulama Indonesia atau MUI di Jalan Proklamasi Jakarta Pusat siang ini. Terima kasih Elga, selamat bertugas kembali. Ya. Saudara, kasus penembakan terjadi di kantor Majelis Ulama Indonesia atau MUI di Jalan Proklamasi Jakarta Pusat pada Selasa 2 Mei 2023 siang ini. Waketum MUI Anwar Abbas mengatakan terdapat korban luka dalam insiden tersebut. Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Komarudin mengatakan pelaku penembakan sebanyak 1 orang. Dari penuturan wartawan kami dari Tribun Jakarta disebutkan bahwa pelaku berasal dari Lampung dan sudah beberapa kali memberikan ancaman yang ditujukan untuk kantor MUI. Pelaku saudara hingga kini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian, namun masih belum jelas apakah ditangkap dalam kondisi hidup ataupun meninggal dunia. Kemudian, saudara, saat ini pihak kepolisian masih melakukan olah TKP untuk menyelidiki kasus lebih lanjut. Selain itu juga masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi untuk mengungkap kasus ini. Kemudian Kapolsek Menteng AKBP Samian sebelumnya sempat mengatakan pelaku ditangkap oleh petugas pengamanan dalam atau Pamdal MUI. Samian menuturkan peristiwa terjadi sekira antara pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Menurutnya pelaku tak menembak ke arah seseorang. Samian menambahkan penembakan dilakukan menggunakan senjata softgun. Waketum MUI Anwar Abbas kemudian mengatakan pelaku penembakan melakukan aksinya saat sedang menunggu seseorang. Aksi itu dilakukan saat sedang menunggu untuk bertemu dengan Ketua MUI Miftahul Akhyar. Akibatnya terdapat korban luka dan pintu depan MUI yang terbuat dari kaca hancur berserakan. Penembakan terjadi di kantor Majelis Ulama MUI Pusat Jakarta. Waketum MUI Anwar Abbas mengatakan pelaku penembakan sudah 2 kali datang ke MUI untuk bertemu langsung dengan Ketua MUI yakni Miftahul Akhyar. Anwar menyampaikan petugas mempersilakan pelaku untuk menunggu di bawah lantaran Miftahul Akhyar sedang ada rapat di lantai 4. Tak lama kemudian pelaku langsung melakukan penembakan. Berjumlah 1 orang. Berdasarkan keterangan pimpinan MUI tadi, pelaku adalah seorang diri yang mengaku dari Lampung dan langsung menembakkan airsoft gun ke arah petugas. Kita lihat saat ini polisi juga dari Polres Metro Jakarta Pusat datang ke lokasi untuk melakukan olah TKP, di mana kaca polisi juga sedang mengecek dan saya coba ke lokasi. Gimana terus tiba-tiba ya mengeluarkan senjatanya softgun. Berarti terekam CCTV Pak pelaku ini? Kalau di sini sih ada ya, semoga aktif ini. Oke. Jadi kita cek. Identitasnya tahu nggak sih Pak? Namanya Mustafa. Ya namanya nanti kan sudah ada. Biasanya ada suratnya ya. Kita cek. Berarti dia dari luar kota dong Pak Ya. ketika? Itu maksudnya nggak pakai ancam-ancaman, dia langsung. Iya. 2 kali sudah mengirimkan surat Ah? ancaman kembali.
Oke. Ini ketiga kali datang ke sini, ya total seperti itu terjadi. 2 kali itu dia hanya datang via surat, melalui surat atau datang juga? Nah itu yang Mas Bambang sebenarnya. Oke. Seperti itu. Tapi dia nggak menjelaskan dari mana gitu Pak tujuan Dari dia, Lampung, dari Lampung. tujuannya untuk ketemu. Enggak jelas, hanya ingin ketemu dan ketua MUI saja seperti itu. Akhirnya dia menembak ke sana ya Pak, ke situ kan. Setelah dia menembak dia ada upaya kabur atau? Kabur dan langsung dibekuk oleh seperti kita. Oke. Dan dia nggak melakukan perlawanan lagi? Lakukan cuman ya sudah dibekuk seperti itu. Sudah diamankan Pak ya. Kalau untuk korban dibawa kemana Pak? Mas Tri itu dibawa ke rumah sakit yang Manggarai. Oke. Oh. Rumah sakit 2 ya Pak korbannya ya Pak? Iya. Rumah sakit Agung Manggarai, IGD. Karena ada Bamba kita sudah minta untuk bisa, cuman mungkin setelah ini akan baru bisa seperti itu. Oke. Tapi dalam keadaan sadar artinya Pak? Sadar. Alhamdulillah. Dua-duanya kena sakit ya? Yang sudah Mas Tri karena ada luka ini kena kaca ya. Seperti itu. Masih di sana. Nah, ada lagi Mas Bambal. Itu sedang di Polres mungkin. BAP mungkin. Iya, dengan Pak RT. Pak security maksudnya. Oke. Siap. Pak izin boleh dulu. Polisinya di sini bukan katanya Pak tangkapnya di Polsek ya. Polres Jakarta Pusat. Polres Iya, Jakarta Pusat. Pak, itu maaf Pak, mungkin ulang lagi. Jam berapa sih Pak kejadiannya pasti? Jam 11. Tadi saya nggak datang dari awal. Itu kronologinya gimana Pak? Ya, yang kita dapat info dari pegawai sih yang bersangkutan tuh naik travel. Oke. Dan ditanya oleh staf kita di security mau ketemu siapa, itu saya mau ketemu pimpinan atau mungkin juga salah satunya ketemu staf itu. Sampingnya mana? Sudah diambil tadi. Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia atau Wasekjen MUI bidang Hukum dan HAM, Iksan Abdullah membenarkan soal adanya penembakan di kantor pusat MUI Jakarta Pusat pada Selasa 2 Mei 2023. Iksan mengatakan pelaku penembakan sempat mengaku sebagai Tuhan. Iksan secara tegas menyebut MUI mengutuk keras tindakan teror tersebut. Iksan menambahkan atas kejadian penembakan itu terdapat beberapa korban yang mengalami luka-luka. Para korban mengalami luka di bagian tangan dan punggung lantaran peluru karet yang menembus dan 3 orang korban merupakan 3 orang, 1 seorang security dan 1 orang merupakan front office serta 1 staff. Ia memastikan saat ini pelaku sudah ditangkap dan dibawa ke kantor polisi sektor atau Polsek Menteng, Jakarta Pusat. Diketahui saudara insiden penembakan terjadi di kantor MUI Pusat Jakarta pada hari ini Selasa 2 Mei 2023. Insiden penembakan tersebut terjadi antara pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pelaku berjumlah 1 orang yang diduga berasal dari Lampung dan pelaku sudah 2 kali berkunjung ke MUI Jakarta untuk bertemu langsung dengan Ketua MUI. Atau gimana terus tiba-tiba ya mengeluarkan senjatanya itu. Berarti terekam CCTV Pak pelaku ini? Kalau di sini sih ada ya. Semoga aktif ini. Oke. Jadi kita cek lagi. Identitasnya tahu nggak sih Pak? Namanya Mustafa. Ya namanya nanti kan sudah ada. Biasanya ada suratnya ya. Kita cek lagi. Berarti dia dari luar kota dong Pak Ya. ketika? Itu maksudnya nggak pakai ancam-ancaman, dia langsung? Iya.
surat Hah? ancaman sebenarnya. Oke. Ini ketiga kali datang ke sini, ya, total seperti itu terjadi. 2 kali itu dia hanya datang via surat, melalui surat atau datang juga? Nah itu yang Mas Bambang sebenarnya. Oke. Seperti itu. Tapi dia nggak menjelaskan dari mana gitu Pak tujuan Dari dia, Lampung. tujuannya untuk ketemu. Enggak jelasin hanya ingin ketemu dan ketua MUI saja seperti itu. Nah, akhirnya dia menembak ke sana ya Pak, ke situ kan. Setelah dia menembak dia ada upaya kabur atau? Kabur dan langsung dibekuk oleh seperti kita. Oke. Dan dia nggak melakukan perlawanan lagi. Melakukan cuman ya sudah dibekuk seperti itu. Sudah diamankan Pak ya. Kalau untuk korban dibawa kemana Pak? Mas Tri itu dibawa ke rumah sakit yang Manggarai. Oke. Oh. Rumah sakit. 2 ya Pak korbannya ya Pak? Iya. Rumah sakit Agung Manggarai, IGD. Karena ada Bamba kita sudah minta untuk bisa, cuman mungkin setelah ini akan baru bisa seperti itu. Oke. Tapi dalam keadaan sadar artinya Pak? Sadar. Alhamdulillah. Dua-duanya kena sakit ya? Yang sudah Mas Tri karena ada luka ini kena kaca ya. Seperti itu. Masih di sana. Nah, ada lagi Mas Bambal. Itu sedang di Polres mungkin. BAP mungkin. Iya, dengan Pak RT. Pak security maksudnya. Oke. Siap. Pak izin boleh dulu. Polisinya di sini bukan katanya tangkapnya di Polsek ya. Polsek Polres Jakarta Pusat. Polres Iya, Jakarta. Pak, itu maaf Pak, mungkin ngulang lagi. Jam berapa sih Pak kejadiannya? Pasti jam 11. Tadi saya nggak datang dari awal. Itu kronologinya gimana Pak? Ya, yang kita coba info dari pegawai sih yang bersangkutan tuh naik travel. Oke. Dan ditanya oleh staf kita di security mau ketemu. Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia atau Wasekjen MUI bidang hukum dan HAM, Iksan Abdullah, membenarkan soal adanya penembakan di kantor pusat MUI Jakarta Pusat pada Selasa 2 Mei 2023 antara pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pihaknya memastikan saat ini pelaku sudah diamankan atau sudah ditangkap dan dibawa ke Polsek Menteng Jakarta Pusat. Ia juga menambahkan tidak ada yang mengenali sosok pelaku tersebut dan insiden atau aksi penembakan ini terjadi saat seluruh staf MUI sedang melakukan halal bihalal. Sebelumnya, saudara, penembakan terjadi di kantor Majelis Ulama Indonesia atau MUI Jakarta pada Selasa 2 Mei 2023. Aksi penembakan itu viral di media sosial dan tampak pintu kaca kantor MUI yang pecah menjadi berkeping-keping dan berserakan. Di foto lainnya juga diperlihatkan senjata api yang diduga milik pelaku. Disebutkan pula pelaku telah ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Akibat penembakan ini terdapat 3 orang yang mengalami luka-luka. Sementara itu, saudara, Iksan secara tegas menyebut MUI mengutuk keras tindakan teror tersebut. Diketahui pelaku sudah beberapa kali berkunjung ke kantor pusat MUI Jakarta untuk bertemu dengan Ketua MUI. Siapa itu saya mau ketemu pimpinan atau mungkin juga salah satunya ketemu staf itu. Sampingnya sudah diambil tadi. Pak, bantu Pak. Ayo Pak, ayo Pak. Dilepas dulu Pak. Bukan dari mana? Dari lantai Pak, dia kabur, saya di sini sendirian Pak. Waktu itu saya jalan lagi, saya bilang saya. Ya ini di belakang.
Penembakan terjadi di kantor Majelis Ulama Indonesia Jakarta pada Selasa 2 Mei 2023. Berdasarkan informasi dari Wakil Sekretaris Jenderal MUI Iksan Abdullah, penembakan terjadi sekira pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saat itu sedang ada acara halal bihalal dan rapat pimpinan di lantai 4 kantor MUI. Kemudian seorang pria yang terlihat masih muda memasuki kantor MUI. Pria tersebut kemudian mengamuk dan mengaku Tuhan. Ia lalu melepaskan beberapa tembakan. Akibat tembakan yang dilepaskan tersebut, 3 pegawai mengalami luka. 1 di antaranya merupakan petugas security, 1 petugas front office, dan 1 staf. Setelah itu, saudara, pelaku sempat berpura-pura pingsan. Meski begitu, pelaku sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Selain sempat berpura-pura pingsan, pelaku juga sempat berpura-pura gila. Akibat aksi penembakan ini, saudara, 3 orang mengalami luka serius dan langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif. Selfie-nya mana? Sudah diambil tadi? Iya. Kamu. Pak, bantu Pak. Ayo Pak, Pak. Dilepas dulu Pak. Bukan dari mana? Dari lantai Pak, dia ngaku saya di sini sendirian Pak. Waktu itu saya jalan lagi yang bilang saya. Ya ini di belakang. Pelaku ini kesal nih Pak ya, karena nggak bisa ketemu sama dia sendiri Pak. Sendiri. Pak, informasinya ada 2 orang yang terluka ya Pak? Ya dari pegawai kita ada 2 yang terkena. Yang satunya lagi mungkin terkena pecahan kaca. Pecahan kaca ya? Yang satunya lagi di punggung. Dua-duanya pecahan kaca berarti Pak? Yang punggung kayaknya tembak, kena luka tembak. Tapi ya karena tembakannya oleh shotgun. Pelaku penembakan di kantor Majelis Ulama Indonesia atau MUI mengaku dirinya sebagai Tuhan saat melakukan aksi tersebut. Pelaku saat ini telah ditangkap oleh jajaran kepolisian dari Polsek Menteng. Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Hukum dan HAM, Iksan Abdullah mengatakan saat ini motif pelaku masih didalami oleh pihak kepolisian. Iksan menduga pelaku akan berpura-pura sebagai orang gila kepada kepolisian. Diketahui saudara, aksi penembakan di kantor MUI Pusat Jakarta tersebut dilakukan sekira pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat pada Selasa 2 Mei 2023. Akibat aksi penembakan tersebut, 3 orang menjadi korban luka dan saat ini sedang dirawat intensif di rumah sakit. Selfie-nya mana? Sudah diambil tadi? Iya. Kamu. Pak, bantu Pak. Ayo Pak. Dilepas dulu Pak. Bukan dari mana? Dari lantai Pak, dia ngaku saya di sini sendirian Pak. Waktu itu saya jalan lagi yang bilang saya. Ya ini di belakang.
pelaku ini kesal nih Pak ya, karena nggak bisa ketemu sama dia. Dia sendiri Pak? Sendiri. Pak, informasinya ada 2 orang yang terluka ya Pak? Ya dari pegawai kita ada 2 yang terluka. Yang satunya lagi mungkin terkena pecahan kaca. Pecahan kaca ya Pak? Tangan. Yang satunya lagi di punggung. Dua-duanya pecahan kaca berarti Pak? Yang punggung kayaknya Tembak. kena Luka tembak. tapi ya karena tembakannya airsoft gun. Tapi yang bersangkutan baru pertama kali kesini Pak, apa udah? Informasinya sudah 2 kali. Dua kali dengan hari ini ya? Ini ketiga, Bu. Ini ketiga. Ini kepala kantor. Artinya berarti itu 2 kali atau 3 kali Pak tembakan yang dilepasnya? Berapa? Ada 2 kali meledak. Jadi yang kosong 2 kali, yang bukan kosong itu. Kalau sponsornya ketemu 2. Keluar dulu. Pak, tolong ya. Di sini Pak, tolong. Pakai dinas. Tolong ini ya, ini aja dulu. Dan Polisan, sini nih. Yang mundur. Dulu Pak. Tolong ya. Iya Pak. Berarti kenapa di hari yang Fitri ini kok sampai bisa Iya Pak, kalau jangan terulang lagi lah baik isi atau tempat lain. Ada korban berarti Pak itu? Bukan sih, bukan staf kami ada 2 orang, satu staf resepsionis, yang satu staf apa dia itu bukan ada yang kena serpihan kaca, ada yang apa sih airsoft gun, dia sedang gurunya airsoft gun. Sekarang sedang dirawat atau gimana? Ya, ada yang dirawat, satunya lagi mungkin sedang apa ya di Ya Tribuners, sekitar pukul 11 tadi terjadi penembakan di kantor pusat Majelis Ulama Indonesia atau MUI di kawasan Menteng Jakarta Pusat ini, di mana ada 2 petugas MUI yang kena luka tembak oleh pelaku yang berjumlah 1 orang. Berdasarkan keterangan pimpinan MUI tadi, pelaku adalah seorang diri yang mengaku dari Lampung dan langsung menembakkan airsoft gun ke arah petugas. Kita lihat saat ini polisi juga dari Polres Metro Jakarta Pusat datang ke lokasi untuk melakukan olah TKP, di mana kaca polisi juga sedang mengecek dan saya coba ke lokasi. kabar atau gimana terus tiba-tiba ya mengeluarkan senjatanya ya. Shotgun ya? Berarti terekam CCTV Pak pelaku ini? Kalau di sini sih ada ya, buka aktif ini. Oke. Jadi kita cek aja lah. Identitasnya tahu nggak sih Pak? Namanya Mustafa. Ya namanya nanti kan sudah ada. Ah. Biasanya ada suratnya ya, kita cek. Berarti dia dari luar kota dong Pak Ya. ketika itu maksudnya nggak pakai ancam-ancaman, dia langsung Iya. 2 kali sudah mengirimkan surat Ah. ancaman kembali. oke. Ini ketiga kali datang ke sini, ya total seperti itu terjadi. 2 kali itu dia hanya datang via surat, melalui surat atau datang juga? Nah itu yang Mas Bambang sebenarnya. Oke. Bukan juga seperti itu. Tapi dia nggak menjelaskan dari mana gitu Pak tujuan Dari dia, Lampung. tujuannya untuk ketemu. Enggak jelas sama ingin ketemu dan ketua MUI saja seperti itu. Akhirnya dia menembak ke sana ya Pak, ke situ kan. Setelah dia menembak dia ada upaya kabur atau? Kabur dan langsung dibekuk oleh seperti kita. Oke. Dan dia nggak melakukan perlawanan lagi. Lakukan cuman ya sudah dibekuk seperti itu. Alhamdulillah. Sudah diamankan Pak ya. Kalau untuk korban dibawa kemana Pak? Mas Tri itu dibawa ke rumah sakit yang Manggarai. Oke. Oh. Rumah sakit 2 ya Pak korbannya ya Pak? Iya. Rumah sakit Agung Manggarai, IGD. Karena
ada iya Bambal kita sudah minta untuk periksa, cuman mungkin setelah ini akan baru periksa seperti itu. Oke. Tapi dalam keadaan sadar artinya, Pak? Sadar. Alhamdulillah. Oh, dua-duanya kena sakit ya? Yang sudah Mas Tri karena ada luka ini kena kaca ya. Itu masih di sana. Nah, ada lagi Mas Bambal itu sedang di Polres mungkin, BAP mungkin ya. Iya, dengan Pak RT, Pak Security maksudnya. Oke. Siap. Pak izin boleh dulu. Polisinya di sini bilang katanya Pak tangkapnya di Polsek ya. Polres Jakarta Pusat. Polres Iya, Jakarta Pusat. Pak, itu maaf Pak, mungkin ulang lagi. Jam berapa sih Pak kejadiannya? Pasti jam 11. Tadi saya nggak datang dari awal. Itu kronologinya gimana Pak? Ya, yang kita dapat info dari pegawai sih, yang bersangkutan tuh naik travel. Oke. Dan ditanya oleh staf kita di security, mau ketemu siapa, itu saya mau ketemu pimpinan. Atau mungkin juga salah satunya ketemu staf kita. Selfie-nya. Sudah diambil tadi. Dilepas dulu, Pak. Bukan dari mana? Dari belakang, Pak. Dia kabur, saya di sini sendirian, Pak. Waktu itu. Saya jalan lari, yang bilang saya. Ya ini di belakang. Pelaku ini kesal nih Pak ya, karena nggak bisa ketemu sama dia sendiri Pak. Sendiri. Pak, informasinya ada 2 orang yang terluka ya Pak? Ya, dari pegawai kita ada 2 ya. Yang satunya lagi mungkin terkena serpihan kaca. Pecahan kaca ya? Tangan. Yang satunya lagi di punggung. Dua-duanya pecahan kaca berarti Pak. Yang punggung kayaknya Tembak. kena Luka tembak. tapi ya karena tembakannya oleh shotgun. Tapi yang bersangkutan baru pertama kali kesini Pak, apa udah? Informasinya sudah 2 kali. Dua kali dengan hari ini ya? Ini ketiga, Bu. Ini ketiga. Ini Aksi penembakan yang terjadi di Kantor Majelis Ulama Indonesia atau MUI di Jakarta Pusat pada Selasa 2 Mei 2023 mengakibatkan 3 orang menjadi korban luka. Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI bidang dakwah dan ukhuwah Kiai Haji Khalil Nafis yang menjadi saksi mata peristiwa tersebut kemudian mengungkapkan kondisi 3 korban tersebut. Ia mengatakan insiden penembakan tersebut terjadi sekira pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat di lobi kantor MUI. Akibat insiden itu, pintu kaca yang berada di depan MUI, kantor MUI, terpecah hingga menjadi berkeping-keping dan berserakan. Sementara pantulan peluru mengenai punggung seorang staf MUI, serta pecahan kaca juga mengenai tangan serta badan security. Kini pelaku penembakan tersebut telah ditangkap pihak kepolisian. Diketahui dalam foto-foto yang beredar di media sosial Twitter, tampak kaca pecah dan berhamburan di pintu dekat parkiran mobil. Selain itu terlihat seorang staf dari kantor MUI mengalami luka dan kini sudah mendapatkan perawatan di rumah sakit. Di gambar lain juga terlihat seorang berbaju hitam yang diduga sebagai pelaku langsung ditangkap oleh pihak keamanan setempat. Sebuah senjata berwarna hitam juga tampak berada di lokasi kejadian yang diduga merupakan milik pelaku yang digunakan untuk melakukan penembakan. Penembakan ini terjadi, saudara, saat kantor MUI sedang melakukan halal bihalal
pelaku ingin bertemu dengan Ketua MUI serta sempat mengaku sebagai Tuhan. Selfie-nya. Sudah diambil tadi? Iya. Bantu Pak. Ayo Pak, tolong Pak. Dilepas dulu Pak. Bukan dari mana? Dari lantai Pak, dia kabur, saya di sini sendirian Pak. Waktu itu saya jalan lagi ke mobil saya. Yang ini di belakang. Polisi menyebut pelaku penembakan di kantor Majelis Ulama Indonesia atau MUI Jakarta Pusat berjumlah 1 orang. Dalam foto beredar terlihat pelaku mengenakan pakaian kotak-kotak dan digotong oleh beberapa petugas kepolisian. Ia juga tampak mengenakan celana jeans dan membawa tas ransel hitam. Pelaku terlihat mengenakan jaket kulit berwarna senada. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Komarudin mengatakan penembakan terjadi pada Selasa 2 Mei 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Saat ini Komarudin menyebut pihak kepolisian sudah mengamankan barang bukti berupa pistol yang diduga milik pelaku penembakan. Masih belum diketahui saudara identitas pelaku penembakan, namun informasi sementara pelaku berasal dari Lampung yang ingin bertemu dengan Ketua MUI. Pelaku menuju ke kantor MUI Jakarta mengendarai travel dan berhenti tepat di depan lokasi kejadian. Pasca beraksi, pelaku sempat berpura-pura pingsan hingga pura-pura gila. Kini kepolisian masih menyelidiki lebih lanjut kasus tersebut. Selfie-nya. Sudah diambil tadi? Iya. Insiden penembakan terjadi di kantor Majelis Ulama Indonesia atau MUI di Jalan Proklamasi Jakarta Pusat pada Selasa 2 Mei 2023 siang tadi. Tampak pintu kaca bagian depan kantor MUI pecah hingga menjadi berkeping-keping. Waketum MUI Anwar Abbas mengatakan terdapat korban luka dalam insiden tersebut. Sementara itu Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Komarudin mengatakan pelaku penembakan sebanyak 1 orang. Pelaku kini telah dibekuk oleh pihak kepolisian, namun kini dalam kondisi meninggal dunia. Meski begitu, belum diketahui penyebab pasti pelaku penembakan meninggal dunia. Saat ini kepolisian masih melakukan olah TKP untuk menyelidiki kasus lebih lanjut. Selain itu, juga masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi untuk mengungkap kasus ini. Sementara itu, Kapolsek Menteng AKBP Samian sebelumnya sempat mengatakan pelaku ditangkap oleh petugas pengamanan dalam atau PAMDAL MUI. Samian menuturkan peristiwa terjadi sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat atau sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat, antara pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Menurutnya, pelaku tak menembak ke arah seseorang. Samian menambahkan penembakan ini dilakukan menggunakan senjata shotgun. Menurutnya, tembakan tak diarahkan ke seseorang tetapi menembak sendiri. Keluar dulu. Pak, tolong Pak. Di sini Pak, tolong. Pakai dinas. Tolong ini ya, ini aja dulu. Polisian, sini nih.
Yang mundur. Dulu Pak. Tolong ya. Iya Pak. Iya Pak. Keluar dulu. Pak, tolong ya. Di sini Pak, tolong. Pakai dinas. Tolong ini ya, sini aja dulu. Polisan, sini nih. Yang mundur. Dulu Pak. Tolong ya. Keluar dulu. Pak, tolong ya. Di sini Pak, tolong. Pakai dinas. Tolong ini ya, sini aja dulu. Polisan, sini nih. Yang mundur. Dulu Pak. Tolong ya. Keluar dulu. Pak, tolong ya. Di sini Pak, tolong. Pakai dinas. Tolong ini ya, sini aja dulu. Polisan, sini nih. Yang mundur. Dulu Pak. Tolong ya. Keluar dulu. Pak, tolong ya. Di sini Pak, tolong. Pakai dinas. Tolong ini ya, sini aja dulu. Insiden penembakan terjadi di kantor Majelis Ulama Indonesia atau MUI di Jalan Proklamasi Jakarta Pusat pada Selasa 2 Mei 2023 siang ini. Waketum MUI Anwar Abbas mengatakan terdapat korban luka dalam insiden tersebut. Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Komarudin mengatakan pelaku penembakan sebanyak 1 orang. Pelaku kini telah dibekuk oleh pihak kepolisian, namun kini dalam kondisi meninggal dunia. Meski begitu, belum diketahui penyebab pasti pelaku penembakan meninggal dunia. Saat ini, kepolisian masih melakukan olah TKP untuk menyelidiki kasus lebih lanjut. Selain itu, juga masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi untuk mengungkap kasus ini. Sementara itu, Kapolsek Menteng AKBP Samian sebelumnya sempat mengatakan pelaku ditangkap oleh petugas pengamanan dalam atau Pamdal MUI. Samian menuturkan peristiwa terjadi sekira pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pelaku memang tidak menembak ke arah seseorang. Samian menambahkan penembakan ini dilakukan menggunakan senjata softgun. Waketum MUI Anwar Abbas mengatakan pelaku penembakan melakukan aksinya saat sedang menunggu seseorang. Aksi itu dilakukan saat menunggu untuk bertemu dengan Ketua MUI Miftahul Akhyar. Akibatnya terdapat korban luka dan pintu depan MUI yang terbuat dari kaca pecah menjadi berkeping-keping akibat aksi penembakan yang dilakukan oleh 1 orang pelaku. Polisan, sini nih.
Yang mundur. Keluar dulu. Pak, tolong Pak. Di sini Pak, tolong. Pakai dinas. Tolong ini ya, ini aja dulu. Polesan, sini nih. Yang mundur. Dulu Pak, tolong ya. Keluar dulu. Pak, tolong Pak. Di sini Pak, tolong. Pakai dinas. Tolong ini ya, ini aja dulu. Polesan, sini nih. Yang mundur. Dulu Pak, tolong ya. Keluar dulu. Pak, tolong Pak. Di sini Pak, tolong. Pakai dinas. Tolong ini ya, ini aja dulu. Polesan, sini nih. Yang mundur. Dulu Pak, tolong ya. Iya Pak. Prihatin lah kenapa Hari Yang Fitri ini kok sampai bisa. Iya Pak, kalau Jangan terulang lagi lah baik isi atau tempat lain. Ada korban berarti Pak itu? Bukan sih, bukan staf kami ada dua orang, satu staf resepsionis, yang satu staf apa ya itu bukan ada yang kena serpihan kaca, ada yang apa sih softgun biasa ganggu rumah. Sekarang sudah dirawat atau belum? Ya, ada yang dirawat, satunya lagi mungkin sedang apa ya di Ya, Tribuners, sekitar pukul 11 tadi terjadi penembakan di kantor pusat Majelis Ulama Indonesia atau MUI di kawasan Menteng, Jakarta Pusat ini, di mana ada 2 petugas MUI yang kena luka tembak oleh pelaku. Baik, saudara, terkait kasus penembakan yang terjadi di kantor Majelis Ulama Indonesia atau MUI di Jalan Proklamasi Jakarta Pusat pada siang tadi, saat ini saya sudah terhubung dengan Elga, jurnalis kami dari Tribun Jakarta. Selamat siang, Elga. Ya, selamat siang Ratu dan Tribuners. Penembakan terjadi di kantor pusat Majelis Ulama Indonesia MUI di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada siang tadi sekira pukul 11 waktu Indonesia Barat. Menurut keterangan Wasekjen MUI Arif Fahrudin, pelaku penembakan ini berjumlah 1 orang yang datang ke kantor MUI dengan tujuan memaksa ingin bertemu pimpinan MUI. Namun karena harus ada prosedur yang dilakukan jika ingin bertemu pimpinan MUI, maka pelaku tidak terima dan langsung menembakkan senjata jenis airsoft gun ke area lobi MUI. Hal itu mengakibatkan 2 petugas resepsionis di MUI mengalami luka. Berdasarkan penuturan Wasekjen MUI Arif Fahrudin tadi, 1 korban terkena luka tembakan soft gun di bagian punggung, serta ada juga 1 lagi terkena pecahan kaca karena tembakan yang dilakukan oleh pelaku ini membuat kaca di lobi yang mengarah ke parkiran gedung MUI ini pecah berserakan begitu, Ratu. Dan juga setelah
melakukan aksinya, pelaku sempat berusaha melarikan diri, namun berhasil digagalkan oleh petugas keamanan gedung MUI dan diserahkan ke kepolisian. Sampai saat ini polisi dibantu juga oleh Densus 88 masih melakukan olah TKP di gedung MUI dan juga lokasi kejadian disterilkan. Awak media saat ini hanya bisa melihat jalannya olah TKP ini dari luar gedung MUI. Mungkin itu laporan yang bisa saya sampaikan dari gedung MUI Jakarta Pusat, Ratu. Baik, Elga, ini terkait dengan kabar yang menyebutkan bahwa pelaku penembakan tewas begitu. Dalam ditangkap dan saat ini dinyatakan dalam kondisi tewas. Ini seperti apa? Apakah betul, Elga? Ya, kalau dari penuturan Wasekjen MUI sendiri, dia tidak mengatakan bahwa pelaku tewas. Namun memang karena saat itu dia tidak ada di lokasi kejadian, dia hanya menerima laporan dari petugas keamanan MUI. Sementara dari pihak kepolisian memang belum ada yang menyatakan, memberikan penjelasan secara lebih terperinci lagi hingga saat ini, karena bisa dilihat tadi dari Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi, juga masih memimpin jalannya olah tempat kejadian perkara. Mungkin nanti akan diinformasikan lebih lanjut lagi jika memang ada kabar terkini dari lokasi kejadian. Baik, berarti masih belum diketahui secara pasti apakah pelaku ini dalam kondisi tewas atau tidak. Ya, namun yang jelas, baik, namun yang jelas pelaku ini masih sudah ditangkap begitu ya, meski belum diketahui kondisi pastinya seperti apa. Kemudian terkait dengan kondisi para korban tadi yang disebutkan ada 2 orang korban luka, seperti apa saat ini, Elga? Saat ini korban luka sudah dibawa ke rumah sakit dan dalam kondisi sadar. Yang satu korban luka memang sempat dilarikan ke UGD karena mengalami luka pecahan kaca yang cukup dalam di bagian tangannya. Namun tadi pihak Wasekjen mengatakan sejauh ini kondisinya sudah mulai sadar dan diharapkan bisa segera pulih kembali. Baik, kemudian tadi juga ada informasi yang menyebutkan bahwa pelaku sudah 2 kali menuju atau berkunjung begitu ke MUI untuk bertemu dengan ketua MUI begitu, lalu juga sempat mengaku sebagai seorang nabi. Ini seperti apa informasinya, Elga? Ya, memang berdasarkan laporan sementara tadi dikatakan bahwa ini adalah sebelum melakukan aksinya ini pelaku sempat 2 kali mengirimkan ancaman ke pihak MUI, namun pihak Wasekjen belum bisa memastikan lebih lanjut tadi. Apakah ancaman itu hanya berupa via surat email atau pelaku yang datang dari Lampung ini sebelumnya sudah pernah datang ke gedung MUI secara langsung atau belum gitu, Ratu? Baik, berarti sempat memberikan ancaman sebelumnya begitu ya? Ya, berdasarkan laporan dari pihak Wasekjen MUI, memang pelaku sempat 2 kali melakukan ancaman ke pihak MUI karena dia memaksa ingin bertemu pimpinan MUI tanpa menjelaskan apa maksud dia melakukan hal tersebut. Baik, untuk identitas dari pelaku sendiri apakah sudah diketahui atau mungkin sudah ada bocoran begitu terkait identitas dari pelaku penembakan di kantor MUI, Elga? Ya, untuk identitas sendiri tadi pihak MUI juga belum mengetahui pasti, namun dipastikan bahwa pelaku berjumlah 1 orang, seorang pria yang datang ke gedung MUI ini dengan menggunakan travel. Pelaku sendiri mengaku datang dari Lampung, begitu, Ratu. Baik, terima kasih Elga atas informasinya. Kami tunggu informasi lanjutan dari kasus penembakan yang terjadi di kantor Majelis Ulama Indonesia atau MUI di Jalan Proklamasi Jakarta Pusat siang ini. Terima kasih Elga, selamat bertugas kembali. Ya. Saudara, kasus penembakan terjadi di kantor Majelis Ulama Indonesia atau MUI di Jalan Proklamasi Jakarta Pusat pada Selasa 2 Mei 2023 siang ini. Waketum MUI Anwar Abbas mengatakan terdapat korban luka dalam insiden tersebut. Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Komarudin mengatakan pelaku penembakan sebanyak 1 orang. Dari penuturan wartawan kami dari Tribun Jakarta disebutkan bahwa pelaku berasal dari Lampung dan sudah beberapa kali memberikan ancaman yang ditujukan untuk kantor MUI. Pelaku saudara hingga kini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian, namun masih belum jelas apakah ditangkap dalam kondisi hidup ataupun meninggal dunia.
Kemudian, saudara, saat ini pihak kepolisian masih melakukan olah TKP untuk menyelidiki kasus lebih lanjut. Selain itu juga masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi untuk mengungkap kasus ini. Kemudian Kapolsek Menteng AKBP Samian sebelumnya sempat mengatakan pelaku ditangkap oleh petugas pengamanan dalam atau Pamdal MUI. Samian menuturkan peristiwa terjadi sekira antara pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Menurutnya pelaku tak menembak ke arah seseorang. Samian menambahkan penembakan dilakukan menggunakan senjata soft gun. Waketum MUI Anwar Abbas kemudian mengatakan pelaku penembakan melakukan aksinya saat sedang menunggu seseorang. Aksi itu dilakukan saat sedang menunggu untuk bertemu dengan Ketua MUI Miftahul Akhyar. Akibatnya terdapat korban luka dan pintu depan MUI yang terbuat dari kaca hancur berserakan. Penembakan terjadi di kantor Majelis Ulama MUI Pusat Jakarta. Waketum MUI Anwar Abbas mengatakan pelaku penembakan sudah 2 kali datang ke MUI untuk bertemu langsung dengan Ketua MUI yakni Miftahul Akhyar. Anwar menyampaikan petugas mempersilahkan pelaku untuk menunggu di bawah lantaran Miftahul Akhyar sedang ada rapat di lantai 4. Tak lama kemudian pelaku langsung melakukan penembakan. Berjumlah 1 orang. Berdasarkan keterangan pimpinan MUI tadi, pelaku adalah seorang diri yang mengaku dari Lampung dan langsung menembakkan airsoft gun ke arah petugas. Kita lihat saat ini polisi juga dari Polres Metro Jakarta Pusat datang ke lokasi untuk melakukan olah TKP. Di mana kaca polisi juga sedang mengecek dan saya coba ke lokasi. Kabar di mana terus tiba-tiba ya mengeluarkan senjatanya itu. Berarti terekam CCTV Pak pelaku ini? Kalau di sini sih ada ya, muka aktif ini. Oke. Jadi kita cek. Identitasnya tahu nggak sih Pak? Namanya Mustafa. Ya namanya nanti kan sudah ada. Biasanya ada suratnya ya. Kita cek. Berarti dia dari luar kota dong Pak Ya. ketika? Itu maksudnya nggak pakai ancam-ancaman, dia langsung? Iya. 2 kali sudah mengirimkan surat ancaman sebenarnya. Oke. Ini ketiga kali datang ke sini, ya kodarullah seperti itu terjadi. 2 kali itu dia hanya datang via surat, melalui surat atau datang juga? Nah itu yang Mas Bambang sebenarnya. Oke. Tapi dia nggak menjelaskan dari mana gitu Pak tujuan dari dia? Dari Lampung. Tujuannya untuk ketemu? Enggak jelas, hanya ingin ketemu dengan Ketua MUI saja seperti itu. Akhirnya dia menembak ke sana ya Pak, ke situ kan. Setelah dia menembak dia ada upaya kabur atau? Kabur dan langsung dibekuk oleh seperti kita. Oke. Dan dia nggak melakukan perlawanan lagi? Melakukan cuman ya sudah dibekuk seperti itu. Sudah diamankan Pak ya. Kalau untuk korban dibawa kemana Pak? Mas Tri itu dibawa ke rumah sakit yang Manggarai. Oke. Rumah sakit 2 ya Pak korbannya ya Pak? Iya. Rumah sakit Agung Manggarai IGD karena ada Bamba kita sudah minta untuk bisa, cuman mungkin setelah ini akan baru bisa seperti itu. Oke. Tapi dalam keadaan sadar artinya Pak? Sadar. Oh, dua-duanya kena sakit ya? Yang sudah Mas Tri karena ada luka ini kena kaca ya. Itu masih di sana. Nah, ada lagi Mas Bambal. Itu sedang di Polres mungkin. BAP mungkin. Iya, dengan Pak RT. Pak security maksudnya. Oke. Siap. Pak izin boleh dulu. Polisinya di sini bukan katanya tangkapnya di Polsek ya. Polres Jakarta Pusat. Iya, Pak, itu maaf Pak, mungkin ngulang lagi. Jam berapa sih Pak kejadiannya pasti? Jam 11. Tadi saya nggak datang dari awal. Itu kronologinya gimana Pak? Ya
pegawai sih yang bersangkutan tuh naik travel. Oke. Travel dan ditanya oleh staf kita di security mau ketemu siapa, itu katanya mau ketemu pimpinan atau mungkin juga salah satunya ketemu staf kita. Selfie-nya mana? Sudah diambil tadi? Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia atau Wasekjen MUI bidang Hukum dan HAM, Iksan Abdullah membenarkan soal adanya penembakan di kantor pusat MUI Jakarta Pusat pada Selasa 2 Mei 2023. Iksan mengatakan pelaku penembakan sempat mengaku sebagai Tuhan. Iksan secara tegas menyebut MUI mengutuk keras tindakan teror tersebut. Iksan menambahkan atas kejadian penembakan itu terdapat beberapa korban yang mengalami luka-luka. Para korban mengalami luka di bagian tangan dan punggung lantaran peluru karet yang menembus dan 3 orang korban merupakan 3 orang, seorang security dan 1 orang merupakan front office serta 1 staff. Ia memastikan saat ini pelaku sudah ditangkap dan dibawa ke kantor polisi sektor atau Polsek Menteng, Jakarta Pusat. Diketahui saudara, insiden penembakan terjadi di kantor MUI Pusat Jakarta pada hari ini Selasa 2 Mei 2023. Insiden penembakan tersebut terjadi antara pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pelaku berjumlah 1 orang yang diduga berasal dari Lampung dan pelaku sudah 2 kali berkunjung ke MUI Jakarta untuk bertemu langsung dengan Ketua MUI. Gimana terus tiba-tiba ya mengeluarkan senjatanya itu. Berarti terekam CCTV Pak pelaku ini? Kalau di sini sih ada ya. Semoga aktif ini. Oke. Jadi kita coba. Identitasnya tahu nggak sih Pak? Namanya Mustafa. Ya namanya nanti kan sudah ada. Biasanya ada suratnya ya. Kita cek. Berarti dia dari luar kota dong Pak ketika. Itu maksudnya nggak pakai ancam-ancaman, dia langsung. Iya. 2 kali sudah mengirimkan surat dengan ancaman sebenarnya. Oke. Ini ketiga kali datang sini, ya kontrol seperti itu terjadi. 2 kali itu dia hanya datang via surat, melalui surat atau datang juga? Nah itu yang Mas Bambang sebenarnya. Oke. Tapi dia nggak menjelaskan dari mana gitu Pak tujuan dari dia? Dari Lampung. Tujuannya untuk ketemu? Nggak jelasin, hanya ingin ketemu dan ketua MUI saja seperti itu. Akhirnya dia menembak ke sana ya Pak, ke situ kan? Setelah dia menembak dia ada upaya kabur atau? Kabur dan langsung dibekuk oleh security kita. Oke. Dan dia nggak melakukan perlawanan lagi? Melakukan cuman ya sudah dibekuk seperti itu. Sudah diamankan Pak ya? Kalau untuk korban dibawa kemana Pak? Mas Tri itu dibawa ke rumah sakit yang Mandarin. Oke. Rumah sakit 2 ya Pak korbannya ya Pak? Iya. Rumah sakit Agung Manggarai, IGD. Karena ada Bamba kita sudah minta untuk periksa, cuman mungkin setelah ini akan baru periksa seperti itu. Oke. Tapi dalam keadaan sadar artinya Pak? Sadar. Alhamdulillah. Dua-duanya kena sakit ya? Yang sudah Mas Tri karena ada luka ini kaca ya. Seperti itu. Masih di sana. Nah, ada lagi Mas Bambal. Itu sedang di Polres mungkin. BAP mungkin. Iya, dengan Pak RT. Pak security maksudnya. Oke. Siap. Pak izin boleh dulu. Polisinya di sini tangkapnya di Polsek ya. Polres Jakarta Pusat. Pak, itu maaf Pak, mungkin ngulang lagi. Jam berapa sih Pak kejadiannya? Pasti jam 11. Tadi saya nggak datang dari awal. Itu kronologinya gimana Pak? Ya
pegawai sih Ah. yang bersangkutan tuh naik travel. Oke. Travel dan ditanya oleh staf kita di security mau ketemu. Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia atau Wasekjen MUI bidang hukum dan HAM, Iksan Abdullah, membenarkan soal adanya penembakan di kantor pusat MUI Jakarta Pusat pada Selasa 2 Mei 2023 antara pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pihaknya memastikan saat ini pelaku sudah diamankan atau sudah ditangkap dan dibawa ke Polsek Menteng Jakarta Pusat. Ia juga menambahkan tidak ada yang mengenali sosok pelaku tersebut dan insiden atau aksi penembakan ini terjadi saat seluruh staf MUI sedang melakukan halal bihalal. Sebelumnya, saudara, penembakan terjadi di kantor Majelis Ulama Indonesia atau MUI Jakarta pada Selasa 2 Mei 2023. Aksi penembakan itu viral di media sosial dan tampak pintu kaca kantor MUI yang pecah menjadi berkeping-keping dan berserakan. Di foto lainnya juga diperlihatkan senjata api yang diduga milik pelaku. Disebutkan pula pelaku telah ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Akibat penembakan ini terdapat 3 orang yang mengalami luka-luka. Sementara itu, saudara, Iksan secara tegas menyebut MUI mengutuk keras tindakan teror tersebut. Diketahui pelaku sudah beberapa kali berkunjung ke kantor pusat MUI Jakarta untuk bertemu dengan Ketua MUI. Siapa itu saya mau ketemu pimpinan atau mungkin juga salah satunya ketemu staf itu. Selfie-nya. Sudah diambil tadi. Pak, bantu Pak. Ayo Pak, ayo Pak. Dilepas dulu Pak. Bukan dari mana? Dari lantai Pak, dia kabur, saya di sini sendirian Pak. Waktu itu saya jalan lalu yang bilang saya. Ya ini di belakang. Penembakan terjadi di kantor Majelis Ulama Indonesia Jakarta pada Selasa 2 Mei 2023. Berdasarkan informasi dari Wakil Sekretaris Jenderal MUI Iksan Abdullah, penembakan terjadi sekira pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saat itu sedang ada acara halal bihalal dan rapat pimpinan di lantai 4 kantor MUI. Kemudian seorang pria yang terlihat masih muda memasuki kantor MUI. Pria tersebut kemudian mengamuk dan mengaku Tuhan. Ia lalu melepaskan beberapa tembakan. Akibat tembakan yang dilepaskan tersebut, 3 pegawai mengalami luka. 1 di antaranya merupakan petugas security, 1 petugas front office, dan 1 staf. Setelah itu, saudara, pelaku sempat berpura-pura pingsan. Meski begitu, pelaku sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Selain sempat berpura-pura pingsan, pelaku juga sempat berpura-pura gila. Akibat aksi penembakan ini, saudara, 3 orang mengalami luka serius dan langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif. Selfie-nya. Sudah diambil tadi. Pak, bantu Pak. Ayo Pak, ayo Pak.
Dilepas dulu Pak. Bukan dari mana? Dari belakang tembak dia kabur, saya di sini sendirian Pak. Waktu itu saya jalan lalu yang bilang saya. Yang ini di belakang. Pelaku ini kesal nih Pak ya, karena nggak bisa ketemu sama dia. Dia sendiri Pak? Sendiri. Pak, informasinya ada 2 orang yang terluka ya Pak? Ya dari pegawai kita ada 2 ya. Yang satunya lagi mungkin terkena pecahan kaca. Pecahan kaca ya? Yang satunya lagi di punggung. Dua-duanya pecahan kaca berarti Pak? Yang punggung kayaknya Tembak. kena Luka tembak. tapi ya karena tembakannya oleh shotgun. Pelaku penembakan di kantor Majelis Ulama Indonesia atau MUI mengaku dirinya sebagai Tuhan saat melakukan aksi tersebut. Pelaku saat ini telah ditangkap oleh jajaran kepolisian dari Polsek Menteng. Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Hukum dan HAM, Ihsan Abdullah mengatakan saat ini motif pelaku masih didalami oleh pihak kepolisian. Ihsan menduga pelaku akan berpura-pura sebagai orang gila kepada kepolisian. Diketahui saudara, aksi penembakan di kantor MUI Pusat Jakarta tersebut dilakukan sekira pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat pada Selasa 2 Mei 2023. Akibat aksi penembakan tersebut, 3 orang menjadi korban luka dan saat ini sedang dirawat intensif di rumah sakit. Selfie-nya. Sudah diambil tadi. Iya. Kamu kok? Apa? Bantu Pak. Ayo Pak, ayo Pak. Dilepas dulu Pak. Bukan dari mana? Dari belakang tembak dia kabur, saya di sini sendirian Pak. Waktu itu saya jalan lalu yang bilang saya. Yang ini di belakang. Pelaku ini kesal nih Pak ya, karena nggak bisa ketemu sama dia. Dia sendiri Pak? Sendiri. Pak, informasinya ada 2 orang yang terluka ya Pak? Ya dari pegawai kita ada 2 ya. Yang satunya lagi mungkin terkena pecahan kaca. Pecahan kaca ya? Yang satunya lagi di punggung. Dua-duanya pecahan kaca berarti Pak? Yang punggung kayaknya Tembak. kena Luka tembak. tapi ya karena tembakannya oleh shotgun. Tapi yang bersangkutan baru pertama kali kesini Pak, apa udah? Informasinya sudah 2 kali. Dua kali dengan hari ini ya? Ini ketiga. Ini ketiga. Ini kepala kantor. Artinya berarti itu 2 kali atau 3 kali Pak tembakan yang dilepasnya? Berapa? Ada 2 kali meledak. Jadi yang kosong 2 kali, yang bukan kosong itu. Kalau sponsornya ketemu 2. Keluar dulu. Pak, tolong ya. Di sini Pak, tolong. Pakai dinas. Tolong ini ya, ini aja dulu. Polisan, sini nih. Yang mundur. Dulu Pak. Tolong ya. Iya Pak. Nah, kita kenapa di hari yang ini
sampai bisa. Iya bang, kalau Jangan terulang lagi lah prediksi atau tempat lain. Ada korban berarti Pak itu? Bukan sih, bukan staf kami ada bohongan, satu staf resepsionis, yang satu staf apa dia itu bukan ada yang kena serpihan kaca, ada yang apa sih softgun di sedang gurunya softgun. Sekarang sedang dirawat atau gimana? Ya ada yang dirawat, satunya lagi mungkin sedang apa ya Ya Tribuners, sekitar pukul 11 tadi terjadi penembakan di kantor pusat Majelis Ulama Indonesia atau MUI di kawasan Menteng Jakarta Pusat ini, di mana ada 2 petugas MUI yang kena luka tembak oleh pelaku yang berjumlah 1 orang. Berdasarkan keterangan pimpinan MUI tadi, pelaku adalah seorang diri yang mengaku dari Lampung dan langsung menembak airsoft gun ke arah petugas. Kita lihat saat ini polisi juga dari Polres Metro Jakarta Pusat datang ke lokasi untuk melakukan olah TKP, di mana kaca polisi juga sedang mengecek dan saya coba ke lokasi. kabar di mana terus tiba-tiba ya mengeluarkan senjatanya itu. Berarti terekam CCTV Pak pelaku ini? Kalau di sini sih ada ya, buka aktif ini. Oke. Jadi kita cek aja lah. Identitasnya tahu nggak sih Pak? Namanya Mustafa. Ya namanya nanti kan sudah ada. Biasanya ada suratnya ya, kita cek. Berarti dia dari luar kota dong Pak Ya. ketika? Itu maksudnya nggak pakai ancam-ancaman, dia langsung? Iya. 2 kali sudah mengirimkan surat ancaman kembali. Oke. Ini ketiga kali datang ke sini, ya total seperti itu terjadi. 2 kali itu dia hanya datang via surat, melalui surat atau datang juga? Nah itu yang Mas Bambang sebenarnya. Oke. Tapi dia nggak menjelaskan dari mana gitu Pak tujuan dari dia? Dari Lampung. Tujuannya untuk ketemu? Nggak jelas, hanya ingin ketemu dan ketua MUI saja seperti itu. Akhirnya dia menembak ke sana ya Pak, ke situ kan. Setelah dia menembak dia ada upaya kabur atau? Kabur dan langsung dibekuk oleh seperti kita. Oke. Dan dia nggak melakukan perlawanan lagi? Lakukan cuman ya sudah dibekuk seperti itu. Sudah diamankan Pak ya. Kalau untuk korban dibawa kemana Pak? Mas Tri itu dibawa ke rumah sakit yang Manggarai. Oke. Rumah sakit 2 ya Pak korbannya ya Pak? Iya. Rumah sakit Agung Manggarai IGD karena ada Mbak kita sudah minta untuk periksa, cuman mungkin setelah ini akan baru periksa seperti itu. Oke. Tapi dalam keadaan sadar artinya Pak? Sadar. Oh, dua-duanya kena sakit apa? Yang sudah Mas Tri karena ada luka ini kaca ya. Seperti itu. Masih di sana. Nah, ada lagi Mas Bambal. Itu yang di Polres mungkin. BAP mungkin. Iya, dengan Pak RT. Pak security maksudnya. Oke. Siap. Pak izin boleh dulu. Polisinya di sini bulan katanya Pak tangkapnya di Polsek ya. Polres Jakarta Pusat. Polres Iya, Jakarta Pusat. Pak, itu maaf Pak, mungkin ulang lagi. Jam berapa sih Pak kejadiannya? Pasti jam 11. Tadi saya nggak datang dari awal. Itu kronologinya gimana Pak? Ya, yang kita dapat info dari pegawai sih yang bersangkutan tuh naik travel. Oke. Dan ditanya oleh staf kita di security mau ketemu siapa, itu saya mau ketemu pimpinan atau mungkin juga salah satunya ketemu staf kita. Sempinya. Sudah diambil tadi.
Dilepas dulu Pak. Bukan dari mana? Dari belakang Pak, dia kabur, saya di sini sendirian Pak. Lalu itu, saya jalan lagi yang bilang saya. Ya ini di belakang. Pelaku ini kesal nih Pak ya, karena nggak bisa ketemu sama dia sendiri Pak. Sendiri. Pak, informasinya ada 2 orang yang terluka ya Pak? Ya dari pegawai kita ada 2 yang terkena. Yang satunya lagi mungkin terkena cacat kaca, Pecahan kaca ya? tangan. Yang satunya lagi di punggung. Dua-duanya pecahan kaca berarti Pak? Yang punggung kayaknya Tembak. kena Luka tembak. tapi ya karena tembakannya oleh shotgun. Tapi yang bersangkutan baru pertama kali kesini Pak, apa udah? Informasinya sudah 2 kali. Dua kali dengan hari ini ya? Ini ketiga Bu. Ini ketiga. Ini Aksi penembakan yang terjadi di Kantor Majelis Ulama Indonesia atau MUI di Jakarta Pusat pada Selasa 2 Mei 2023 mengakibatkan 3 orang jadi korban luka. Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI bidang dakwah dan ukhuwah Kiai Haji Khalil Nafis yang menjadi saksi mata peristiwa tersebut kemudian mengungkapkan kondisi 3 korban tersebut. Ia mengatakan insiden penembakan tersebut terjadi sekira pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat di lobi kantor MUI. Akibat insiden itu, pintu kaca yang berada di depan MUI, kantor MUI, terpecah hingga menjadi berkeping-keping dan berserakan. Sementara pantulan peluru mengenai punggung seorang staf MUI, serta pecahan kaca juga mengenai tangan serta badan security. Kini pelaku penembakan tersebut telah ditangkap pihak kepolisian. Diketahui dalam foto-foto yang beredar di media sosial Twitter, tampak kaca pecah dan berhamburan di pintu dekat parkiran mobil. Selain itu terlihat seorang staf dari kantor MUI mengalami luka dan kini sudah mendapatkan perawatan di rumah sakit. Di gambar lain juga terlihat seorang berbaju hitam yang diduga sebagai pelaku langsung ditangkap oleh pihak keamanan setempat. Sebuah senjata berwarna hitam juga tampak berada di lokasi kejadian yang diduga merupakan milik pelaku yang digunakan untuk melakukan penembakan. Penembakan ini terjadi, saudara, saat kantor MUI sedang melakukan halal bihalal. Pelaku ingin bertemu dengan ketua MUI serta sempat mengaku sebagai Tuhan. Selfie-nya mana? Sudah diambil tadi? Iya. Pak, bantu Pak. Ayo Pak, tolong Pak. Dilepas dulu Pak. Bukan dari mana? Dari belakang Pak, dia kabur, saya di sini sendirian Pak. Lalu itu, saya jalan lagi yang bilang saya. Ya ini di belakang. Polisi menyebut pelaku penembakan di kantor Majelis Ulama Indonesia atau MUI Jakarta Pusat berjumlah 1 orang. Dalam foto beredar terlihat pelaku mengenakan pakaian kotak-kotak dan digotong oleh beberapa petugas kepolisian. Ia juga tampak mengenakan celana jeans dan membawa tas ransel hitam. Pelaku terlihat mengenakan jaket kulit berwarna senada. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Komarudin mengatakan penembakan terjadi pada Selasa 2 Mei 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Saat ini Komarudin menyebut pihak kepolisian sudah menangkap
sudah mengamankan barang bukti berupa pistol yang diduga milik pelaku penembakan. Masih belum diketahui saudara identitas pelaku penembakan, namun informasi sementara pelaku berasal dari Lampung yang ingin bertemu dengan Ketua MUI. Pelaku menuju ke kantor MUI Jakarta mengendarai travel dan berhenti tepat di depan lokasi kejadian. Pasca beraksi, pelaku sempat berpura-pura pingsan hingga pura-pura gila. Kini kepolisian masih menyelidiki lebih lanjut kasus tersebut. Selfie-nya. Sudah diambil tadi? Iya. Insiden penembakan terjadi di kantor Majelis Ulama Indonesia atau MUI di Jalan Proklamasi Jakarta Pusat pada Selasa 2 Mei 2023 siang tadi. Tampak pintu kaca bagian depan kantor MUI pecah hingga menjadi berkeping-keping. Waketum MUI Anwar Abbas mengatakan terdapat korban luka dalam insiden tersebut. Sementara itu Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Komarudin mengatakan pelaku penembakan sebanyak 1 orang. Pelaku kini telah dibekuk oleh pihak kepolisian, namun kini dalam kondisi meninggal dunia. Meski begitu, belum diketahui penyebab pasti pelaku penembakan meninggal dunia. Saat ini kepolisian masih melakukan olah TKP untuk menyelidiki kasus lebih lanjut. Selain itu, juga masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi untuk mengungkap kasus ini. Sementara itu, Kapolsek Menteng AKBP Samian sebelumnya sempat mengatakan pelaku ditangkap oleh petugas pengamanan dalam atau Pamdal MUI. Samian menuturkan peristiwa terjadi sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat atau sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat, antara pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Menurutnya, pelaku tak menembak ke arah seseorang. Samian menambahkan penembakan ini dilakukan menggunakan senjata softgun. Menurutnya, tembakan tak diarahkan ke seseorang tetapi menembak sendiri. Keluar dulu. Pak, tolong Pak. Di sini Pak, tolong. Pakai dinas. Tolong ini ya, ini aja dulu. Dan Polisian, sini nih. Yang mundur. Dulu Pak, tolong ya. Iya Pak. Keluar dulu. Pak, tolong Pak. Di sini Pak, tolong. Pakai dinas. Tolong ini ya, ini aja dulu. Dan Polisian, sini nih. Yang mundur. Dulu Pak, tolong ya. Keluar dulu. Pak, tolong Pak. Di sini Pak, tolong. Pakai dinas. Tolong ini ya, ini aja dulu. Dan Polisian, sini nih. Yang mundur.
Keluar dulu. Pak, tolong Pak. Di sini Pak, tolong. Simpakan dinas. Tolong ini ya, ini aja dulu. Polisian, sini nih. Yang mundur. Dulu Pak, tolong ya. Keluar dulu. Pak, tolong Pak. Di sini Pak, tolong. Simpakan dinas. Tolong ini ya, ini aja dulu. Insiden penembakan terjadi di kantor Majelis Ulama Indonesia atau MUI di Jalan Proklamasi Jakarta Pusat pada Selasa 2 Mei 2023 siang ini. Waketum MUI Anwar Abbas mengatakan terdapat korban luka dalam insiden tersebut. Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Komarudin mengatakan pelaku penembakan sebanyak 1 orang. Pelaku kini telah dibekuk oleh pihak kepolisian, namun kini dalam kondisi meninggal dunia. Meski begitu, belum diketahui penyebab pasti pelaku penembakan meninggal dunia. Saat ini, kepolisian masih melakukan olah TKP untuk menyelidiki kasus lebih lanjut. Selain itu, juga masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi untuk mengungkap kasus ini. Sementara itu, Kapolsek Menteng AKBP Samian sebelumnya sempat mengatakan pelaku ditangkap oleh petugas pengamanan dalam atau Pamdal MUI. Samian menuturkan peristiwa terjadi sekira pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pelaku memang tidak menembak ke arah seseorang. Samian menambahkan penembakan ini dilakukan menggunakan senjata softgun. Waketum MUI Anwar Abbas mengatakan pelaku penembakan melakukan aksinya saat sedang menunggu seseorang. Aksi itu dilakukan saat menunggu untuk bertemu dengan Ketua MUI Miftahul Akhyar. Akibatnya terdapat korban luka dan pintu depan MUI yang terbuat dari kaca pecah menjadi berkeping-keping akibat aksi penembakan yang dilakukan oleh 1 orang pelaku. Polisian, sini nih. Yang mundur. Dulu Pak, tolong ya. Keluar dulu. Pak, tolong Pak. Di sini Pak, tolong. Simpakan dinas. Tolong ini ya, ini aja dulu. Polisian, sini nih. Yang mundur. Dulu Pak, tolong ya. Keluar dulu. Pak, tolong Pak. Di sini Pak, tolong. Simpakan dinas. Tolong ini ya, ini aja dulu. Polisian, sini nih. Yang mundur. Dulu Pak, tolong ya.
Keluar dulu. Pak, tolong Pak. Di sini Pak, tolong. Pakai dinas. Tolong ini ya, ini aja dulu. Polesan, sini nih. Yang nomor. Dulu Pak. Tolong ya. Iya Pak. Prihatin lah kenapa hari yang ini kok sampai bisa. Iya Pak, kalau Jangan terulang lagi lah prediksi atau pendapat lain. Ada korban berarti Pak itu? Bukan sih, bukan staf kami ada 2 orang, satu staf resepsionis, yang satu staf apa ya itu bukan ada yang kena sapiran kaca, ada yang apa sih softgun biasa ganggu rumah. Sekarang sudah dirawat atau belum? Ya ada yang dirawat, satunya lagi mungkin sedang apa ya di Ya, Tribuners, sekitar pukul 11 tadi terjadi penembakan di kantor pusat Majelis Ulama Indonesia atau MUI di kawasan Menteng, Jakarta Pusat ini, di mana ada 2 petugas MUI yang kena luka tembak oleh pelaku. Baik, saudara, terkait kasus penembakan yang terjadi di kantor Majelis Ulama Indonesia atau MUI di Jalan Proklamasi Jakarta Pusat pada siang tadi. Saat ini saya sudah terhubung dengan Elga, jurnalis kami dari Tribun Jakarta. Selamat siang, Elga. Ya, selamat siang Ratu dan Tribuners. Penembakan terjadi di kantor pusat Majelis Ulama Indonesia MUI di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada siang tadi sekira pukul 11 waktu Indonesia Barat. Menurut keterangan Wasekjen MUI Arif Fahrudin, pelaku penembakan ini berjumlah 1 orang yang datang ke kantor MUI dengan tujuan memaksa ingin bertemu pimpinan MUI. Namun karena harus ada prosedur yang dilakukan jika ingin bertemu pimpinan MUI, maka pelaku tidak terima dan langsung menembakkan senjata jenis airsoft gun ke area lobi MUI. Hal itu mengakibatkan 2 petugas resepsionis di MUI mengalami luka. Berdasarkan penuturan Wasekjen MUI Arif Fahrudin tadi, 1 korban terkena luka tembakan soft gun di bagian punggung, serta ada juga 1 lagi terkena pecahan kaca karena tembakan yang dilakukan oleh pelaku ini membuat kaca di lobi yang mengarah ke parkiran gedung MUI ini pecah berserakan begitu Ratu. Dan juga setelah melakukan aksinya, pelaku sempat berusaha melarikan diri namun berhasil digagalkan oleh petugas keamanan gedung MUI dan diserahkan ke kepolisian. Sampai saat ini polisi dibantu juga oleh Densus 88 masih melakukan olah TKP di gedung MUI dan juga lokasi kejadian disterilkan. Awak media saat ini hanya bisa melihat jalannya olah TKP ini dari luar gedung MUI. Mungkin itu laporan yang bisa saya sampaikan dari gedung MUI Jakarta Pusat, Ratu. Baik, Elga, ini terkait dengan kabar yang menyebutkan bahwa pelaku penembakan tewas begitu. Dalam ditangkap dan saat ini dinyatakan dalam kondisi tewas. Ini seperti apa? Apakah betul, Elga? Ya, kalau dari penuturan Wasekjen MUI sendiri, dia tidak mengatakan bahwa pelaku tewas. Namun memang karena saat itu dia tidak ada di lokasi kejadian, dia hanya menerima laporan dari petugas keamanan MUI. Sementara dari pihak kepolisian memang belum ada yang memberikan penjelasan secara lebih terperinci lagi hingga saat ini, karena bisa dilihat tadi dari Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi, juga masih memimpin jalannya olah tempat kejadian perkara. Mungkin nanti akan diinformasikan lebih lanjut lagi jika memang ada kabar terkini dari lokasi kejadian. Baik, berarti masih belum diketahui secara pasti apakah pelaku ini dalam kondisi tewas atau tidak. Ya, namun yang jelas, demikian. Baik, namun yang jelas pelaku ini masih sudah ditangkap begitu ya, meski belum diketahui kondisi pastinya seperti apa. Ya. Kemudian terkait dengan kondisi para korban tadi yang disebutkan ada 2 orang korban luka, seperti apa saat ini, Elga? Saat ini korban luka sudah dibawa ke rumah sakit dan dalam kondisi sadar. Yang 1 korban luka memang sempat dilarikan ke UGD karena mengalami luka pecahan kaca yang cukup dalam di bagian tangannya. Namun
tadi pihak Wasekjen mengatakan sejauh ini kondisinya sudah mulai sadar dan diharapkan bisa segera pulih kembali. Baik, kemudian tadi juga ada informasi yang menyebutkan bahwa pelaku sudah 2 kali menuju atau berkunjung begitu ke MUI untuk bertemu dengan Ketua MUI begitu, lalu juga sempat mengaku sebagai seorang nabi. Ini seperti apa informasinya, Elga? Ya, memang berdasarkan laporan sementara tadi dikatakan bahwa ini adalah sebelum melakukan aksinya ini pelaku sempat 2 kali mengirimkan ancaman ke pihak MUI, namun pihak Wasekjen belum bisa memastikan lebih lanjut tadi. Apakah ancaman itu hanya berupa via surat email atau pelaku yang datang dari Lampung ini sebelumnya sudah pernah datang ke gedung MUI secara langsung atau belum gitu, Ratu? Baik, berarti sempat memberikan ancaman sebelumnya begitu ya? Ya, berdasarkan laporan dari pihak Wasekjen MUI, memang pelaku sempat 2 kali melakukan ancaman ke pihak MUI karena dia memaksa ingin bertemu pimpinan MUI tanpa menjelaskan apa maksud dia melakukan hal tersebut. Baik, untuk identitas dari pelaku sendiri apakah sudah diketahui atau mungkin sudah ada bocoran begitu terkait identitas dari pelaku penembakan di kantor MUI, Elga? Ya, untuk identitas sendiri tadi pihak MUI juga belum mengetahui pasti, namun dipastikan bahwa pelaku berjumlah 1 orang, seorang pria yang datang ke gedung MUI ini dengan menggunakan travel. Pelaku sendiri mengaku datang dari Lampung, begitu Ratu. Baik, terima kasih Elga atas informasinya. Kami tunggu informasi lanjutan dari kasus penembakan yang terjadi di kantor Majelis Ulama Indonesia atau MUI di Jalan Proklamasi Jakarta Pusat siang ini. Terima kasih Elga, selamat bertugas kembali. Ya. Saudara, kasus penembakan terjadi di kantor Majelis Ulama Indonesia atau MUI di Jalan Proklamasi Jakarta Pusat pada Selasa 2 Mei 2023 siang ini. Waketum MUI Anwar Abbas mengatakan terdapat korban luka dalam insiden tersebut. Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Komarudin mengatakan pelaku penembakan sebanyak 1 orang. Dari penuturan wartawan kami dari Tribun Jakarta disebutkan bahwa pelaku berasal dari Lampung dan sudah beberapa kali memberikan ancaman yang ditujukan untuk kantor MUI. Pelaku saudara hingga kini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian, namun masih belum jelas apakah ditangkap dalam kondisi hidup ataupun meninggal dunia. Kemudian, saudara, saat ini pihak kepolisian masih melakukan olah TKP untuk menyelidiki kasus lebih lanjut. Selain itu juga masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi untuk mengungkap kasus ini. Kemudian Kapolsek Menteng AKBP Samian sebelumnya sempat mengatakan pelaku ditangkap oleh petugas pengamanan dalam atau PAMDAL MUI. Samian menuturkan peristiwa terjadi sekira antara pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Menurutnya pelaku tak menembak ke arah seseorang. Samian menambahkan penembakan dilakukan menggunakan senjata softgun. Waketum MUI Anwar Abbas kemudian mengatakan pelaku penembakan melakukan aksinya saat sedang menunggu seseorang. Aksi itu dilakukan saat sedang menunggu untuk bertemu dengan Ketua MUI Miftahul Akhyar. Akibatnya terdapat korban luka dan pintu depan MUI yang terbuat dari kaca hancur berserakan. Penembakan terjadi di kantor Majelis Ulama MUI Pusat Jakarta. Waketum MUI Anwar Abbas mengatakan pelaku penembakan sudah 2 kali datang ke MUI untuk bertemu langsung dengan Ketua MUI yakni Miftahul Akhyar. Anwar menyampaikan petugas mempersilakan pelaku untuk menunggu di bawah lantaran Miftahul Akhyar sedang ada rapat di lantai 4. Tak lama kemudian pelaku langsung melakukan penembakan. Berjumlah 1 orang. Berdasarkan keterangan pimpinan MUI tadi, pelaku adalah seorang diri yang mengaku dari Lampung dan langsung menembakkan airsoft gun ke arah petugas.
Kita lihat saat ini polisi juga dari Polres Metro Jakarta Pusat datang ke lokasi untuk melakukan olah TKP, di mana kaca polisi juga sedang mengecek dan saya coba ke lokasi. Kabar atau gimana terus tiba-tiba ya mengeluarkan senjatanya ya. Berarti terekam CCTV Pak pelaku ini? Kalau di sini sih ada ya, muka aktif ini. Oke. Jadi kita cek. Identitasnya tahu nggak sih Pak? Namanya Mustafa. Ya namanya nanti kan sudah ada. Ah. Biasanya ada suratnya ya, kita cek. Berarti dia dari luar kota dong Pak ketika? Itu maksudnya nggak pakai ancam-ancaman, dia langsung? Iya. 2 kali sudah mengirimkan surat ancaman sebenarnya. Oke. Ini ketiga kali datang ke sini, ya total seperti itu terjadi. 2 kali itu dia hanya datang via surat, melalui surat atau datang juga? Nah itu yang Mas Bambang sebenarnya. Oke. Tapi dia nggak menjelaskan dari mana gitu Pak tujuan Dari dia? Dari Lampung. Tujuannya untuk ketemu? Enggak jelas, hanya ingin ketemu dengan ketua MUI saja seperti itu. Akhirnya dia menembak ke sana ya Pak, ke situ kan. Setelah dia menembak dia ada upaya kabur atau? Kabur dan langsung dibekuk oleh seperti kita. Oke. Dan dia nggak melakukan perlawanan lagi? Melakukan cuman ya sudah dibekuk seperti itu. Sudah diamankan Pak ya. Kalau untuk korban dibawa kemana Pak? Mas Tri itu dibawa ke rumah sakit yang Manggarai. Oke. Oh. Rumah sakit 2 ya Pak korbannya ya Pak? Iya. Rumah sakit Agung Manggarai IGD karena ada Bamba kita sudah minta untuk periksa, cuman mungkin setelah ini akan baru periksa seperti itu. Oke. Tapi dalam keadaan sadar artinya Pak? Sadar. Alhamdulillah. Oh, dua-duanya kena sakit ya? Yang sudah Mas Tri karena ada luka ini kaca ya. Seperti itu. Masih di sana. Nah, ada lagi Mas Bambal. Itu sedang di Polres mungkin. BAP mungkin ya. Iya, dengan Pak RT. Pak security maksudnya. Oke. Siap. Pak izin boleh dulu. Polisinya di sini bukan katanya Pak, tangkapnya di Polsek ya. Polres Jakarta Pusat. Polres Iya, Jakarta. Pak, itu maaf Pak, mungkin ngulang lagi. Jam berapa sih Pak kejadiannya? Pasti jam 11. Tadi saya nggak datang dari awal. Itu kronologinya gimana Pak? Ya, yang kita coba info dari pegawai sih bersangkutan tuh naik travel. Oke. Dan ditanya oleh staf kita di security mau ketemu siapa, itu saya mau ketemu pimpinan atau mungkin juga salah satunya ketemu staf itu. Selfie-nya mana? Sudah diambil tadi? Iya. Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia atau Wasekjen MUI bidang Hukum dan HAM, Iksan Abdullah membenarkan soal adanya penembakan di kantor pusat MUI Jakarta Pusat pada Selasa 2 Mei 2023. Iksan mengatakan pelaku penembakan sempat mengaku sebagai Tuhan. Iksan secara tegas menyebut MUI mengutuk keras tindakan teror tersebut. Iksan menambahkan atas kejadian penembakan itu terdapat beberapa korban yang mengalami luka-luka. Para korban mengalami luka di bagian tangan dan punggung lantaran peluru karet yang menembus dan 3 orang korban merupakan 3 orang, 1 seorang security dan 1 orang merupakan front office serta 1 staff. Ia memastikan saat ini pelaku sudah ditangkap dan dibawa ke kantor polisi sektor atau Polsek Menteng, Jakarta Pusat. Diketahui saudara insiden penembakan terjadi di kantor MUI Pusat Jakarta
pada hari ini, Selasa 2 Mei 2023. Insiden penembakan tersebut terjadi antara pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pelaku berjumlah 1 orang yang diduga berasal dari Lampung dan pelaku sudah 2 kali berkunjung ke MUI Jakarta untuk bertemu langsung dengan Ketua MUI. Gimana terus tiba-tiba ya mengeluarkan senjatanya ya. Berarti terekam CCTV Pak pelaku ini? Kalau di sini sih ada ya, muka aktif ini. Oke. Jadi kita cek. Identitasnya tahu nggak sih Pak? Namanya Mustafa. Ya namanya nanti kan sudah ada. Biasanya ada suratnya ya, kita cek. Berarti dia dari luar kota dong Pak Ya. ketika? Itu maksudnya nggak pakai ancam-ancaman, dia langsung? Iya. 2 kali sudah mengirimkan surat ancaman sebenarnya. Oke. Ini ketiga kali datang sini, ya total seperti itu terjadi. 2 kali itu dia hanya datang via surat, melalui surat atau datang juga? Nah itu yang Mas Bambang sebenarnya. Oke. Seperti itu. Tapi dia nggak menjelaskan dari mana gitu Pak tujuan Dari dia? Lampung. Tujuannya untuk ketemu? Enggak jelas, hanya ingin ketemu dan ketua MUI saja seperti itu. Akhirnya dia menembak ke sana ya Pak, ke situ kan. Setelah dia menembak, dia ada upaya kabur atau? Kabur dan langsung dibekuk oleh security kita. Oke. Dan dia nggak melakukan perlawanan lagi? Lakukan cuman ya sudah dibekuk seperti itu. Sudah diamankan Pak ya. Kalau untuk korban dibawa kemana Pak? Mas Tri itu dibawa ke rumah sakit yang Manggarai. Oke. Rumah sakit 2 ya Pak korbannya ya Pak? Iya. Rumah sakit Agung Manggarai IGD karena ada Bamba kita sudah minta untuk periksa, cuman mungkin setelah ini akan baru periksa seperti itu. Oke. Tapi dalam keadaan sadar artinya Pak? Sadar. Alhamdulillah. Dua-duanya kena sakit ya? Yang sudah Mas Tri karena ada luka ini kena kaca ya. Seperti itu. Masih di sana. Nah, ada lagi Mas Bambal. Itu sedang di Polres mungkin. BAP mungkin. Iya, dengan Pak RT. Pak security maksudnya. Oke. Siap. Pak izin boleh dulu. Polisinya di sini bukan katanya tangkapnya di Polsek ya. Polres Jakarta Pusat. Polres Iya, Jakarta. Pak, itu maaf Pak, mungkin mengulang lagi. Jam berapa sih Pak kejadiannya? Pasti jam 11. Tadi saya nggak datang dari awal. Itu kronologinya gimana Pak? Ya, yang kita dapat info dari pegawai sih yang bersangkutan tuh naik travel. Oke. Dan ditanya oleh staf kita di security mau ketemu. Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia atau Wasekjen MUI bidang hukum dan HAM, Iksan Abdullah, membenarkan soal adanya penembakan di kantor pusat MUI Jakarta Pusat pada Selasa 2 Mei 2023 antara pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pihaknya memastikan saat ini pelaku sudah diamankan atau sudah ditangkap dan dibawa ke Polsek Menteng Jakarta Pusat. Ia juga menambahkan tidak ada yang mengenali sosok pelaku tersebut dan insiden atau aksi penembakan ini terjadi saat seluruh staf MUI sedang melakukan halal bihalal. Sebelumnya, saudara, penembakan terjadi di kantor Majelis Ulama Indonesia atau MUI Jakarta pada Selasa 2 Mei 2023. Aksi penembakan itu viral di media sosial dan tampak pintu kaca kantor MUI yang pecah menjadi berkeping-keping dan berserakan. Di foto lainnya juga diperlihatkan senjata api yang diduga milik pelaku. Disebutkan pula pelaku telah ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Akibat penembakan ini terdapat 3 orang yang mengalami luka-luka. Sementara itu, saudara, Iksan secara tegas menyebut MUI mengutuk keras tindakan teror tersebut. Diketahui pelaku sudah beberapa kali
berkunjung ke kantor pusat MUI Jakarta untuk bertemu dengan Ketua MUI. Itu saya mau ketemu pimpinan atau mungkin juga salah satunya ketemu staf itu. Selfie-nya mana? Sudah diambil tadi? Iya. Pak, bantu Pak. Ayo Pak, tolong Pak. Dilepas dulu Pak. Bukan dari mana? Dari lantai Pak, dia kabur, saya di sini sendirian Pak. Waktu itu saya jalan lalu yang bilang saya. Ya ini di belakang. Penembakan terjadi di kantor Majelis Ulama Indonesia Jakarta pada Selasa 2 Mei 2023. Berdasarkan informasi dari Wakil Sekretaris Jenderal MUI Iksan Abdullah, penembakan terjadi sekira pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saat itu sedang ada acara halal bihalal dan rapat pimpinan di lantai 4 kantor MUI. Kemudian seorang pria yang terlihat masih muda memasuki kantor MUI. Pria tersebut kemudian mengamuk dan mengaku Tuhan. Ia lalu melepaskan beberapa tembakan. Akibat tembakan yang dilepaskan tersebut, 3 pegawai mengalami luka. 1 di antaranya merupakan petugas security, 1 petugas front office, dan 1 staf. Setelah itu, saudara, pelaku sempat berpura-pura pingsan. Meski begitu, pelaku sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Selain sempat berpura-pura pingsan, pelaku juga sempat berpura-pura gila. Akibat aksi penembakan ini, saudara, 3 orang mengalami luka serius dan langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif. Selfie-nya mana? Sudah diambil tadi? Iya. Pak, bantu Pak. Ayo Pak, tolong Pak. Dilepas dulu Pak. Bukan dari mana? Dari lantai Pak, dia kabur, saya di sini sendirian Pak. Waktu itu saya jalan lalu yang bilang saya. Ya ini di belakang. Pelaku ini kesal nih Pak ya, karena nggak bisa ketemu sama dia sendiri Pak. Sendiri. Pak, informasinya ada 2 orang yang terluka ya Pak? Ya dari pegawai kita ada 2 ya. Yang satunya lagi mungkin terkena pecahan kaca. Pecahan kaca ya Pak? Yang satunya lagi di punggung. Dua-duanya pecahan kaca berarti Pak? Yang punggung kayaknya Tembak. kena Luka tembak. tapi ya karena tembakannya oleh shotgun. Pelaku penembakan di kantor Majelis Ulama Indonesia atau MUI mengaku dirinya sebagai Tuhan saat melakukan aksi tersebut. Pelaku saat ini telah ditangkap oleh jajaran kepolisian dari Polsek Menteng. Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Hukum dan HAM, Iksan Abdullah mengatakan saat ini motif pelaku masih didalami oleh pihak kepolisian. Iksan menduga pelaku akan berpura-pura sebagai orang gila kepada kepolisian. Diketahui saudara, aksi penembakan di kantor MUI Pusat Jakarta tersebut dilakukan sekira pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat pada Selasa 2 Mei 2023.
Akibat aksi penembakan tersebut, 3 orang menjadi korban luka dan saat ini sedang dirawat intensif di rumah sakit. Selfie-nya mana? Sudah diambil tadi? Pak, bantu Pak. Ayo Pak, ayo Pak. Dilepas dulu Pak. Bukan dari mana? Dari belakang Pak, dia kabur, saya di sini sendirian Pak. Waktu itu saya jalan lagi yang bilang saya. Ya ini di belakang. Pelaku ini kesal nih Pak ya, karena nggak bisa ketemu sama dia sendiri Pak. Sendiri. Pak, informasinya ada 2 orang yang terluka ya Pak? Ya dari pegawai kita ada 2 yang terkena. Yang satunya lagi mungkin terkena pecahan kaca. Pecahan kaca ya? Tangan. Yang satunya lagi di punggung. Dua-duanya pecahan kaca berarti Pak? Yang punggung kayaknya Tembak. kena Luka tembak. tapi ya karena tembakannya oleh shotgun. Tapi yang bersangkutan baru pertama kali kesini Pak apa udah? Informasinya sudah 2 kali. Dua kali dengan hari ini ya? Ini ketiga Bu. Ini ketiga. Ini kepala kantor. Artinya berarti itu 2 kali atau 3 kali Pak tembakan yang dilepasnya? Berapa? Ada 2 kali meledak. Jadi yang kosong 2 kali, yang bukan kosong itu. Kalau sponsornya ketemu 2. Keluar dulu. Pak, tolong Pak. Di sini Pak, tolong. Pakai dinas. Tolong ini ya, ini aja dulu. Polisan, sini nih. Yang mundur. Dulu Pak. Tolong ya. Iya Pak. Prihatin lah kenapa di hari yang ini kok sampai bisa. Iya Pak, kalau Pak. Jangan ulang lagi lah prediksi atau tempat lain. Ada korban berarti Pak itu? Bukan sih, bukan staf kami ada 2 orang, yang satu staf resepsionis, yang satu staf apa ya itu bukan ada yang kena serpihan kaca, ada yang apa sih softgun dia sedang gurunya softgun. Sekarang sedang dirawat atau sudah? Ya ada yang dirawat, satunya lagi mungkin sedang apa ya di Ya Tribuners, sekitar pukul 11 tadi terjadi penembakan di kantor pusat Majelis Ulama Indonesia atau MUI di kawasan Menteng, Jakarta Pusat ini, di mana ada 2 petugas MUI yang kena luka tembak oleh pelaku yang berjumlah 1 orang. Berdasarkan keterangan pimpinan MUI tadi, pelaku adalah seorang diri yang mengaku dari Lampung dan langsung menembak airsoft gun ke arah petugas. Kita lihat saat ini polisi juga dari Polres Metro Jakarta Pusat datang ke lokasi untuk melakukan olah TKP, di mana kaca polisi juga sedang mengecek dan saya coba ke lokasi. kabar atau gimana terus tiba-tiba ya mengeluarkan senjatanya. Shotgun ya. Berarti terekam CCTV Pak pelaku ini?
Kalau di sini sih ada ya, muka aktif ini. Oke. Jadi kita cek aja lah. Identitasnya tahu nggak sih Pak? Namanya Mustafa. Ya namanya nanti kan sudah ada. Biasanya ada suratnya ya. Kita cek. Berarti dia dari luar kota dong Pak Ya. ketika. Itu maksudnya nggak pakai ancam-ancaman, dia langsung. Iya. 2 kali sudah mengirimkan surat ancaman kembali. Oke. Ini ketiga kali datang ke sini, ya total seperti itu terjadi. 2 kali itu dia hanya datang via surat, melalui surat atau datang juga. Nah itu yang Mas Bambang sebenarnya. Oke. Gitu, seperti itu. Tapi dia nggak menjelaskan dari mana gitu Pak tujuan Dari dia, Lampung. tujuannya untuk ketemu. Enggak jelas, hanya ingin ketemu dengan ketua MUI saja seperti itu. Akhirnya dia menembak ke sana ya Pak, ke situ kan. Setelah dia menembak dia ada upaya kabur atau? Kabur dan langsung dibekuk oleh seperti kita. Oke. Dan dia nggak melakukan perlawanan lagi. Lakukan cuman ya sudah dibekuk seperti itu. Sudah diamankan Pak ya. Kalau untuk korban dibawa kemana Pak? Mas Tri itu dibawa ke rumah sakit yang Manggarai. Oke. Oh. Rumah sakit 2 ya Pak korbannya ya Pak? Iya. Rumah sakit Agung Manggarai, IGD. Karena ada Bambang kita sudah minta untuk periksa, cuman mungkin setelah ini akan baru periksa seperti itu. Oke. Tapi dalam keadaan sadar artinya Pak? Sadar. Alhamdulillah. Oh, dua-duanya kena sakit ya? Yang sudah Mas Tri karena ada luka ini kaca ya. Seperti itu. Masih di sana. Nah, ada lagi Mas Bambal. Itu sedang di Polres mungkin. BAP mungkin. Iya, dengan Pak RT. Pak security maksudnya. Oke. Siap. Pak izin boleh dulu. Polisinya di sini bukan katanya juga Pak. Tangkapnya di Polsek ya. Polres Jakarta Pusat. Polres Iya, Jakarta. Pak, itu maaf Pak, mungkin ngulang lagi. Jam berapa sih Pak kejadiannya? Pasti jam 11. Tadi saya nggak datang dari awal. Itu kronologinya gimana Pak? Ya, yang kita coba info dari pegawai sih yang bersangkutan tuh naik travel. Oke. Dan ditanya oleh Pak Fitar Security mau ketemu siapa, itu katanya mau ketemu pimpinan atau mungkin juga salah satunya ketemu Pak Fitar. Sampingnya mana? Sudah diambil tadi. Bantu Pak. Ayo Pak. Dilepas dulu Pak. Bukan dari mana? Dari lantai Pak. Dia kabur, saya di sini sendirian Pak. Waktu itu saya jalan lagi yang bilang saya. Ya ini di belakang. Pelaku ini kesal nih Pak ya, karena nggak bisa ketemu sama dia sendiri Pak. Sendiri. Pak, informasinya ada 2 orang yang terluka ya Pak? Ya dari pegawai kita ada 2 ya. Yang satunya lagi mungkin terkena pecahan kaca ya? tangan. Yang satunya lagi di punggung. Dua-duanya pecahan kaca berarti Pak. Yang punggung kayaknya Tembak. kena Luka tembak. tapi ya karena tembakannya oleh shotgun. Tapi yang bersangkutan baru pertama kali kesini Pak, apa udah? Informasinya sudah 2 kali. 2 kali dengan hari ini ya? Ini ketiga, Bu. Ini ketiga. Ini Aksi penembakan yang terjadi di Kantor Majelis Ulama Indonesia atau MUI di Jakarta Pusat pada Selasa 2 Mei 2023 mengakibatkan 3 orang jadi korban luka. Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI bidang dakwah dan ukhuwah Kiai Haji Khalil Nafis yang menjadi saksi mata peristiwa tersebut kemudian mengungkapkan kondisi 3 korban tersebut.
Ia mengatakan insiden penembakan tersebut terjadi sekira pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat di lobi kantor MUI. Akibat insiden itu, pintu kaca yang berada di depan MUI, kantor MUI, terpecah hingga menjadi berkeping-keping dan berserakan. Sementara pantulan peluru mengenai punggung seorang staf MUI, serta pecahan kaca juga mengenai tangan serta badan security. Kini pelaku penembakan tersebut telah ditangkap pihak kepolisian. Diketahui dalam foto-foto yang beredar di media sosial Twitter, tampak kaca pecah dan berhamburan di pintu dekat parkiran mobil. Selain itu terlihat seorang staf dari kantor MUI mengalami luka dan kini sudah mendapatkan perawatan di rumah sakit. Di gambar lain juga terlihat seorang berbaju hitam yang diduga sebagai pelaku langsung ditangkap oleh pihak keamanan setempat. Sebuah senjata berwarna hitam juga tampak berada di lokasi kejadian yang diduga merupakan milik pelaku yang digunakan untuk melakukan penembakan. Penembakan ini terjadi, saudara, saat kantor MUI sedang melakukan halal bihalal. Pelaku ingin bertemu dengan ketua MUI serta sempat mengaku sebagai Tuhan. Selfie-nya mana? Sudah diambil tadi? Iya. Kamu Pak, bantu Pak. Ayo Pak, ayo Pak. Dilepas dulu Pak. Bukan dari mana? Dari lantai Pak, dia kabur, saya di sini sendirian Pak. Waktu itu saya jalan lagi ke mobil saya. Ya ini di belakang. Polisi menyebut pelaku penembakan di kantor Majelis Ulama Indonesia atau MUI Jakarta Pusat berjumlah 1 orang. Dalam foto beredar terlihat pelaku mengenakan pakaian kotak-kotak dan digotong oleh beberapa petugas kepolisian. Ia juga tampak mengenakan celana jeans dan membawa tas ransel hitam. Pelaku terlihat mengenakan jaket kulit berwarna senada. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Komarudin mengatakan, penembakan terjadi pada Selasa 2 Mei 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Saat ini Komarudin menyebut pihak kepolisian sudah mengamankan barang bukti berupa pistol yang diduga milik pelaku penembakan. Masih belum diketahui saudara identitas pelaku penembakan, namun informasi sementara pelaku berasal dari Lampung yang ingin bertemu dengan Ketua MUI. Pelaku menuju ke kantor MUI Jakarta mengendarai travel dan berhenti tepat di depan lokasi kejadian. Pasca beraksi, pelaku sempat berpura-pura pingsan hingga pura-pura gila. Kini kepolisian masih menyelidiki lebih lanjut kasus tersebut. Selfie-nya mana? Sudah diambil tadi? Iya. Insiden penembakan terjadi di kantor Majelis Ulama Indonesia atau MUI di Jalan Proklamasi Jakarta Pusat pada Selasa 2 Mei 2023 siang tadi. Tampak pintu kaca bagian depan kantor MUI pecah hingga menjadi berkeping-keping. Waketum MUI Anwar Abbas mengatakan terdapat korban luka dalam insiden tersebut. Sementara itu Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Komarudin mengatakan pelaku penembakan sebanyak 1 orang. Pelaku kini telah dibekuk oleh pihak kepolisian, namun kini dalam kondisi meninggal dunia. Meski begitu, belum diketahui penyebab pasti pelaku penembakan meninggal dunia.
Saat ini kepolisian masih melakukan olah TKP untuk menyelidiki kasus lebih lanjut. Selain itu, juga masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi untuk mengungkap kasus ini. Sementara itu, Kapolsek Menteng AKBP Samian sebelumnya sempat mengatakan pelaku ditangkap oleh petugas pengamanan dalam atau PAMDAL MUI. Samian menuturkan peristiwa terjadi sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat atau sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat, antara pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Menurutnya, pelaku tak menembak ke arah seseorang. Samian menambahkan penembakan ini dilakukan menggunakan senjata softgun. Menurutnya, tembakan tak diarahkan ke seseorang tetapi menembak sendiri. Keluar dulu. Pak, tolong Pak. Di sini Pak, tolong. Pakai dinas. Tolong ini ya, ini aja dulu. Polisan, sini nih. Yang mundur. Dulu Pak, tolong ya. Iya Pak. Keluar dulu. Pak, tolong Pak. Di sini Pak, tolong. Pakai dinas. Tolong ini ya, ini aja dulu. Polisan, sini nih. Yang mundur. Dulu Pak, tolong ya. Keluar dulu. Pak, tolong Pak. Di sini Pak, tolong. Pakai dinas. Tolong ini ya, ini aja dulu. Polisan, sini nih. Yang mundur. Dulu Pak, tolong ya. Keluar dulu. Pak, tolong Pak. Di sini Pak, tolong. Pakai dinas. Tolong ini ya, ini aja dulu. Polisan, sini nih. Yang mundur. Dulu Pak, tolong ya. Keluar dulu. Pak, tolong Pak. Di sini Pak, tolong. Pakai dinas. Tolong ini ya, ini aja dulu. Insiden penembakan terjadi di kantor Majelis Ulama Indonesia atau MUI di Jalan Proklamasi Jakarta Pusat pada Selasa 2 Mei 2023 siang ini. Waketum MUI Anwar Abbas mengatakan terdapat korban luka dalam insiden tersebut.
Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Komarudin mengatakan pelaku penembakan sebanyak 1 orang. Pelaku kini telah dibekuk oleh pihak kepolisian, namun kini dalam kondisi meninggal dunia. Meski begitu, belum diketahui penyebab pasti pelaku penembakan meninggal dunia. Saat ini, kepolisian masih melakukan olah TKP untuk menyelidiki kasus lebih lanjut. Selain itu, juga masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi untuk mengungkap kasus ini. Sementara itu, Kapolsek Menteng AKBP Samian sebelumnya sempat mengatakan pelaku ditangkap oleh petugas pengamanan dalam atau Pamdal MUI. Samian menuturkan peristiwa terjadi sekira pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pelaku memang tidak menembak ke arah seseorang. Samian menambahkan penembakan ini dilakukan menggunakan senjata softgun. Waketum MUI Anwar Abbas mengatakan pelaku penembakan melakukan aksinya saat sedang menunggu seseorang. Aksi itu dilakukan saat menunggu untuk bertemu dengan Ketua MUI Miftahul Akhyar. Akibatnya terdapat korban luka dan pintu depan MUI yang terbuat dari kaca pecah menjadi berkeping-keping akibat aksi penembakan yang dilakukan oleh 1 orang pelaku. Polisian, sini nih. Yang mundur. Dulu Pak, ya. Keluar dulu. Pak, tolong Pak. Di sini Pak, tolong. Pakai dinas. Tolong ini ya, ini aja dulu. Polisian, sini nih. Yang mundur. Dulu Pak, tolong ya. Keluar dulu. Pak, tolong Pak. Di sini Pak, tolong. Pakai dinas. Tolong ini ya, ini aja dulu. Polisian, sini nih. Yang mundur. Dulu Pak, tolong ya. Keluar dulu. Pak, tolong Pak. Di sini Pak, tolong. Pakai dinas. Tolong ini ya, ini aja dulu. Polisian, sini nih. Yang mundur. Dulu Pak, tolong ya. Iya Pak. Prihatin lah kenapa di hari yang ini kok sampai bisa. Iya Pak, kalau Jangan terulang lagi lah baik isi atau tempat lain. ada korban berarti Pak itu. Bukan sih, bukan staf kami ada 2 orang, yang 1 staf resepsionis, yang 1 staf dia itu bukan ada yang kena serpihan kaca, ada yang softgun dia sedang gurunya softgun. Sekarang sudah dirawat atau belum? Ya, ada yang dirawat, satunya lagi mungkin sedang apa ya di
Ya, Tribuners, sekitar pukul 11 tadi terjadi penembakan di kantor pusat Majelis Ulama Indonesia atau MUI di kawasan Menteng, Jakarta Pusat ini, di mana ada 2 petugas MUI yang kena luka tembak oleh pelaku. Baik, saudara, terkait kasus penembakan yang terjadi di kantor Majelis Ulama Indonesia atau MUI di Jalan Proklamasi Jakarta Pusat pada siang tadi, saat ini saya sudah terhubung dengan Elga, jurnalis kami dari Tribun Jakarta. Selamat siang, Elga. Ya, selamat siang Ratu dan Tribuners. Penembakan terjadi di kantor pusat Majelis Ulama Indonesia MUI di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada siang tadi sekira pukul 11 waktu Indonesia Barat. Menurut keterangan Wasekjen MUI Arif Fahrudin, pelaku penembakan ini berjumlah 1 orang yang datang ke kantor MUI dengan tujuan memaksa ingin bertemu pimpinan MUI. Namun karena harus ada prosedur yang dilakukan jika ingin bertemu pimpinan MUI, maka pelaku tidak terima dan langsung menembakkan senjata jenis airsoft gun ke area lobi MUI. Hal itu mengakibatkan 2 petugas resepsionis di MUI mengalami luka. Berdasarkan penuturan Wasekjen MUI Arif Fahrudin tadi, 1 korban terkena luka tembakan soft gun di bagian punggung, serta ada juga 1 lagi terkena pecahan kaca karena tembakan yang dilakukan oleh pelaku ini membuat kaca di lobi yang mengarah ke parkiran gedung MUI ini pecah berserakan begitu, Ratu. Dan juga setelah melakukan aksinya, pelaku sempat berusaha melarikan diri namun berhasil digagalkan oleh petugas keamanan gedung MUI dan diserahkan ke kepolisian. Sampai saat ini polisi dibantu juga oleh Densus 88 masih melakukan olah TKP di gedung MUI dan juga lokasi kejadian disterilkan. Awak media saat ini hanya bisa melihat jalannya olah TKP ini dari luar gedung MUI. Mungkin itu laporan yang bisa saya sampaikan dari gedung MUI Jakarta Pusat, Ratu. Baik, Elga, ini terkait dengan kabar yang menyebutkan bahwa pelaku penembakan tewas begitu. Dalam ditangkap dan saat ini dinyatakan dalam kondisi tewas. Ini seperti apa? Apakah betul, Elga? Ya, kalau dari penuturan Wasekjen MUI sendiri, dia tidak mengatakan bahwa pelaku tewas. Namun memang karena saat itu dia tidak ada di lokasi kejadian, dia hanya menerima laporan dari petugas keamanan MUI. Sementara dari pihak kepolisian memang belum ada yang menyatakan, memberikan penjelasan secara lebih terperinci lagi hingga saat ini, karena bisa dilihat tadi dari Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi, juga masih memimpin jalannya olah tempat kejadian perkara. Mungkin nanti akan diinformasikan lebih lanjut lagi jika memang ada kabar terkini dari lokasi kejadian. Baik, berarti masih belum diketahui secara pasti apakah pelaku ini dalam kondisi tewas atau tidak. Ya, namun yang jelas, demikian. Baik, namun yang jelas pelaku ini masih sudah ditangkap begitu ya, meski belum diketahui kondisi pastinya seperti apa. Ya. Kemudian terkait dengan kondisi para korban tadi yang disebutkan ada 2 orang korban luka, seperti apa saat ini, Elga? Saat ini korban luka sudah dibawa ke rumah sakit dan dalam kondisi sadar. Yang 1 korban luka memang sempat dilarikan ke UGD karena mengalami luka pecahan kaca yang cukup dalam di bagian tangannya. Namun tadi pihak Wasekjen mengatakan sejauh ini kondisinya sudah mulai sadar dan diharapkan bisa segera pulih kembali. Baik, kemudian tadi juga ada informasi yang menyebutkan bahwa pelaku sudah 2 kali menuju atau berkunjung begitu ke MUI untuk bertemu dengan ketua MUI begitu, lalu juga sempat mengaku sebagai seorang nabi. Ini seperti apa informasinya, Elga? Ya, memang berdasarkan laporan sementara tadi dikatakan bahwa ini adalah sebelum melakukan aksinya ini pelaku sempat 2 kali mengirimkan ancaman ke pihak MUI, namun pihak Wasekjen belum bisa memastikan lebih lanjut tadi. Apakah ancaman itu hanya berupa via surat email atau pelaku yang datang dari Lampung ini sebelumnya sudah pernah datang ke gedung MUI secara langsung atau belum gitu, Ratu? Baik, berarti sempat memberikan ancaman sebelumnya begitu ya? Ya, berdasarkan laporan dari pihak Wasekjen MUI, memang pelaku sempat 2 kali melakukan ancaman
ke pihak MUI karena dia memaksa ingin bertemu pimpinan MUI tanpa menjelaskan apa maksud dia melakukan hal tersebut. Baik, untuk identitas dari pelaku sendiri apakah sudah diketahui atau mungkin sudah ada bocoran begitu terkait identitas dari pelaku penembakan di kantor MUI, Elga? Ya, untuk identitas sendiri tadi pihak MUI juga belum mengetahui pasti, namun dipastikan bahwa pelaku berjumlah 1 orang, seorang pria yang datang ke gedung MUI ini dengan menggunakan travel. Pelaku sendiri mengaku datang dari Lampung, begitu Ratu. Baik, terima kasih Elga atas informasinya. Kami tunggu informasi lanjutan dari kasus penembakan yang terjadi di kantor Majelis Ulama Indonesia atau MUI di Jalan Proklamasi Jakarta Pusat siang ini. Terima kasih Elga, selamat bertugas kembali. Ya. Saudara, kasus penembakan terjadi di kantor Majelis Ulama Indonesia atau MUI di Jalan Proklamasi Jakarta Pusat pada Selasa 2 Mei 2023 siang ini. Waketum MUI Anwar Abbas mengatakan terdapat korban luka dalam insiden tersebut. Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Komarudin mengatakan pelaku penembakan sebanyak 1 orang. Dari penuturan wartawan kami dari Tribun Jakarta disebutkan bahwa pelaku berasal dari Lampung dan sudah beberapa kali memberikan ancaman yang ditujukan untuk kantor MUI. Pelaku saudara hingga kini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian, namun masih belum jelas apakah ditangkap dalam kondisi hidup ataupun meninggal dunia. Kemudian, saudara, saat ini pihak kepolisian masih melakukan olah TKP untuk menyelidiki kasus lebih lanjut. Selain itu juga masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi untuk mengungkap kasus ini. Kemudian Kapolsek Menteng AKBP Samian sebelumnya sempat mengatakan pelaku ditangkap oleh petugas pengamanan dalam atau Pamdal MUI. Samian menuturkan peristiwa terjadi sekira antara pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Menurutnya pelaku tak menembak ke arah seseorang. Samian menambahkan penembakan dilakukan menggunakan senjata softgun. Waketum MUI Anwar Abbas kemudian mengatakan pelaku penembakan melakukan aksinya saat sedang menunggu seseorang. Aksi itu dilakukan saat sedang menunggu untuk bertemu dengan Ketua MUI Miftahul Akhyar. Akibatnya terdapat korban luka dan pintu depan MUI yang terbuat dari kaca hancur berserakan. Penembakan terjadi di kantor Majelis Ulama MUI Pusat Jakarta. Waketum MUI Anwar Abbas mengatakan pelaku penembakan sudah 2 kali datang ke MUI untuk bertemu langsung dengan Ketua MUI yang mengaku dari Lampung dan langsung menembakkan airsoft gun ke arah petugas. Kita lihat saat ini polisi juga dari Polres Metro Jakarta Pusat datang ke lokasi untuk melakukan olah TKP, di mana kaca polisi juga sedang mengecek dan saya coba ke lokasi. Gimana terus tiba-tiba ya mengeluarkan senjatanya shotgun. Berarti terekam CCTV Pak pelaku ini? Kalau di sini sih ada ya, semoga aktif ini. Oke. Jadi kita cek. Identitasnya tahu nggak sih Pak? Namanya Mustafa. Ya namanya nanti kan sudah ada. Biasanya ada suratnya ya. Kita cek. Berarti dia dari luar kota dong Pak ketika. Itu maksudnya nggak pakai ancam-ancaman, dia langsung. Iya. 2 kali sudah mengirimkan surat ancaman sebenarnya. Oke. Ini ketiga kali datang sini, ya total seperti itu terjadi. 2 kali itu dia hanya datang via surat, melalui surat atau datang juga? Nah itu yang Mas Bambang sebenarnya. Oke. Tapi dia nggak menjelaskan dari mana gitu Pak tujuan dari dia? Dari Lampung. Tujuannya untuk ketemu? Enggak jelas, hanya ingin ketemu dengan Ketua MUI saja seperti itu. Akhirnya dia menembak ke sana ya Pak, ke situ kan. Setelah dia menembak dia ada upaya kabur atau? Kabur dan langsung dibekuk oleh seperti kita. Oke. Dan dia nggak melakukan perlawanan lagi? Melakukan cuman ya sudah dibekuk seperti itu. Sudah diamankan Pak ya. Kalau untuk korban dibawa kemana Pak? Mas Tri itu dibawa ke
sakit yang Manggarai. Oke. Oh. Rumah sakit. Dua ya Pak korbannya ya Pak? Iya. Rumah sakit Agung Manggarai, IGD. Karena ada Bamba kita sudah minta untuk bisa, cuman mungkin setelah ini akan baru bisa seperti itu. Oke. Tapi dalam keadaan sadar artinya Pak? Sadar. Alhamdulillah. Dua-duanya kena sakit ya? Yang sudah Mas Tri karena ada luka ini kaca ya. Seperti itu. Masih di sana. Nah, ada lagi Mas Bambal. Itu sedang di Polres mungkin ya. BAP mungkin ya. Iya, dengan Pak RT. Pak security maksudnya. Oke. Siap. Pak izin boleh dulu. Polisinya di sini bukan katanya Pak, tangkapnya di Polsek ya. Polres Jakarta Pusat. Polres Iya, Jakarta. Pak, itu maaf Pak, mungkin ngulang lagi. Jam berapa sih Pak kejadiannya? Pasti jam 11. Tadi saya nggak datang dari awal. Itu kronologinya gimana Pak? Ya, yang kita coba info dari pegawai sih, yang bersangkutan tuh naik travel. Oke. Dan ditanya oleh staf kita di security, mau ketemu siapa, itu saya mau ketemu pimpinan. Atau mungkin juga salah satunya ketemu staf kita. Selfie-nya mana? Sudah diambil tadi? Iya. Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia atau Wasekjen MUI bidang Hukum dan HAM, Iksan Abdullah membenarkan soal adanya penembakan di kantor pusat MUI Jakarta Pusat pada Selasa 2 Mei 2023. Iksan mengatakan pelaku penembakan sempat mengaku sebagai Tuhan. Iksan secara tegas menyebut MUI mengutuk keras tindakan teror tersebut. Iksan menambahkan atas kejadian penembakan itu terdapat beberapa korban yang mengalami luka-luka. Para korban mengalami luka di bagian tangan dan punggung lantaran peluru karet yang menembus dan 3 orang korban merupakan 3 orang, seorang security dan 1 orang merupakan front office serta 1 staff. Ia memastikan saat ini pelaku sudah ditangkap dan dibawa ke kantor polisi sektor atau Polsek Menteng, Jakarta Pusat. Diketahui saudara insiden penembakan terjadi di kantor MUI Pusat Jakarta pada hari ini Selasa 2 Mei 2023. Insiden penembakan tersebut terjadi antara pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pelaku berjumlah 1 orang yang diduga berasal dari Lampung dan pelaku sudah 2 kali berkunjung ke MUI Jakarta untuk bertemu langsung dengan Ketua MUI. Gimana terus tiba-tiba ya mengeluarkan senjatanya itu. Berarti terekam CCTV Pak pelaku ini? Kalau di sini sih ada ya. Semoga aktif ini. Oke. Jadi kita cek. Identitasnya tahu nggak sih Pak? Namanya Mustafa. Ya namanya nanti kan sudah ada. Biasanya ada suratnya ya. Kita cek. Berarti dia dari luar kota dong Pak Ya. ketika. Itu maksudnya nggak pakai ancam-ancaman, dia langsung. Iya. 2 kali sudah mengirimkan surat ancaman sebenarnya. Oke. Nah, ini ketiga kali datang ke sini, ya terus seperti itu terjadi. 2 kali itu dia hanya datang via surat, melalui surat atau datang juga? Nah itu yang Mas Bambang sebenarnya. Oke. Tapi dia nggak menjelaskan dari mana gitu Pak tujuan dari dia? Dari Lampung. Tujuannya untuk ketemu? Enggak jelas, hanya ingin ketemu dan Ketua MUI saja seperti itu. Akhirnya dia menembak ke sana ya Pak, ke situ kan. Setelah dia menembak dia ada upaya kabur atau? Kabur dan langsung dibekuk oleh seperti kita. Oke. Dan dia nggak melakukan perlawanan lagi? Melakukan cuman ya sudah dibekuk seperti itu. Sudah diamankan Pak ya. Kalau untuk korban dibawa kemana Pak?
Masri itu dibawa ke rumah sakit yang Manggarai. Oke. Oh. Rumah sakit 2 ya Pak korbannya ya Pak? Iya. Rumah sakit Agung Manggarai, IGD. Karena ada Mbak kita sudah minta untuk periksa, cuman mungkin setelah ini akan baru periksa seperti itu. Oke. Tapi dalam keadaan sadar artinya Pak? Sadar. Alhamdulillah. Oh, dua-duanya kena sakit ya? Yang sudah Masri karena ada luka ini kaca ya. Seperti itu. Masih di sana. Nah, ada lagi Mas Bambal. Itu sedang di Polres mungkin. BAP mungkin ya. Iya, dengan Pak RT. Pak security maksudnya. Oke. Siap. Pak izin boleh polisinya di sini bukan Pak tangkapnya di Polsek ya. Polres Jakarta Pusat. Iya, Pak, itu maaf Pak, mungkin ngulang lagi. Jam berapa sih Pak kejadiannya? Pasti jam 11. Tadi saya nggak datang dari awal. Itu kronologinya gimana Pak? Ya, yang kita coba info dari pegawai sih yang bersangkutan tuh naik travel. Oke. Dan ditanya oleh staf kita di security mau ketemu. Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia atau Wasekjen MUI Bidang Hukum dan HAM, Iksan Abdullah, membenarkan soal adanya penembakan di kantor pusat MUI Jakarta Pusat pada Selasa 2 Mei 2023 antara pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pihaknya memastikan saat ini pelaku sudah diamankan atau sudah ditangkap dan dibawa ke Polsek Menteng Jakarta Pusat. Ia juga menambahkan tidak ada yang mengenali sosok pelaku tersebut dan insiden atau aksi penembakan ini terjadi saat seluruh staf MUI sedang melakukan halal bihalal. Sebelumnya, saudara, penembakan terjadi di kantor Majelis Ulama Indonesia atau MUI Jakarta pada Selasa 2 Mei 2023. Aksi penembakan itu viral di media sosial dan tampak pintu kaca kantor MUI yang pecah menjadi berkeping-keping dan berserakan. Di foto lainnya juga diperlihatkan senjata api yang diduga milik pelaku. Disebutkan pula pelaku telah ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Akibat penembakan ini terdapat 3 orang yang mengalami luka-luka. Sementara itu, saudara, Iksan secara tegas menyebut MUI mengutuk keras tindakan teror tersebut. Diketahui pelaku sudah beberapa kali berkunjung ke kantor pusat MUI Jakarta untuk bertemu dengan Ketua MUI. Itu saya mau ketemu pimpinan atau mungkin juga salah satunya ketemu staf itu. Selfie-nya mana? Sudah diambil tadi? Iya. Kamu Pak, bantu Pak. Ayo Pak, Pak. Dilepas dulu Pak. Bukan dari mana? Dari lantai Pak, dia kabur, saya di sini sendirian Pak. Waktu itu saya jalan lari ke mobil saya. Ya ini di belakang. Penembakan terjadi di kantor Majelis Ulama Indonesia Jakarta pada Selasa 2 Mei 2023. Berdasarkan informasi dari Wakil Sekretaris Jenderal MUI Iksan Abdullah, penembakan terjadi sekira pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saat itu sedang ada acara halal bihalal dan rapat pimpinan di lantai 4 kantor MUI.
Kemudian seorang pria yang terlihat masih muda memasuki kantor MUI. Pria tersebut kemudian mengamuk dan mengaku Tuhan. Ia lalu melepaskan beberapa tembakan. Akibat tembakan yang dilepaskan tersebut, 3 pegawai mengalami luka. 1 di antaranya merupakan petugas security, 1 petugas front office, dan 1 staf. Setelah itu, saudara, pelaku sempat berpura-pura pingsan. Meski begitu, pelaku sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Selain sempat berpura-pura pingsan, pelaku juga sempat berpura-pura gila. Akibat aksi penembakan ini, saudara, 3 orang mengalami luka serius dan langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif. Selfie-nya mana? Sudah diambil tadi? Iya. Pak, bantu Pak. Ayo Pak, tolong Pak. Dilepas dulu Pak. Bukan dari mana? Dari dalam tembak, dia kabur, saya di sini sendirian Pak. Waktu itu saya jalan lalu saya bilang saya. Ya ini di belakang. Pelaku ini kesal nih Pak ya, karena nggak bisa ketemu sama dia sendiri Pak. Sendiri. Pak, informasinya ada 2 orang yang terluka ya Pak? Ya dari pegawai kita ada 2 ya. Yang satunya lagi mungkin terkena serpihan kaca. Pecahan kaca ya? Yang satunya lagi di punggung. Dua-duanya pecahan kaca berarti Pak? Yang punggung kayaknya Tembak. kena Luka tembak. tapi ya karena tembakannya oleh shotgun. Tapi Pelaku penembakan di kantor Majelis Ulama Indonesia atau MUI mengaku dirinya sebagai Tuhan saat melakukan aksi tersebut. Pelaku saat ini telah ditangkap oleh jajaran kepolisian dari Polsek Menteng. Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Hukum dan HAM, Ihsan Abdullah mengatakan saat ini motif pelaku masih didalami oleh pihak kepolisian. Ihsan menduga pelaku akan berpura-pura sebagai orang gila kepada kepolisian. Diketahui saudara, aksi penembakan di kantor MUI Pusat Jakarta tersebut dilakukan sekira pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat pada Selasa 2 Mei 2023. Akibat aksi penembakan tersebut, 3 orang menjadi korban luka dan saat ini sedang dirawat intensif di rumah sakit. iya Pak, kalau Jangan terulang lagi lah prediksi atau Ada korban berarti Pak itu. bukan sih, bukan staf kami ada 2 orang, yang satu staf resepsionis, yang satu staf apa dia itu bukan ada yang kena serpihan kaca, ada yang apa sih shotgun geser lambungnya shotgun. Sekarang sedang dirawat atau sudah? Ya ada yang dirawat, satunya lagi mungkin sedang apa ya di Ya Tribuners, sekitar pukul 11 tadi terjadi penembakan di kantor pusat Majelis Ulama Indonesia atau MUI di kawasan Menteng, Jakarta Pusat ini, di mana ada 2 petugas MUI yang kena luka tembak oleh pelaku yang berjumlah 1 orang. Berdasarkan keterangan pimpinan MUI tadi, pelaku adalah seorang diri yang mengaku dari Lampung dan langsung menembakkan airsoft gun ke arah petugas. Kita lihat saat ini polisi juga dari Polres Metro Jakarta Pusat datang ke lokasi untuk melakukan olah TKP, di mana kaca polisi juga
sedang mengecek dan saya coba ke lokasi. Kabar atau gimana terus tiba-tiba ya mengeluarkan senjatanya itu. Berarti terekam CCTV Pak pelaku ini? Kalau di sini sih ada ya, semoga aktif ini. Oke. Jadi kita cek lagi lah. Identitasnya tahu nggak sih Pak? Namanya Mustafa. Ya namanya nanti kan sudah ada. Ah. Biasanya ada suratnya ya, Hmm. kita cek lagi. Berarti dia dari luar kota dong Pak Iya. ketika? Itu maksudnya nggak pakai ancam-ancaman, dia langsung. Iya. 2 kali sudah mengirimkan surat Ah. ancaman kembali. Oke. Ini ketiga kali datang ke sini, ya total seperti itu terjadi. 2 kali itu dia hanya datang via surat, melalui surat atau datang juga? Nah itu yang Mas Bambang sebenarnya. Oke. Seperti itu. Tapi dia nggak menjelaskan dari mana gitu Pak tujuan Dari dia, Lampung, dari Lampung. tujuannya untuk ketemu. Enggak jelas hanya ingin ketemu dan ketua MUI saja seperti itu. Akhirnya dia menembak ke sana ya Pak, ke situ kan. Setelah dia menembak dia ada upaya kabur atau? Kabur dan langsung dibekuk oleh seperti kita. Oke. Dan dia nggak melakukan perlawanan lagi? Lakukan cuman ya sudah dibekuk seperti itu. Sudah diamankan Pak ya. Kalau untuk korban dibawa kemana Pak? Mas Tri itu dibawa ke rumah sakit yang Manggarai. Oke. Oh. Mana sakit? 2 ya Pak korbannya ya Pak? Iya. Rumah sakit Agung Manggarai, IGD. Karena ada Bamba kita sudah minta untuk periksa, cuman mungkin setelah ini akan baru periksa seperti itu. Oke. Tapi dalam keadaan sadar artinya Pak? Sadar. Alhamdulillah. Oh, dua-duanya kena sakit ya? Yang sudah Mas Tri karena ada luka ini kena kaca ya. Seperti itu. Masih di sana. Nah, ada lagi Mas Bambal. Itu sedang di Polres mungkin. BAP mungkin. Iya, dengan Pak RT. Pak security maksudnya. Oke. Siap. Pak izin boleh dulu. Polisinya di sini bukan katanya Pak, tangkapnya di Polsek ya. Polsek Polres Jakarta Pusat. Polres Iya, Jakarta. Pak, itu maaf Pak, mungkin ngulang lagi. Jam berapa sih Pak kejadiannya? Pas jam 11. Tadi saya nggak datang dari awal. Itu kronologinya gimana Pak? Ya yang kita dapat info dari pegawai sih Ah. yang bersangkutan tuh naik travel. Oke. Dan ditanya oleh staf kita di security mau ketemu siapa, itu saya mau ketemu pimpinan atau mungkin juga salah satunya ketemu staf kita. Selfie-nya mana? Sudah diambil tadi? Iya. Bantu Pak. Ayo Pak. Dilepas dulu Pak. Bukan dari mana? Dari lantai Pak, dia kabur, saya di sini sendirian Pak. Waktu itu saya jalan lagi ke mobil saya. Ya ini di belakang. Pelaku ini kesal nih Pak ya, karena nggak bisa ketemu sama dia sendiri Pak. Sendiri. Pak, informasinya ada 2 orang yang terluka ya Pak? Ya dari pegawai kita ada 2 ya, terkena. Yang satunya lagi mungkin terkena serpihan kaca, Pecahan kaca ya? tangan. Yang satunya lagi di punggung. Dua-duanya pecahan kaca berarti Pak? Yang punggung kayaknya Tembak. kena Luka tembak. tapi ya karena tembakannya oleh shotgun. Tapi yang bersangkutan baru pertama kali kesini Pak, apa udah? Informasinya sudah 2 kali. 2 kali dengan hari ini ya? Ini ketiga, Bu. Ini ketiga. Ini Aksi penembakan yang terjadi di Kantor Majelis Ulama Indonesia atau MUI di Jakarta Pusat pada Selasa 2 Mei 2023 mengakibatkan 3 orang jadi korban luka. Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI bidang dakwah dan ukhuwah Kiai Haji Khalil Nafis
yang menjadi saksi mata peristiwa tersebut kemudian mengungkapkan kondisi 3 korban tersebut. Ia mengatakan insiden penembakan tersebut terjadi sekira pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat di lobi kantor MUI. Akibat insiden itu, pintu kaca yang berada di depan MUI, kantor MUI, terpecah hingga menjadi berkeping-keping dan berserakan. Sementara pantulan peluru mengenai punggung seorang staf MUI, serta pecahan kaca juga mengenai tangan serta badan security. Kini pelaku penembakan tersebut telah ditangkap pihak kepolisian. Diketahui dalam foto-foto yang beredar di media sosial Twitter, tampak kaca pecah dan berhamburan di pintu dekat parkiran mobil. Selain itu terlihat seorang staf dari kantor MUI mengalami luka dan kini sudah mendapatkan perawatan di rumah sakit. Di gambar lain juga terlihat seorang berbaju hitam yang diduga sebagai pelaku langsung ditangkap oleh pihak keamanan setempat. Sebuah senjata berwarna hitam juga tampak berada di lokasi kejadian yang diduga merupakan milik pelaku yang digunakan untuk melakukan penembakan. Penembakan ini terjadi, saudara, saat kantor MUI sedang melakukan halal bihalal. Pelaku ingin bertemu dengan ketua MUI serta sempat mengaku sebagai Tuhan. Selfie-nya mana? Sudah diambil tadi? Iya. Kamu Pak, bantu Pak. Ayo Pak, ayo Pak. Dilepas dulu Pak. Bukan dari mana? Dari lantai Pak, dia kabur, saya di sini sendirian Pak. Waktu itu saya jalan lagi yang bilang saya. Ya ini di belakang. Polisi menyebut pelaku penembakan di kantor Majelis Ulama Indonesia atau MUI Jakarta Pusat berjumlah 1 orang. Dalam foto beredar terlihat pelaku mengenakan pakaian kotak-kotak dan digotong oleh beberapa petugas kepolisian. Ia juga tampak mengenakan celana jeans dan membawa tas ransel hitam. Pelaku terlihat mengenakan jaket kulit berwarna senada. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Komarudin mengatakan, penembakan terjadi pada Selasa 2 Mei 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Saat ini Komarudin menyebut pihak kepolisian sudah mengamankan barang bukti berupa pistol yang diduga milik pelaku penembakan. Masih belum diketahui saudara identitas pelaku penembakan, namun informasi sementara pelaku berasal dari Lampung yang ingin bertemu dengan ketua MUI. Pelaku menuju ke kantor MUI Jakarta mengendarai travel dan berhenti tepat di depan lokasi kejadian. Pasca beraksi, pelaku sempat berpura-pura pingsan hingga pura-pura gila. Kini kepolisian masih menyelidiki lebih lanjut kasus tersebut. Selfie-nya mana? Sudah diambil tadi? Iya. Insiden penembakan terjadi di kantor Majelis Ulama Indonesia atau MUI di Jalan Proklamasi Jakarta Pusat pada Selasa 2 Mei 2023 siang tadi. Tampak pintu kaca bagian depan kantor MUI pecah hingga menjadi berkeping-keping. Waketum MUI Anwar Abbas mengatakan terdapat korban luka dalam insiden tersebut. Sementara itu Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Komarudin mengatakan pelaku penembakan sebanyak 1 orang.
Pelaku kini telah dibekuk oleh pihak kepolisian, namun kini dalam kondisi meninggal dunia. Meski begitu, belum diketahui penyebab pasti pelaku penembakan meninggal dunia. Saat ini kepolisian masih melakukan olah TKP untuk menyelidiki kasus lebih lanjut. Selain itu, juga masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi untuk mengungkap kasus ini. Sementara itu, Kapolsek Menteng AKBP Samian sebelumnya sempat mengatakan pelaku ditangkap oleh petugas pengamanan dalam atau PAMDAL MUI. Samian menuturkan peristiwa terjadi sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat atau sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat, antara pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Menurutnya, pelaku tak menembak ke arah seseorang. Samian menambahkan penembakan ini dilakukan menggunakan senjata softgun. Menurutnya, tembakan tak diarahkan ke seseorang tetapi menembak sendiri. Keluar dulu. Pak, tolong Pak. Di sini Pak, tolong. Simpakan dinas. Tolong ini ya, sini aja dulu. Polisan, sini nih. Yang mundur. Dulu Pak, tolong ya. Iya Pak. Keluar dulu. Pak, tolong Pak. Di sini Pak, tolong. Simpakan dinas. Tolong ini ya, sini aja dulu. Polisan, sini nih. Yang mundur. Dulu Pak, tolong ya. Keluar dulu. Pak, tolong Pak. Di sini Pak, tolong. Simpakan dinas. Tolong ini ya, sini aja dulu. Polisan, sini nih. Yang mundur. Dulu Pak, tolong ya. Keluar dulu. Pak, tolong Pak. Di sini Pak, tolong. Simpakan dinas. Tolong ini ya, sini aja dulu. Polisan, sini nih. Yang mundur. Dulu Pak, tolong ya. Keluar dulu. Pak, tolong Pak. Di sini Pak, tolong. Simpakan dinas. Tolong ini ya, sini aja dulu.
Insiden penembakan terjadi di kantor Majelis Ulama Indonesia atau MUI di Jalan Proklamasi Jakarta Pusat pada Selasa 2 Mei 2023 siang ini. Waketum MUI Anwar Abbas mengatakan terdapat korban luka dalam insiden tersebut. Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Komarudin mengatakan pelaku penembakan sebanyak 1 orang. Pelaku kini telah dibekuk oleh pihak kepolisian namun kini dalam kondisi meninggal dunia. Meski begitu, belum diketahui penyebab pasti pelaku penembakan meninggal dunia. Saat ini, kepolisian masih melakukan olah TKP untuk menyelidiki kasus lebih lanjut. Selain itu, juga masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi untuk mengungkap kasus ini. Sementara itu, Kapolsek Menteng AKBP Samian sebelumnya sempat mengatakan pelaku ditangkap oleh petugas pengamanan dalam atau Pamdal MUI. Samian menuturkan peristiwa terjadi sekira pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pelaku memang tidak menembak ke arah seseorang. Samian menambahkan penembakan ini dilakukan menggunakan senjata softgun. Waketum MUI Anwar Abbas mengatakan pelaku penembakan melakukan aksinya saat sedang menunggu seseorang. Aksi itu dilakukan saat menunggu untuk bertemu dengan Ketua MUI Miftahul Akhyar. Akibatnya terdapat korban luka dan pintu depan MUI yang terbuat dari kaca pecah menjadi berkeping-keping akibat aksi penembakan yang dilakukan oleh 1 orang pelaku. Polisian, sini nih. Yang nomor. Dulu Pak. Keluar dulu. Pak, tolong ya. Di sini Pak, tolong. Pakai dinas. Tolong ini ya, ini aja dulu. Jangan. Polisian, sini nih. Yang nomor. Dulu Pak. Tolong ya. Keluar dulu. Pak, tolong ya. Di sini Pak, tolong. Pakai dinas. Tolong ini ya, ini aja dulu. Jangan. Polisian, sini nih. Yang nomor. Dulu Pak. Tolong ya. Keluar dulu. Pak, tolong ya. Di sini Pak, tolong. Pakai dinas. Tolong ini ya, ini aja dulu. Jangan. Polisian, sini nih. Yang nomor. Dulu Pak. Tolong ya. Iya Pak. Prihatin lah kenapa di hari yang ini kok sampai bisa. Iya Pak, kalau Jangan terulang lagi lah prediksi atau tempat lain. Ada korban berarti Pak itu? Bukan sih, bukan staf kami ada 2 orang, satu staf resepsionis, yang satu staf apa ya itu juga ada yang kena serpihan kaca, ada yang softgun dia sedang gurunya softgun.
sekarang sudah dirawat atau belum? Ya, ada yang dirawat, satunya lagi mungkin sedang apa ya di Ya, Tribuners, sekitar pukul 11 tadi terjadi penembakan di kantor pusat Majelis Ulama Indonesia atau MUI di kawasan Menteng, Jakarta Pusat ini, di mana ada 2 petugas MUI yang kena luka tembak oleh pelaku. Baik, saudara, terkait kasus penembakan yang terjadi di kantor Majelis Ulama Indonesia atau MUI di Jalan Proklamasi Jakarta Pusat pada siang tadi, saat ini saya sudah terhubung dengan Elga, jurnalis kami dari Tribun Jakarta. Selamat siang, Elga. Ya, selamat siang Ratu dan Tribuners. Penembakan terjadi di kantor pusat Majelis Ulama Indonesia MUI di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada siang tadi sekira pukul 11 waktu Indonesia Barat. Menurut keterangan Wasekjen MUI Arif Fahrudin, pelaku penembakan ini berjumlah 1 orang yang datang ke kantor MUI dengan tujuan memaksa ingin bertemu pimpinan MUI. Namun karena harus ada prosedur yang dilakukan jika ingin bertemu pimpinan MUI, maka pelaku tidak terima dan langsung menembakkan senjata jenis airsoft gun ke area lobi MUI. Hal itu mengakibatkan 2 petugas resepsionis di MUI mengalami luka. Berdasarkan penuturan Wasekjen MUI Arif Fahrudin tadi, 1 korban terkena luka tembakan soft gun di bagian punggung, serta ada juga 1 lagi terkena pecahan kaca karena tembakan yang dilakukan oleh pelaku ini membuat kaca di lobi yang mengarah ke parkiran gedung MUI ini pecah berserakan begitu, Ratu. Dan juga setelah melakukan aksinya, pelaku sempat berusaha melarikan diri namun berhasil digagalkan oleh petugas keamanan gedung MUI dan diserahkan ke kepolisian. Sampai saat ini polisi dibantu juga oleh Densus 88 masih melakukan olah TKP di gedung MUI dan juga lokasi kejadian disterilkan. Awak media saat ini hanya bisa melihat jalannya olah TKP ini dari luar gedung MUI. Mungkin itu laporan yang bisa saya sampaikan dari gedung MUI Jakarta Pusat, Ratu. Baik, Elga, ini terkait dengan kabar yang menyebutkan bahwa pelaku penembakan tewas begitu. Dalam ditangkap dan saat ini dinyatakan dalam kondisi tewas. Ini seperti apa? Apakah betul, Elga? Ya, kalau dari penuturan Wasekjen MUI sendiri, dia tidak mengatakan bahwa pelaku tewas. Namun memang karena saat itu dia tidak ada di lokasi kejadian, dia hanya menerima laporan dari petugas keamanan MUI. Sementara dari pihak kepolisian memang belum ada yang menyatakan, memberikan penjelasan secara lebih terperinci lagi hingga saat ini, karena bisa dilihat tadi dari Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi, juga masih memimpin jalannya olah tempat kejadian perkara. Mungkin nanti akan diinformasikan lebih lanjut lagi jika memang ada kabar terkini dari lokasi kejadian. Baik, berarti masih belum diketahui secara pasti apakah pelaku ini dalam kondisi tewas atau tidak. Ya, namun yang jelas, demikian. Baik, namun yang jelas pelaku ini masih sudah ditangkap begitu ya, meski belum diketahui kondisi pastinya seperti apa. Ya. Kemudian terkait dengan kondisi para korban tadi yang disebutkan ada 2 orang korban luka, seperti apa saat ini, Elga? Saat ini korban luka sudah dibawa ke rumah sakit dan dalam kondisi sadar. Yang 1 korban luka memang sempat dilarikan ke UGD karena mengalami luka pecahan kaca yang cukup dalam di bagian tangannya. Namun tadi pihak Wasekjen mengatakan sejauh ini kondisinya sudah mulai sadar dan diharapkan bisa segera pulih kembali. Baik, kemudian tadi juga ada informasi yang menyebutkan bahwa pelaku sudah 2 kali menuju atau berkunjung begitu ke MUI untuk bertemu dengan ketua MUI begitu, lalu juga sempat mengaku sebagai seorang nabi. Ini seperti apa informasinya, Elga? Ya, memang berdasarkan laporan sementara tadi dikatakan bahwa ini adalah sebelum melakukan aksinya ini pelaku sempat 2 kali mengirimkan ancaman ke pihak MUI, namun pihak Wasekjen belum bisa memastikan lebih lanjut tadi. Apakah ancaman itu hanya berupa via surat email atau pelaku yang datang dari Lampung ini sebelumnya sudah pernah datang ke gedung MUI secara langsung atau belum gitu, Ratu?
Baik, berarti sempat memberikan ancaman sebelumnya begitu ya? Ya, berdasarkan laporan dari pihak Wasekjen MUI, memang pelaku sempat 2 kali melakukan ancaman ke pihak MUI karena dia memaksa ingin bertemu pimpinan MUI tanpa menjelaskan apa maksud dia melakukan hal tersebut. Baik, untuk identitas dari pelaku sendiri apakah sudah diketahui atau mungkin sudah ada bocoran begitu terkait identitas dari pelaku penembakan di kantor MUI, Elga? Ya, untuk identitas sendiri tadi pihak MUI juga belum mengetahui pasti, namun dipastikan bahwa pelaku berjumlah 1 orang, seorang pria yang datang ke gedung MUI ini dengan menggunakan travel. Pelaku sendiri mengaku datang dari Lampung, begitu Ratu. Baik, terima kasih Elga atas informasinya. Kami tunggu informasi lanjutan dari kasus penembakan yang terjadi di kantor Majelis Ulama Indonesia atau MUI di Jalan Proklamasi Jakarta Pusat siang ini. Terima kasih Elga, selamat bertugas kembali. Ya. Saudara, kasus penembakan terjadi di kantor Majelis Ulama Indonesia atau MUI di Jalan Proklamasi Jakarta Pusat pada Selasa 2 Mei 2023 siang ini. Waketum MUI Anwar Abbas mengatakan terdapat korban luka dalam insiden tersebut. Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Komarudin mengatakan pelaku penembakan sebanyak 1 orang. Dari penuturan wartawan kami dari Tribun Jakarta disebutkan bahwa pelaku berasal dari Lampung dan sudah beberapa kali memberikan ancaman yang ditujukan untuk kantor MUI. Pelaku saudara hingga kini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian, namun masih belum jelas apakah ditangkap dalam kondisi hidup ataupun meninggal dunia. Kemudian, saudara, saat ini pihak kepolisian masih melakukan olah TKP untuk menyelidiki kasus lebih lanjut. Selain itu juga masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi untuk mengungkap kasus ini. Kemudian Kapolsek Menteng AKBP Samian sebelumnya sempat mengatakan pelaku ditangkap oleh petugas pengamanan dalam atau Pamdal MUI. Samian menuturkan peristiwa terjadi sekira antara pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Menurutnya pelaku tak menembak ke arah seseorang. Samian menambahkan penembakan dilakukan menggunakan senjata softgun. Waketum MUI Anwar Abbas kemudian mengatakan pelaku penembakan melakukan aksinya saat sedang menunggu seseorang. Aksi itu dilakukan saat sedang menunggu untuk bertemu dengan Ketua MUI Miftahul Akhyar. Akibatnya terdapat korban luka dan pintu depan MUI yang terbuat dari kaca hancur berserakan. Penembakan terjadi di kantor Majelis Ulama MUI Pusat Jakarta. Waketum MUI Anwar Abbas mengatakan pelaku penembakan sudah 2 kali datang ke MUI untuk bertemu langsung dengan Ketua MUI yakni Miftahul Akhyar. Anwar menyampaikan petugas mempersilakan pelaku untuk menunggu di bawah lantaran Miftahul Akhyar sedang ada rapat di lantai 4. Tak lama kemudian pelaku langsung melakukan penembakan. Berjumlah 1 orang. Berdasarkan keterangan pimpinan MUI tadi, pelaku adalah seorang diri yang mengaku dari Lampung dan langsung menembakkan airsoft gun ke arah petugas. Kita lihat saat ini polisi juga dari Polres Metro Jakarta Pusat datang ke lokasi untuk melakukan olah TKP, di mana kaca polisi juga sedang mengecek dan saya coba ke lokasi. Gimana terus tiba-tiba ya mengeluarkan senjatanya itu. Berarti terekam CCTV Pak pelaku ini? Kalau di sini sih ada ya, muka aktif ini. Oke. Jadi kita cek. Identitasnya tahu nggak sih Pak? Namanya Mustafa. Ya namanya nanti kan sudah ada. Biasanya ada suratnya ya. Kita cek. Berarti dia dari luar kota dong Pak Ya. ketika. Itu maksudnya nggak pakai ancam-ancaman, dia langsung. Iya. 2 kali sudah mengirimkan surat Ah? ancaman sebenarnya.
Oke. Ini ketiga kali datang sini, ya total seperti itu terjadi. 2 kali itu dia hanya datang via surat, melalui surat atau datang juga? Nah itu yang Mas Bambang sebenarnya. Oke. Seperti itu. Tapi dia nggak menjelaskan dari mana gitu Pak tujuan Dari dia? Dari Lampung. Tujuannya untuk ketemu? Enggak jelas, hanya ingin ketemu dan untuk MUI saja seperti itu. Akhirnya dia menembak ke sana ya Pak, ke situ kan. Setelah dia menembak dia ada upaya kabur atau? Kabur dan langsung dibekuk oleh security kita. Oke. Dan dia nggak melakukan perlawanan lagi? Lakukan cuman ya sudah dibekuk seperti itu. Sudah diamankan Pak ya. Kalau untuk korban dibawa kemana Pak? Mas Tri itu dibawa ke rumah sakit yang Manggarai. Oke. Rumah sakit 2 ya Pak korbannya ya Pak? Iya. Rumah sakit Agung Manggarai IGD karena ada Bamba kita sudah minta untuk periksa, cuman mungkin setelah ini akan baru periksa seperti itu. Oke. Tapi dalam keadaan sadar artinya Pak? Sadar. Alhamdulillah. Dua-duanya kena sakit ya? Yang sudah Mas Tri karena ada luka ini kena kaca ya. Itu masih di sana. Nah, ada lagi Mas Bambal itu sedang di Polres mungkin ya. BAP mungkin ya. Iya, dengan Pak RT. Pak security maksudnya. Oke. Siap. Pak izin boleh dulu. Polisinya di sini tangkapnya di Polsek ya. Polres Jakarta Pusat. Iya, Pak, itu maaf Pak, mungkin ngulang lagi. Jam berapa sih Pak kejadiannya? Pasti jam 11. Tadi saya nggak datang dari awal. Itu kronologinya gimana Pak? Ya, yang kita coba info dari pegawai sih yang bersangkutan tuh naik travel. Oke. Dan ditanya oleh staf kita di security mau ketemu siapa, itu saya mau ketemu pimpinan atau mungkin juga salah satunya ketemu staf itu. Sampingnya mana? Sudah diambil tadi? Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia atau Wasekjen MUI bidang Hukum dan HAM, Iksan Abdullah membenarkan soal adanya penembakan di kantor pusat MUI Jakarta Pusat pada Selasa 2 Mei 2023. Iksan mengatakan pelaku penembakan sempat mengaku sebagai Tuhan. Iksan secara tegas menyebut MUI mengutuk keras tindakan teror tersebut. Iksan menambahkan atas kejadian penembakan itu terdapat beberapa korban yang mengalami luka-luka. Para korban mengalami luka di bagian tangan dan punggung lantaran peluru karet yang menembus dan 3 orang korban merupakan 3 orang, 1 seorang security dan 1 orang merupakan front office serta 1 staff. Ia memastikan saat ini pelaku sudah ditangkap dan dibawa ke kantor polisi sektor atau Polsek Menteng, Jakarta Pusat. Diketahui saudara insiden penembakan terjadi di kantor MUI Pusat Jakarta pada hari ini Selasa 2 Mei 2023. Insiden penembakan tersebut terjadi antara pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pelaku berjumlah 1 orang yang diduga berasal dari Lampung dan pelaku sudah 2 kali berkunjung ke MUI Jakarta untuk bertemu langsung dengan Ketua MUI. Gimana terus tiba-tiba ya mengeluarkan senjatanya itu. Berarti terekam CCTV Pak pelaku ini? Kalau di sini sih ada ya. Semoga aktif ini. Oke. Jadi kita coba. Identitasnya tahu nggak sih Pak? Namanya Mustafa. Ya namanya nanti kan sudah ada. Biasanya ada suratnya ya. Kita cek. Berarti dia dari luar kota dong Pak ketika. Itu maksudnya nggak pakai ancam-ancaman, dia langsung. Iya.
ancaman sebenarnya. Oke. Nah, ini ketiga kali datang ke sini, ya total seperti itu terjadi. 2 kali itu dia hanya datang via surat, melalui surat atau datang juga? Nah itu yang Mas Bambang sebenarnya. Oke. Tapi dia nggak menjelaskan dari mana gitu Pak tujuan Dari dia? Dari Lampung. Tujuannya untuk ketemu? Enggak jelas, hanya ingin ketemu dan ketua MUI saja seperti itu. Nah, akhirnya dia menembak ke sana ya Pak, ke situ kan. Setelah dia menembak dia ada upaya kabur atau? Kabur dan langsung dibekuk oleh seperti kita. Oke. Dan dia nggak melakukan perlawanan lagi? Melakukan cuman ya sudah dibekuk seperti itu. Sudah diamankan Pak ya. Kalau untuk korban dibawa kemana Pak? Mas Tri itu dibawa ke rumah sakit yang Manggarai. Oke. Oh. Rumah sakit 2 ya Pak korbannya ya Pak? Iya. Rumah sakit Agung Manggarai IGD karena ada Bamba kita sudah minta untuk periksa, cuman mungkin setelah ini akan baru periksa seperti itu. Oke. Tapi dalam keadaan sadar artinya Pak? Sadar. Alhamdulillah. Dua-duanya kena sakit ya? Yang sudah Mas Tri karena ada luka ini kaca ya. Seperti itu. Masih di sana. Nah, ada lagi Mas Bambal. Itu sedang di Polres mungkin. BAP mungkin. Iya, dengan Pak RT. Pak security maksudnya. Oke. Siap. Pak izin boleh dulu. Polisinya di sini tangkapnya di Polsek ya. Polres Jakarta Pusat. Iya, Pak, itu maaf Pak, mungkin ngulang lagi. Jam berapa sih Pak kejadiannya? Pasti jam 11. Tadi saya nggak datang dari awal. Itu kronologinya gimana Pak? Ya, yang kita dapat info dari pegawai sih bersangkutan tuh naik travel. Oke. Dan ditanya oleh staf kita di security mau ketemu. Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia atau Wasekjen MUI bidang hukum dan HAM, Iksan Abdullah, membenarkan soal adanya penembakan di kantor pusat MUI Jakarta Pusat pada Selasa 2 Mei 2023 antara pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pihaknya memastikan saat ini pelaku sudah diamankan atau sudah ditangkap dan dibawa ke Polsek Menteng Jakarta Pusat. Ia juga menambahkan tidak ada yang mengenali sosok pelaku tersebut dan insiden atau aksi penembakan ini terjadi saat seluruh staf MUI sedang melakukan halal bihalal. Sebelumnya, saudara, penembakan terjadi di kantor Majelis Ulama Indonesia atau MUI Jakarta pada Selasa 2 Mei 2023. Aksi penembakan itu viral di media sosial dan tampak pintu kaca kantor MUI yang pecah menjadi berkeping-keping dan berserakan. Di foto lainnya juga diperlihatkan senjata api yang diduga milik pelaku. Disebutkan pula pelaku telah ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Akibat penembakan ini terdapat 3 orang yang mengalami luka-luka. Sementara itu, saudara, Iksan secara tegas menyebut MUI mengutuk keras tindakan teror tersebut. Diketahui pelaku sudah beberapa kali berkunjung ke kantor pusat MUI Jakarta untuk bertemu dengan Ketua MUI. Siapa itu saya mau ketemu pimpinan atau mungkin juga salah satunya ketemu staf itu. Selfie-nya mana? Sudah diambil tadi? Dilepas dulu Pak. Bukan dari mana? Dari lantai Pak, dia kabur, saya di sini sendirian Pak. Waktu itu saya jalan lagi ke mobil saya. Ya ini di belakang.
Penembakan terjadi di kantor Majelis Ulama Indonesia Jakarta pada Selasa 2 Mei 2023. Berdasarkan informasi dari Wakil Sekretaris Jenderal MUI Iksan Abdullah, penembakan terjadi sekira pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saat itu sedang ada acara halal bihalal dan rapat pimpinan di lantai 4 kantor MUI. Kemudian seorang pria yang terlihat masih muda memasuki kantor MUI. Pria tersebut kemudian mengamuk dan mengaku Tuhan. Ia lalu melepaskan beberapa tembakan. Akibat tembakan yang dilepaskan tersebut, 3 pegawai mengalami luka. 1 di antaranya merupakan petugas security, 1 petugas front office, dan 1 staf. Setelah itu, saudara, pelaku sempat berpura-pura pingsan. Meski begitu, pelaku sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Selain sempat berpura-pura pingsan, pelaku juga sempat berpura-pura gila. Akibat aksi penembakan ini, saudara, 3 orang mengalami luka serius dan langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif. Selfie-nya mana? Sudah diambil tadi? Iya. Ayo, kamu Pak. Apa? Bantu Pak. Ayo Pak, ayo Pak. Dilepas dulu Pak. Bukan dari mana? Dari lantai Pak, dia kabur, saya di sini sendirian Pak. Waktu itu saya jalan lalu yang bilang saya. Ya ini di belakang. Pelaku ini kesal nih Pak ya, karena nggak bisa ketemu sama dia sendiri Pak. Sendiri. Pak, informasinya ada 2 orang yang terluka ya Pak? Ya dari pegawai kita ada 2 ya, Pak. Yang satunya lagi mungkin terkena pecahan kaca, tangan. Yang satunya lagi di punggung. Dua-duanya pecahan kaca berarti Pak? Yang punggung kayaknya Tembak. kena Luka tembak. tapi ya karena tembakannya oleh shotgun. Pelaku penembakan di kantor Majelis Ulama Indonesia atau MUI mengaku dirinya sebagai Tuhan saat melakukan aksi tersebut. Pelaku saat ini telah ditangkap oleh jajaran kepolisian dari Polsek Menteng. Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Hukum dan HAM, Iksan Abdullah mengatakan saat ini motif pelaku masih didalami oleh pihak kepolisian. Iksan menduga pelaku akan berpura-pura sebagai orang gila kepada kepolisian. Diketahui saudara, aksi penembakan di kantor MUI Pusat Jakarta tersebut dilakukan sekira pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat pada Selasa 2 Mei 2023. Akibat aksi penembakan tersebut, 3 orang menjadi korban luka dan saat ini sedang dirawat intensif di rumah sakit. Selfie-nya mana? Sudah diambil tadi? Iya. Ayo, kamu Pak. Apa? Bantu Pak. Ayo Pak, ayo Pak. Dilepas dulu Pak. Bukan dari mana? Dari lantai Pak, dia kabur, saya di sini sendirian Pak. Waktu itu saya jalan lalu yang bilang saya. Ya ini di belakang.
kesal nih Pak ya, karena nggak bisa ketemu sama dia. Dia sendiri Pak. Sendiri. Pak, informasinya ada 2 orang yang terluka ya Pak? Ya dari pegawai kita ada 2 ya. Nah, yang satunya lagi mungkin terkena pecahan kaca. Pecahan kaca ya? Tangan. Yang satunya lagi di punggung. Dua-duanya pecahan kaca berarti Pak. Yang punggung kayaknya Tembak. kena Luka tembak. tapi ya karena tembakannya airsoft gun. Tapi yang bersangkutan baru pertama kali kesini Pak, apa udah? Informasinya sudah 2 kali. Dua kali dengan hari ini ya? Ini ketiga. Ini ketiga. Ini kepala kantor. Artinya berarti itu 2 kali atau 3 kali Pak tembakan yang dilepasnya? Berapa? Ada 2 kali meledak. Jadi yang kosong 2 kali, yang bukan kosong itu. Kalau sponsornya ketemu 2. Keluar dulu. Pak, tolong ya. Di sini Pak, tolong. Pakai Dinas. Tolong ini ya, ini aja dulu. Polisan, sini nih. Yang nomor. Dulu Pak. Tolong ya. Iya Pak. Nah, minta kenapa hari yang ini kok sampai bisa Iya Pak, halo Pak. jangan terulang lagi lah baik isi atau Ada korban berarti Pak? bukan sih, bukan staf kami ada 2 orang, satu staf resepsionis, yang satu staf apa dia itu bukan ada yang kena serpihan kaca, ada yang dan dia sedang gurunya Sekarang sudah dirawat atau belum? ya ada yang dirawat, satunya lagi mungkin sedang apa ya Ya Tribuners, sekitar pukul 11 tadi terjadi penembakan di kantor pusat Majelis Ulama Indonesia atau MUI di kawasan Menteng Jakarta Pusat ini, di mana ada 2 petugas MUI yang kena luka tembak oleh pelaku yang berjumlah 1 orang. Berdasarkan keterangan pimpinan MUI tadi, pelaku adalah seorang diri yang mengaku dari Lampung dan langsung menembakkan airsoft gun ke arah petugas. Kita lihat saat ini polisi juga dari Polres Metro Jakarta Pusat datang ke lokasi untuk melakukan olah TKP, di mana kaca polisi juga sedang mengecek dan saya coba ke lokasi. kabar gimana terus tiba-tiba ya mengeluarkan senjatanya itu. Berarti terekam CCTV Pak pelaku ini? Kalau di sini sih ada ya, semoga aktif ini. Oke. Jadi kita cek aja lah. Identitasnya tahu nggak sih Pak? Namanya Mustafa. Ya namanya nanti kan sudah ada. Biasanya ada suratnya ya, kita cek. Berarti dia dari luar kota dong Pak Ya. ketika? Itu maksudnya nggak pakai ancam-ancaman, dia langsung? Iya. 2 kali sudah mengirimkan surat ancaman kembali. Oke. Ini ketiga kali datang sini, ya totalnya seperti itu terjadi. 2 kali itu dia hanya datang via surat, melalui surat atau datang juga? Nah itu yang Mas Bambang sebenarnya. Oke. Tapi dia nggak menjelaskan dari mana gitu Pak tujuan Dari dia? Lampung, dari Lampung. Tujuannya untuk ketemu? Enggak jelas, hanya ingin ketemu dan ketua MUI saja seperti itu. Akhirnya dia menembak ke sana ya Pak, ke situ kan. Setelah dia menembak, dia ada upaya kabur atau? Kabur dan langsung dibekuk oleh seperti kita. Oke. Dan dia nggak melakukan perlawanan lagi? Lakukan cuman ya sudah dibekuk seperti itu. Sudah diamankan Pak ya. Kalau untuk korban dibawa kemana Pak? Mas Tri itu dibawa ke rumah sakit yang Manggarai. Oke. Rumah sakit 2 ya Pak korbannya ya Pak? Iya. Rumah sakit Agung Manggarai, IGD, karena ada tambah
Bambal kita sudah minta untuk periksa, cuman mungkin setelah ini akan baru periksa seperti itu. Oke. Tapi dalam keadaan sadar artinya, Pak? Sadar. Alhamdulillah. Oh, dua-duanya kena sakit ya? Yang sudah Mas Tri karena ada luka ini kena kaca ya. Itu masih di sana. Nah, ada lagi Mas Bambal itu sedang di Polres mungkin, BAP mungkin ya. Iya, dengan Pak RT, Pak Security maksudnya. Oke. Siap. Pak izin boleh dulu. Polisinya di sini bilang katanya juga Pak, tangkapnya di Polsek ya. Polres Jakarta Pusat. Polres Iya, Jakarta. Pak, itu maaf Pak, mungkin ngulang lagi. Jam berapa sih Pak kejadiannya? Pasti jam 11. Tadi saya nggak datang dari awal. Itu kronologinya gimana Pak? Ya, yang kita coba info dari pegawai sih, yang bersangkutan tuh naik travel. Oke. Dan ditanya oleh staf kita di security, mau ketemu siapa, itu saya mau ketemu pimpinan, atau mungkin juga salah satunya ketemu staf kita. Selfie-nya. Sudah dari mana? Dari lantai, Pak. Dia ngaku saya di sini sendirian, Pak. Waktu itu saya jalan lari ke mobil saya. Yang ini di belakang. Insiden penembakan terjadi di kantor Majelis Ulama Indonesia atau MUI di Jalan Proklamasi Jakarta Pusat pada Selasa 2 Mei 2023 siang tadi. Tampak pintu kaca bagian depan kantor MUI pecah hingga menjadi berkeping-keping. Waketum MUI Anwar Abbas mengatakan terdapat korban luka dalam insiden tersebut. Sementara itu Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Komarudin mengatakan pelaku penembakan sebanyak 1 orang. Pelaku kini telah dibekuk oleh pihak kepolisian, namun kini dalam kondisi meninggal dunia. Meski begitu, belum diketahui penyebab pasti pelaku penembakan meninggal dunia. Saat ini kepolisian masih melakukan olah TKP untuk menyelidiki kasus lebih lanjut. Selain itu, juga masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi untuk mengungkap kasus ini. Sementara itu, Kapolsek Menteng AKBP Samian sebelumnya sempat mengatakan pelaku ditangkap oleh petugas pengamanan dalam atau PAMDAL MUI. Samian menuturkan peristiwa terjadi sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat atau sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat, antara pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Menurutnya, pelaku tak menembak ke arah seseorang. Samian menambahkan penembakan ini dilakukan menggunakan senjata softgun. Menurutnya, tembakan tak diarahkan ke seseorang tetapi menembak sendiri. Keluar dulu. Pak, tolong Pak. Di sini Pak, tolong. Simpakan dinas. Tolong ini ya, sini aja dulu. Polisian, sini nih. Yang nomor. Dulu Pak. Tolong ya. Iya Pak. Keluar dulu. Pak, tolong Pak. Di sini Pak, tolong. Simpakan dinas. Tolong ini ya, sini aja dulu.
Polisian, sini nih. Yang mundur. Dulu Pak. Keluar dulu. Pak, tolong ya. Di sini Pak, tolong. Pakai dinas. Tolong ini ya, sini aja dulu. Polisian, sini nih. Yang mundur. Dulu Pak. Keluar dulu. Pak, tolong ya. Di sini Pak, tolong. Pakai dinas. Tolong ini ya, sini aja dulu. Polisian, sini nih. Yang mundur. Dulu Pak. Keluar dulu. Pak, tolong ya. Di sini Pak, tolong. Pakai dinas. Tolong ini ya, sini aja dulu. Insiden penembakan terjadi di kantor Majelis Ulama Indonesia atau MUI di Jalan Proklamasi Jakarta Pusat pada Selasa 2 Mei 2023 siang ini. Waketum MUI Anwar Abbas mengatakan terdapat korban luka dalam insiden tersebut. Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Komarudin mengatakan pelaku penembakan sebanyak 1 orang. Pelaku kini telah dibekuk oleh pihak kepolisian, namun kini dalam kondisi meninggal dunia. Meski begitu, belum diketahui penyebab pasti pelaku penembakan meninggal dunia. Saat ini, kepolisian masih melakukan olah TKP untuk menyelidiki kasus lebih lanjut. Selain itu, juga masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi untuk mengungkap kasus ini. Sementara itu, Kapolsek Menteng AKBP Samian sebelumnya sempat mengatakan pelaku ditangkap oleh petugas pengamanan dalam atau Pamdal MUI. Samian menuturkan peristiwa terjadi sekira pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pelaku memang tidak menembak ke arah seseorang. Samian menambahkan penembakan ini dilakukan menggunakan senjata softgun. Waketum MUI Anwar Abbas mengatakan pelaku penembakan melakukan aksinya saat sedang menunggu seseorang. Aksi itu dilakukan saat menunggu untuk bertemu dengan Ketua MUI Miftahul Akhyar. Akibatnya terdapat korban luka dan pintu depan MUI yang terbuat dari kaca pecah menjadi berkeping-keping akibat aksi penembakan yang dilakukan oleh 1 orang pelaku. Polisian, sini nih. Yang mundur. Dulu Pak. Keluar dulu. Pak, tolong ya. Di sini Pak, tolong. Pakai dinas. Tolong ini ya, sini aja dulu.
Polisian, sini nih. Yang nomor. Dulu Pak. Keluar dulu. Pak, tolong ya. Di sini Pak, tolong. Pakai dinas. Tolong ini ya, ini aja dulu. Polisian, sini nih. Yang nomor. Dulu Pak. Tolong ya. Keluar dulu. Pak, tolong ya. Di sini Pak, tolong. Pakai dinas. Tolong ini ya, ini aja dulu. Polisian, sini nih. Yang nomor. Dulu Pak. Tolong ya. Iya Pak. Saya prihatin lah kenapa hari yang ini kok sampai bisa. Iya Pak, kalau Pak. Jangan terulang lagi lah prediksi atau tempat lain. Ada korban berarti Pak itu? Bukan sih, bukan staf kami ada dua orang, satu staf resepsionis, yang satu staf apa dia itu bukan ada yang kena sapiran kaca, ada yang apa sih softgun geser lampunya. Sekarang sudah dirawat atau belum? Ya, ada yang dirawat, satunya lagi mungkin sedang apa ya di Ya, Tribuners, sekitar pukul 11 tadi terjadi penembakan di kantor pusat Majelis Ulama Indonesia atau MUI di kawasan Menteng, Jakarta Pusat ini, di mana ada 2 petugas MUI yang kena luka tembak oleh pelaku. Baik, saudara, terkait kasus penembakan yang terjadi di kantor Majelis Ulama Indonesia atau MUI di Jalan Proklamasi Jakarta Pusat pada siang tadi, saat ini saya sudah terhubung dengan Elga, jurnalis kami dari Tribun Jakarta. Selamat siang, Elga. Ya, selamat siang Ratu dan Tribuners. Penembakan terjadi di kantor pusat Majelis Ulama Indonesia MUI di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada siang tadi sekira pukul 11 waktu Indonesia Barat. Menurut keterangan Wasekjen MUI Arif Fahrudin, pelaku penembakan ini berjumlah 1 orang yang datang ke kantor MUI dengan tujuan memaksa ingin bertemu pimpinan MUI. Namun karena harus ada prosedur yang dilakukan jika ingin bertemu pimpinan MUI, maka pelaku tidak terima dan langsung menembakkan senjata jenis airsoft gun ke area lobi MUI. Hal itu mengakibatkan 2 petugas resepsionis di MUI mengalami luka. Berdasarkan penuturan Wasekjen MUI Arif Fahrudin tadi, 1 korban terkena luka tembakan soft gun di bagian punggung, serta ada juga 1 lagi terkena pecahan kaca karena tembakan yang dilakukan oleh pelaku ini membuat kaca di lobi yang mengarah ke parkiran gedung MUI ini pecah berserakan begitu, Ratu. Dan juga setelah melakukan aksinya, pelaku sempat berusaha melarikan diri namun berhasil digagalkan oleh petugas keamanan gedung MUI dan diserahkan ke kepolisian. Sampai saat ini polisi dibantu juga oleh Densus 88 masih melakukan olah TKP di gedung MUI dan juga lokasi kejadian disterilkan. Awak media saat ini hanya bisa melihat jalannya olah TKP ini dari luar gedung MUI. Mungkin itu laporan yang bisa saya sampaikan dari gedung MUI Jakarta Pusat, Ratu. Baik, Elga, ini terkait dengan kabar yang menyebutkan bahwa pelaku penembakan tewas begitu. Dalam ditangkap dan saat ini dinyatakan dalam kondisi tewas. Ini seperti apa? Apakah betul, Elga?
Ya, kalau dari penuturan Wasekjen MUI sendiri, dia tidak mengatakan bahwa pelaku tewas. Namun memang karena saat itu dia tidak ada di lokasi kejadian, dia hanya menerima laporan dari petugas keamanan MUI. Sementara dari pihak kepolisian memang belum ada yang menyatakan, memberikan penjelasan secara lebih terperinci lagi hingga saat ini, karena bisa dilihat tadi dari Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi, juga masih memimpin jalannya olah tempat kejadian perkara. Mungkin nanti akan diinformasikan lebih lanjut lagi jika memang ada kabar terkini dari lokasi kejadian. Baik, berarti masih belum diketahui secara pasti apakah pelaku ini dalam kondisi tewas atau tidak. Ya, namun yang jelas, demikian. baik, namun yang jelas pelaku ini masih sudah ditangkap begitu ya, meski belum diketahui kondisi pastinya seperti apa. Ya. Kemudian terkait dengan kondisi para korban tadi yang disebutkan ada 2 orang korban luka, seperti apa saat ini, Elga? Saat ini korban luka sudah dibawa ke rumah sakit dan dalam kondisi sadar. Yang satu korban luka memang sempat dilarikan ke UGD karena mengalami luka pecahan kaca yang cukup dalam di bagian tangannya. Namun tadi pihak Wasekjen mengatakan sejauh ini kondisinya sudah mulai sadar dan diharapkan bisa segera pulih kembali. Baik, kemudian tadi juga ada informasi yang menyebutkan bahwa pelaku sudah 2 kali menuju atau berkunjung begitu ke MUI untuk bertemu dengan ketua MUI begitu, lalu juga sempat mengaku sebagai seorang nabi. Ini seperti apa informasinya, Elga? Ya, memang berdasarkan laporan sementara tadi dikatakan bahwa ini adalah sebelum melakukan aksinya ini pelaku sempat 2 kali mengirimkan ancaman ke pihak MUI, namun pihak Wasekjen belum bisa memastikan lebih lanjut tadi. Apakah ancaman itu hanya berupa via surat email atau pelaku yang datang dari Lampung ini sebelumnya sudah pernah datang ke gedung MUI secara langsung atau belum gitu, Ratu? Baik, berarti sempat memberikan ancaman sebelumnya begitu ya? Ya, berdasarkan laporan dari pihak Wasekjen MUI, memang pelaku sempat 2 kali melakukan ancaman ke pihak MUI karena dia memaksa ingin bertemu pimpinan MUI tanpa menjelaskan apa maksud dia melakukan hal tersebut. Baik, untuk identitas dari pelaku sendiri apakah sudah diketahui atau mungkin sudah ada bocoran begitu terkait identitas dari pelaku penembakan di kantor MUI, Elga? Ya, untuk identitas sendiri tadi pihak MUI juga belum mengetahui pasti, namun dipastikan bahwa pelaku berjumlah 1 orang, seorang pria yang datang ke gedung MUI ini dengan menggunakan travel. Pelaku sendiri mengaku datang dari Lampung, begitu Ratu. Baik, terima kasih Elga atas informasinya. Kami tunggu informasi lanjutan dari kasus penembakan yang terjadi di kantor Majelis Ulama Indonesia atau MUI di Jalan Proklamasi Jakarta Pusat siang ini. Terima kasih Elga, selamat bertugas kembali. Ya. Saudara, kasus penembakan terjadi di kantor Majelis Ulama Indonesia atau MUI di Jalan Proklamasi Jakarta Pusat pada Selasa 2 Mei 2023 siang ini. Waketum MUI Anwar Abbas mengatakan terdapat korban luka dalam insiden tersebut. Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Komarudin mengatakan pelaku penembakan sebanyak 1 orang. Dari penuturan wartawan kami dari Tribun Jakarta disebutkan bahwa pelaku berasal dari Lampung dan sudah beberapa kali memberikan ancaman yang ditujukan untuk kantor MUI. Pelaku saudara hingga kini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian, namun masih belum jelas apakah ditangkap dalam kondisi hidup ataupun meninggal dunia. Kemudian, saudara, saat ini pihak kepolisian masih melakukan olah TKP untuk menyelidiki kasus lebih lanjut. Selain itu juga masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi untuk mengungkap kasus ini. Kemudian Kapolsek Menteng AKBP Samian sebelumnya sempat mengatakan pelaku ditangkap oleh petugas pengamanan dalam atau PAMDAL MUI. Samian menuturkan peristiwa terjadi sekira antara pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Menurutnya pelaku tak menembak ke arah seseorang. Samian menambahkan penembakan dilakukan menggunakan senjata soft gun. Waketum MUI Anwar Abbas kemudian mengatakan pelaku penembakan melakukan aksinya saat sedang menunggu seseorang. Aksi itu dilakukan saat sedang menunggu untuk
bertemu dengan Ketua MUI Miftahul Akhyar. Akibatnya terdapat korban luka dan pintu depan MUI yang terbuat dari kaca hancur berserakan. Penembakan terjadi di kantor Majelis Ulama MUI Pusat Jakarta. Waketum MUI Anwar Abbas mengatakan pelaku penembakan sudah 2 kali datang ke MUI untuk bertemu langsung dengan Ketua MUI yakni Miftahul Akhyar. Anwar menyampaikan petugas mempersilakan pelaku untuk menunggu di bawah lantaran Miftahul Akhyar sedang ada rapat di lantai 4. Tak lama kemudian pelaku langsung melakukan penembakan. Berjumlah 1 orang. Berdasarkan keterangan pimpinan MUI tadi, pelaku adalah seorang diri yang mengaku dari Lampung dan langsung menembakkan airsoft gun ke arah petugas. Kita lihat saat ini polisi juga dari Polres Metro Jakarta Pusat datang ke lokasi untuk melakukan olah TKP. Di mana kaca polisi juga sedang mengecek dan saya coba ke lokasi. Atau gimana terus tiba-tiba ya mengeluarkan senjatanya ya. Berarti terekam CCTV Pak pelaku ini? Kalau di sini sih ada ya, semoga aktif ini. Oke. Jadi kita cek. Identitasnya tahu nggak sih Pak? Namanya Mustafa. Ya namanya nanti kan sudah ada. Biasanya ada suratnya ya. Kita cek. Berarti dia dari luar kota dong Pak ketika? Itu maksudnya nggak pakai ancam-ancaman, dia langsung? Iya. 2 kali sudah mengirimkan surat dengan ancaman sebenarnya. Oke. Ini ketiga kali datang sini, ya total seperti itu terjadi. 2 kali itu dia hanya datang via surat, melalui surat atau datang juga? Nah itu yang Mas Bambang sebenarnya. Oke. Tapi dia nggak menjelaskan dari mana gitu Pak tujuan dari dia? Dari Lampung. Tujuannya untuk ketemu? Enggak jelas aja ingin ketemu dengan Ketua MUI saja seperti itu. Akhirnya dia menembak ke sana ya Pak, ke situ kan. Setelah dia menembak dia ada upaya kabur atau? Kabur dan langsung dibekuk oleh seperti kita. Oke. Dan dia nggak melakukan perlawanan lagi? Melakukan cuman ya sudah dibekuk seperti itu. Sudah diamankan Pak ya. Kalau untuk korban dibawa kemana Pak? Mas Tri itu dibawa ke rumah sakit yang Manggarai. Oke. Rumah sakit 2 ya Pak korbannya ya Pak? Iya. Rumah sakit Agung Manggarai IGD karena ada Bamba kita sudah minta untuk bisa, cuman mungkin setelah ini akan baru bisa seperti itu. Oke. Tapi dalam keadaan sadar artinya Pak? Sadar. Alhamdulillah. Dua-duanya kena sakit ya? Yang sudah Mas Tri karena ada luka ini kaca ya. Seperti itu. Masih di sana. Nah, ada lagi Mas Bambal. Itu sedang di Polres mungkin ya. BAP mungkin ya. Iya, dengan Pak RT. Pak security maksudnya. Oke. Siap. Pak izin boleh dulu. Polisinya di sini bukan katanya Pak tangkapnya di Polsek ya. Polres Jakarta Pusat. Iya, Pak, itu maaf Pak mungkin ngulang lagi. Jam berapa sih Pak kejadiannya pasti? Jam 11. Tadi saya nggak datang dari awal, itu kronologinya gimana Pak? Ya yang kita coba info dari pegawai sih yang bersangkutan tuh naik travel. Oke. Dan ditanya oleh staf kita di security mau ketemu siapa, itu saya mau ketemu pimpinan atau mungkin juga salah satunya ketemu staf kita. Selfie-nya mana? Sudah diambil tadi? Iya. Pak, bantu Pak. Ayo Pak, ayo Pak.
Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia atau Wasekjen MUI bidang Hukum dan HAM, Iksan Abdullah membenarkan soal adanya penembakan di kantor pusat MUI Jakarta Pusat pada Selasa 2 Mei 2023. Iksan mengatakan pelaku penembakan sempat mengaku sebagai Tuhan. Iksan secara tegas menyebut MUI mengutuk keras tindakan teror tersebut. Iksan menambahkan atas kejadian penembakan itu terdapat beberapa korban yang mengalami luka-luka. Para korban mengalami luka di bagian tangan dan punggung lantaran peluru karet yang menembus dan 3 orang korban merupakan 3 orang, satu seorang security dan 1 orang merupakan front office serta 1 staff. Ia memastikan saat ini pelaku sudah ditangkap dan dibawa ke kantor polisi sektor atau Polsek Menteng, Jakarta Pusat. Diketahui saudara insiden penembakan terjadi di kantor MUI Pusat Jakarta pada hari ini Selasa 2 Mei 2023. Insiden penembakan tersebut terjadi antara pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pelaku berjumlah 1 orang yang diduga berasal dari Lampung dan pelaku sudah 2 kali berkunjung ke MUI Jakarta untuk bertemu langsung dengan Ketua MUI. Gimana terus tiba-tiba ya mengeluarkan senjatanya ya. Berarti terekam CCTV Pak pelaku ini? Kalau di sini sih ada ya, muka aktif ini. Oke. Jadi kita cek lagi lah. Identitasnya tahu nggak sih Pak? Namanya Mustafa. Ya namanya nanti kan sudah ada. Biasanya ada suratnya ya, kita cek. Berarti dia dari luar kota dong Pak Ya. ketika? Itu maksudnya nggak pakai ancam-ancaman, dia langsung? Iya. 2 kali sudah mengirimkan surat ancaman sebenarnya. Oke. Nah, ini ketiga kali datang ke sini, ya total seperti itu terjadi. 2 kali itu dia hanya datang via surat, melalui surat atau datang juga? Nah itu yang Mas Bambang sebenarnya. Oke. Tapi dia nggak menjelaskan dari mana gitu Pak tujuan Dari dia? Lampung, dari Lampung. Tujuannya untuk ketemu? Enggak jelas, hanya ingin ketemu dan Ketua MUI saja seperti itu. Akhirnya dia menembak ke sana ya Pak, ke situ kan. Setelah dia menembak dia ada upaya kabur atau? Kabur dan langsung dibekuk oleh seperti kita. Oke. Dan dia nggak melakukan perlawanan lagi? Melakukan cuman ya sudah dibekuk seperti itu. Sudah diamankan Pak ya. Kalau untuk korban dibawa kemana Pak? Mas Tri itu dibawa ke rumah sakit yang Manggarai. Oke. Rumah sakit 2 ya Pak korbannya ya Pak? Iya. Rumah sakit Agung Manggarai, IGD. Karena ada Bamba kita sudah minta untuk periksa, cuman mungkin setelah ini akan baru periksa seperti itu. Oke. Tapi dalam keadaan sadar artinya Pak? Sadar. Alhamdulillah. Oh, dua-duanya kena sakit ya? Yang sudah Mas Tri karena ada luka ini kena kaca ya. Seperti itu. Masih di sana. Nah, ada lagi Mas Bambal. Itu sedang di Polres mungkin. BAP mungkin ya. Iya, dengan Pak RT. Pak security maksudnya. Oke. Siap. Pak izin boleh dulu. Polisinya di sini bukan katanya Pak tangkapnya di Polsek ya. Polres Jakarta Pusat. Iya, Pak, itu maaf Pak, mungkin ngulang lagi. Jam berapa sih Pak kejadiannya pasti? Jam 11. Tadi saya nggak datang dari awal, itu kronologinya gimana Pak? Ya, yang kita coba info dari pegawai sih bersangkutan tuh naik travel. Oke. Dan ditanya oleh staf kita di security mau ketemu. Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia atau Wasekjen MUI bidang Hukum dan HAM, Iksan Abdullah membenarkan soal adanya penembakan di kantor pusat MUI Jakarta Pusat pada Selasa 2 Mei 2023 antara pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pihaknya memastikan saat ini pelaku sudah diamankan atau sudah ditangkap dan dibawa ke Polsek Menteng, Jakarta Pusat. Ia juga menambahkan tidak ada yang mengenali sosok pelaku tersebut
Dan insiden atau aksi penembakan ini terjadi saat seluruh staf MUI sedang melakukan halal bihalal. Sebelumnya, saudara, penembakan terjadi di kantor Majelis Ulama Indonesia atau MUI Jakarta pada Selasa 2 Mei 2023. Aksi penembakan itu viral di media sosial dan tampak pintu kaca kantor MUI yang pecah menjadi berkeping-keping dan berserakan. Di foto lainnya juga diperlihatkan senjata api yang diduga milik pelaku. Disebutkan pula pelaku telah ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Akibat penembakan ini terdapat 3 orang yang mengalami luka-luka. Sementara itu, saudara, Iksan secara tegas menyebut MUI mengutuk keras tindakan teror tersebut. Diketahui pelaku sudah beberapa kali berkunjung ke kantor pusat MUI Jakarta untuk bertemu dengan Ketua MUI. Siapa itu saya mau ketemu pimpinan atau mungkin juga salah satunya ketemu staf itu. Selfie-nya mana? Sudah diambil tadi? Iya. Kamu tahu? Pak, bantu Pak. Ayo Pak, ayo Pak. Dilepas dulu Pak. Bukan dari mana? Dari lantai Pak, dia kabur, saya di sini sendirian Pak. Waktu itu saya jalan lari ke mobil saya. Ya ini di belakang. Penembakan terjadi di kantor Majelis Ulama Indonesia Jakarta pada Selasa 2 Mei 2023. Berdasarkan informasi dari Wakil Sekretaris Jenderal MUI Iksan Abdullah, penembakan terjadi sekira pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saat itu sedang ada acara halal bihalal dan rapat pimpinan di lantai 4 kantor MUI. Kemudian seorang pria yang terlihat masih muda memasuki kantor MUI. Pria tersebut kemudian mengamuk dan mengaku Tuhan. Ia lalu melepaskan beberapa tembakan. Akibat tembakan yang dilepaskan tersebut, 3 pegawai mengalami luka. 1 diantaranya merupakan petugas security, 1 petugas front office, dan 1 staf. Setelah itu, saudara, pelaku sempat berpura-pura pingsan. Meski begitu, pelaku sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Selain sempat berpura-pura pingsan, pelaku juga sempat berpura-pura gila. Akibat aksi penembakan ini, saudara, 3 orang mengalami luka serius dan langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif. Selfie-nya mana? Sudah diambil tadi? Iya. Kamu tahu? Pak, bantu Pak. Ayo Pak, ayo Pak. Dilepas dulu Pak. Bukan dari mana? Dari lantai Pak, dia kabur, saya di sini sendirian Pak. Waktu itu saya jalan lari ke mobil saya. Ya ini di belakang. Pelaku ini kesal nih Pak ya, karena nggak bisa ketemu sama dia. Dia sendiri Pak? Sendiri. Pak, informasinya ada 2 orang yang terluka ya Pak?
Ya dari pegawai kita ada dua yang terkena. Yang satunya lagi mungkin terkena serpihan kaca. Pecahan kaca ya? Yang satunya lagi di punggung. Dua-duanya pecahan kaca berarti Pak? Yang punggung kayaknya Tembak. kena Luka tembak. tapi ya karena tembakannya airsoft gun. Tapi yang Pelaku penembakan di kantor Majelis Ulama Indonesia atau MUI mengaku dirinya sebagai Tuhan saat melakukan aksi tersebut. Pelaku saat ini telah ditangkap oleh jajaran kepolisian dari Polsek Menteng. Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Hukum dan HAM, Ihsan Abdullah mengatakan saat ini motif pelaku masih didalami oleh pihak kepolisian. Ihsan menduga pelaku akan berpura-pura sebagai orang gila kepada kepolisian. Diketahui saudara, aksi penembakan di kantor MUI Pusat Jakarta tersebut dilakukan sekira pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat pada Selasa 2 Mei 2023. Akibat aksi penembakan tersebut, 3 orang menjadi korban luka dan saat ini sedang dirawat intensif di rumah sakit. Selfie-nya mana? Sudah diambil tadi? Iya. Kamu Pak. Pak, bantu Pak. Ayo Pak, ayo Pak. Dilepas dulu Pak. Bukan dari mana? Dari tembak dia kabur, saya di sini sendirian Pak. Waktu itu saya jalan lari yang bilang saya. Ya ini di belakang. pelaku ini kesal nih Pak ya, karena nggak bisa ketemu sama dia sendiri Pak? Sendiri. Pak, informasinya ada 2 orang yang terluka ya Pak? Ya dari pegawai kita ada dua yang terkena. Yang satunya lagi mungkin terkena serpihan kaca. Pecahan kaca ya? Yang satunya lagi di punggung. Dua-duanya pecahan kaca berarti Pak? Yang punggung kayaknya Tembak. kena Luka tembak. tapi ya karena tembakannya airsoft gun. Tapi yang bersangkutan baru pertama kali kesini Pak apa udah? Informasinya sudah 2 kali. Dua kali dengan hari ini ya? Ini ketiga Bu. Ini ketiga. Ini kepala kantor. Artinya berarti itu 2 kali atau 3 kali Pak tembakan yang dilepas ya? Berapa? Ada 2 kali meledak. Jadi yang kosong 2 kali, yang bukan kosong itu. Kalau sponsornya ketemu 2. Keluar dulu. Pak, tolong Pak. Di sini Pak, tolong. Pakai dinas. Tolong ini ya, ini aja dulu. Polisian, sini nih. Yang nomor. Dulu Pak. Tolong ya. Iya Pak. Prihatin lah kenapa di hari yang Fitri ini kok sampai bisa Iya Pak, kalau Pak. jangan terulang lagi lah baik di sini ataupun di tempat lain. Ada korban berarti Pak itu? Bukan sih, bukan staf kami ada 2 orang, yang satu staf resepsionis, yang satu staf apa dia itu bukan ada yang kena serpihan kaca, ada yang apa sih softgun biasa lampu softgun. Sekarang sedang dirawat atau belum? Ya, ada yang dirawat, satunya lagi mungkin sedang apa ya di
Ya, Tribuners, sekitar pukul 11 tadi terjadi penembakan di kantor pusat Majelis Ulama Indonesia atau MUI di kawasan Menteng, Jakarta Pusat ini, di mana ada 2 petugas MUI yang kena luka tembak oleh pelaku yang berjumlah 1 orang. Berdasarkan keterangan pimpinan MUI tadi, pelaku adalah seorang diri yang mengaku dari Lampung dan langsung menembak airsoft gun ke arah petugas. Kita lihat saat ini polisi juga dari Polres Metro Jakarta Pusat datang ke lokasi untuk melakukan olah TKP, di mana kaca polisi juga sedang mengecek dan saya coba ke lokasi. Bar gimana terus tiba-tiba ya mengeluarkan senjatanya itu. Berarti terekam CCTV Pak pelaku ini? Kalau di sini sih ada ya, semoga aktif ini. Oke. Jadi kita cek lagi lah. Identitasnya tahu nggak sih Pak? Namanya Mustafa. Ya namanya nanti kan sudah ada. Biasanya ada suratnya ya. Kita cek lagi. Berarti dia dari luar kota dong Pak ketika? Itu maksudnya nggak pakai ancam-ancaman, dia langsung? Iya. 2 kali sudah mengirimkan surat ancaman kembali. Oke. Ini ketiga kali datang ke sini, ya total seperti itu terjadi. 2 kali itu dia hanya datang via surat, melalui surat atau datang juga? Nah itu yang Mas Bambang sebenarnya. Oke. Tapi dia nggak menjelaskan dari mana gitu Pak tujuan dia? Dari Lampung. Tujuannya untuk ketemu? Nggak jelas, hanya ingin ketemu dan ketua MUI saja seperti itu. Akhirnya dia menembak ke sana ya Pak, ke situ kan. Setelah dia menembak, dia ada upaya kabur atau? Kabur dan langsung dibekuk oleh seperti kita. Oke. Dan dia nggak melakukan perlawanan lagi? Melakukan cuman ya sudah dibekuk seperti itu. Sudah diamankan Pak ya. Kalau untuk korban dibawa kemana Pak? Mas Tri itu dibawa ke rumah sakit yang Manggarai. Oke. Rumah sakit 2 ya Pak korbannya ya Pak? Iya. Rumah sakit Agung Manggarai, IGD. Karena ada Bamba kita sudah minta untuk periksa, cuman mungkin setelah ini akan baru periksa seperti itu. Oke. Tapi dalam keadaan sadar artinya Pak? Sadar. Dua-duanya kena sakit ya? Yang sudah Mas Tri karena ada luka ini kaca ya. Itu masih di sana. Nah, ada lagi Mas Bambal. Itu sedang di Polres mungkin, BAP mungkin ya. Iya, dengan Pak RT, Pak security maksudnya. Oke. Siap. Pak izin boleh dulu. Polisinya di sini bukan ada Pak. Tangkapnya di Polsek ya. Polres Jakarta Pusat. Iya, Pak, itu maaf Pak, mungkin ngulang lagi. Jam berapa sih Pak kejadiannya? Pasti jam 11. Tadi saya nggak datang dari awal. Itu kronologinya gimana Pak? Ya, yang kita coba info dari pegawai sih bersangkutan tuh naik travel. Oke. Travel dan ditanya oleh Pak Fitar Security mau ketemu siapa, itu saya mau ketemu pimpinan atau mungkin juga salah satunya ketemu Pak Fitar. Selfie-nya mana? Sudah diambil tadi? Iya. Bantu Pak. Ayo Pak. Dilepas dulu Pak. Bukan dari mana? Dari lantai Pak, dia ngaku saya di sini sendirian Pak. Waktu itu saya jalan lagi ke mobil saya. Ya ini di belakang. Pelaku ini kesal nih Pak ya, karena nggak bisa ketemu sama dia. Dia sendiri Pak? Sendiri. Pak, informasinya ada 2 orang yang terluka ya Pak?
Ya dari pegawai kita ada 2 yang terkena. Yang satunya lagi mungkin terkena pecahan kaca. Pecahan kaca ya? Tangan. Yang satunya lagi di punggung. Dua-duanya pecahan kaca berarti Pak? Yang punggung kayaknya Tembak. kena Luka tembak. tapi ya karena tembakannya airsoft gun. Tapi yang bersangkutan baru pertama kali kesini Pak, apa udah? Informasinya sudah 2 kali. Dua kali dengan hari ini ya? Ini ketiga, Bu. Ini ketiga. Ini Aksi penembakan yang terjadi di Kantor Majelis Ulama Indonesia atau MUI di Jakarta Pusat pada Selasa 2 Mei 2023 mengakibatkan 3 orang jadi korban luka. Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI bidang dakwah dan ukhuwah Kiai Haji Khalil Nafis yang menjadi saksi mata peristiwa tersebut kemudian mengungkapkan kondisi 3 korban tersebut. Ia mengatakan insiden penembakan tersebut terjadi sekira pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat di lobi kantor MUI. Akibat insiden itu, pintu kaca yang berada di depan MUI, kantor MUI, terpecah hingga menjadi berkeping-keping dan berserakan. Sementara pantulan peluru mengenai punggung seorang staf MUI, serta pecahan kaca juga mengenai tangan serta badan security. Kini pelaku penembakan tersebut telah ditangkap pihak kepolisian. Diketahui dalam foto-foto yang beredar di media sosial Twitter, tampak kaca pecah dan berhamburan di pintu dekat parkiran mobil. Selain itu terlihat seorang staf dari kantor MUI mengalami luka dan kini sudah mendapatkan perawatan di rumah sakit. Di gambar lain juga terlihat seorang berbaju hitam yang diduga sebagai pelaku langsung ditangkap oleh pihak keamanan setempat. Sebuah senjata berwarna hitam juga tampak berada di lokasi kejadian yang diduga merupakan milik pelaku yang digunakan untuk melakukan penembakan. Penembakan ini terjadi, saudara, saat kantor MUI sedang melakukan halal bihalal. Pelaku ingin bertemu dengan ketua MUI serta sempat mengaku sebagai Tuhan. Selfie-nya mana? Sudah diambil tadi? Iya. Kamu Pak, bantu Pak. Ayo Pak, ayo Pak. Dilepas dulu Pak. Bukan dari mana? Dari dalam tembak dia kabur, saya di sini sendirian Pak. Waktu itu saya jalan lagi ke mobil saya. Yang ini di belakang. Polisi menyebut pelaku penembakan di kantor Majelis Ulama Indonesia atau MUI Jakarta Pusat berjumlah 1 orang. Dalam foto beredar terlihat pelaku mengenakan pakaian kotak-kotak dan digotong oleh beberapa petugas kepolisian. Ia juga tampak mengenakan celana jeans dan membawa tas ransel hitam. Pelaku terlihat mengenakan jaket kulit berwarna senada. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Komarudin mengatakan penembakan terjadi pada Selasa 2 Mei 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Saat ini Komarudin menyebut pihak kepolisian sudah mengamankan barang bukti berupa pistol yang diduga milik pelaku penembakan. Masih belum diketahui saudara identitas pelaku penembakan, namun informasi sementara pelaku berasal dari Lampung yang ingin bertemu dengan ketua MUI. Pelaku menuju ke kantor MUI Jakarta mengendarai travel dan berhenti tepat di depan lokasi kejadian. Pasca beraksi, pelaku sempat berpura-pura pingsan hingga pura-pura gila. Kini kepolisian masih menyelidiki lebih lanjut kasus tersebut.
Selfie-nya. Sudah diambil tadi. Insiden penembakan terjadi di kantor Majelis Ulama Indonesia atau MUI di Jalan Proklamasi Jakarta Pusat pada Selasa 2 Mei 2023 siang tadi. Tampak pintu kaca bagian depan kantor MUI pecah hingga menjadi berkeping-keping. Waketum MUI Anwar Abbas mengatakan terdapat korban luka dalam insiden tersebut. Sementara itu Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Komarudin mengatakan pelaku penembakan sebanyak 1 orang. Pelaku kini telah dibekuk oleh pihak kepolisian, namun kini dalam kondisi meninggal dunia. Meski begitu, belum diketahui penyebab pasti pelaku penembakan meninggal dunia. Saat ini kepolisian masih melakukan olah TKP untuk menyelidiki kasus lebih lanjut. Selain itu, juga masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi untuk mengungkap kasus ini. Sementara itu, Kapolsek Menteng AKBP Samian sebelumnya sempat mengatakan pelaku ditangkap oleh petugas pengamanan dalam atau Pamdal MUI. Samian menuturkan peristiwa terjadi sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat atau sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat, antara pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Menurutnya, pelaku tak menembak ke arah seseorang. Samian menambahkan penembakan ini dilakukan menggunakan senjata shotgun. Menurutnya, tembakan tak diarahkan ke seseorang tetapi menembak sendiri. Keluar dulu. Pak, tolong Pak. Di sini Pak, tolong. Simpakan dinas. Tolong ini ya, sini aja dulu. Polisian, sini nih. Yang mundur. Dulu Pak, tolong ya. Iya Pak. Keluar dulu. Pak, tolong Pak. Di sini Pak, tolong. Simpakan dinas. Tolong ini ya, sini aja dulu. Polisian, sini nih. Yang mundur. Dulu Pak, tolong ya. Keluar dulu. Pak, tolong Pak. Di sini Pak, tolong. Simpakan dinas. Tolong ini ya, sini aja dulu. Polisian, sini nih. Yang mundur. Dulu Pak, tolong ya. Keluar dulu. Pak, tolong Pak. Di sini Pak, tolong. Simpakan dinas. Tolong ini ya, sini aja dulu. Polisian, sini nih. Yang mundur. Dulu Pak, tolong ya.
Keluar dulu. Pak, tolong Pak. Di sini Pak, tolong. Pakai dinas. Tolong ini ya, ini aja dulu. Insiden penembakan terjadi di kantor Majelis Ulama Indonesia atau MUI di Jalan Proklamasi Jakarta Pusat pada Selasa 2 Mei 2023 siang ini. Waketum MUI Anwar Abbas mengatakan terdapat korban luka dalam insiden tersebut. Sementara itu Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Komarudin mengatakan pelaku penembakan sebanyak 1 orang. Pelaku kini telah dibekuk oleh pihak kepolisian namun kini dalam kondisi meninggal dunia. Meski begitu, belum diketahui penyebab pasti pelaku penembakan meninggal dunia. Saat ini, kepolisian masih melakukan olah TKP untuk menyelidiki kasus lebih lanjut. Selain itu, juga masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi untuk mengungkap kasus ini. Sementara itu, Kapolsek Menteng AKBP Samian sebelumnya sempat mengatakan pelaku ditangkap oleh petugas pengamanan dalam atau Pamdal MUI. Samian menuturkan peristiwa terjadi sekira pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pelaku memang tidak menembak ke arah seseorang. Samian menambahkan penembakan ini dilakukan menggunakan senjata softgun. Waketum MUI Anwar Abbas mengatakan pelaku penembakan melakukan aksinya saat sedang menunggu seseorang. Aksi itu dilakukan saat menunggu untuk bertemu dengan Ketua MUI Miftahul Akhyar. Akibatnya terdapat korban luka dan pintu depan MUI yang terbuat dari kaca pecah menjadi berkeping-keping akibat aksi penembakan yang dilakukan oleh 1 orang pelaku. Polisian, sini nih. Yang mundur. Dulu Pak, Keluar dulu. Pak, tolong Pak. Di sini Pak, tolong. Pakai dinas. Tolong ini ya, ini aja dulu. Polisian, sini nih. Yang mundur. Dulu Pak, ya. Keluar dulu. Pak, tolong Pak. Di sini Pak, tolong. Pakai dinas. Tolong ini ya, ini aja dulu. Polisian, sini nih. Yang mundur. Dulu Pak, ya. Keluar dulu. Pak, tolong Pak. Di sini Pak, tolong. Pakai dinas. Tolong ini ya, ini aja dulu. Polisian, sini nih. Yang mundur. Dulu Pak, ya. Iya Pak. Saya prihatin lah kenapa Yang Putri ini kok sampai bisa. Iya Pak, kalau Jangan terulang lagi lah baik isi atau tempat lain. Ada korban berarti Pak itu? Bukan sih, bukan staf kami ada 2 orang, 1 staf resepsionis, yang 1 staf
Sudah dirawat atau gimana? Iya, ada yang dirawat, satunya lagi mungkin sedang apa ya di Ya, Tribuners, sekitar pukul 11 tadi terjadi penembakan di kantor pusat Majelis Ulama Indonesia atau MUI di kawasan Menteng, Jakarta Pusat ini, di mana ada 2 petugas MUI yang kena luka tembak oleh pelaku. Baik, saudara, terkait kasus penembakan yang terjadi di kantor Majelis Ulama Indonesia atau MUI di Jalan Proklamasi Jakarta Pusat pada siang tadi, saat ini saya sudah terhubung dengan Elga, jurnalis kami dari Tribun Jakarta. Selamat siang, Elga. Ya, selamat siang Ratu dan Tribuners. Penembakan terjadi di kantor pusat Majelis Ulama Indonesia MUI di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada siang tadi sekira pukul 11 waktu Indonesia Barat. Menurut keterangan Wasekjen MUI Arif Fahrudin, pelaku penembakan ini berjumlah 1 orang yang datang ke kantor MUI dengan tujuan memaksa ingin bertemu pimpinan MUI. Namun karena harus ada prosedur yang dilakukan jika ingin bertemu pimpinan MUI, maka pelaku tidak terima dan langsung menembakkan senjata jenis airsoft gun ke area lobi MUI. Hal itu mengakibatkan 2 petugas resepsionis di MUI mengalami luka. Berdasarkan penuturan Wasekjen MUI Arif Fahrudin tadi, 1 korban terkena luka tembakan soft gun di bagian punggung, serta ada juga 1 lagi terkena pecahan kaca karena tembakan yang dilakukan oleh pelaku ini membuat kaca di lobi yang mengarah ke parkiran gedung MUI ini pecah berserakan begitu, Ratu. Dan juga setelah melakukan aksinya, pelaku sempat berusaha melarikan diri namun berhasil digagalkan oleh petugas keamanan gedung MUI dan diserahkan ke kepolisian. Sampai saat ini polisi dibantu juga oleh Densus 88 masih melakukan olah TKP di gedung MUI dan juga lokasi kejadian disterilkan. Awak media saat ini hanya bisa melihat jalannya olah TKP ini dari luar gedung MUI. Mungkin itu laporan yang bisa saya sampaikan dari gedung MUI Jakarta Pusat, Ratu. Baik, Elga, ini terkait dengan kabar yang menyebutkan bahwa pelaku penembakan tewas begitu. Dalam ditangkap dan saat ini dinyatakan dalam kondisi tewas. Ini seperti apa? Apakah betul, Elga? Ya, kalau dari penuturan Wasekjen MUI sendiri, dia tidak mengatakan bahwa pelaku tewas. Namun memang karena saat itu dia tidak ada di lokasi kejadian, dia hanya menerima laporan dari petugas keamanan MUI. Sementara dari pihak kepolisian memang belum ada yang menyatakan, memberikan penjelasan secara lebih terperinci lagi hingga saat ini, karena bisa dilihat tadi dari Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi, juga masih memimpin jalannya olah tempat kejadian perkara. Mungkin nanti akan diinformasikan lebih lanjut lagi jika memang ada kabar terkini dari lokasi kejadian. Baik, berarti masih belum diketahui secara pasti apakah pelaku ini dalam kondisi tewas atau tidak. Ya, namun yang jelas, baik, namun yang jelas pelaku ini masih sudah ditangkap begitu ya, meski belum diketahui kondisi pastinya seperti apa. Kemudian terkait dengan kondisi para korban tadi yang disebutkan ada 2 orang korban luka, seperti apa saat ini, Elga? Saat ini korban luka sudah dibawa ke rumah sakit dan dalam kondisi sadar. Yang 1 korban luka memang sempat dilarikan ke UGD karena mengalami luka pecahan kaca yang cukup dalam di bagian tangannya. Namun tadi pihak Wasekjen mengatakan sejauh ini kondisinya sudah mulai sadar dan diharapkan bisa segera pulih kembali. Baik, kemudian tadi juga ada informasi yang menyebutkan bahwa pelaku sudah 2 kali menuju atau berkunjung begitu ke MUI untuk bertemu dengan ketua MUI begitu, lalu juga sempat mengaku sebagai seorang nabi. Ini seperti apa informasinya, Elga? Ya, memang berdasarkan laporan sementara tadi dikatakan bahwa ini adalah sebelum melakukan aksinya ini pelaku sempat 2 kali mengirimkan ancaman ke pihak MUI, namun pihak Wasekjen belum bisa memastikan lebih lanjut tadi. Apakah ancaman itu hanya berupa via surat email atau pelaku yang datang dari Lampung ini sebelumnya sudah pernah datang ke gedung MUI secara langsung atau belum gitu, Ratu?
Baik, berarti sempat memberikan ancaman sebelumnya begitu ya? Ya, berdasarkan laporan dari pihak Wasekjen MUI, memang pelaku sempat 2 kali melakukan ancaman ke pihak MUI karena dia memaksa ingin bertemu pimpinan MUI tanpa menjelaskan apa maksud dia melakukan hal tersebut. Baik, untuk identitas dari pelaku sendiri apakah sudah diketahui atau mungkin sudah ada bocoran begitu terkait identitas dari pelaku penembakan di kantor MUI, Elga? Ya, untuk identitas sendiri tadi pihak MUI juga belum mengetahui pasti, namun dipastikan bahwa pelaku berjumlah 1 orang, seorang pria yang datang ke gedung MUI ini dengan menggunakan travel. Pelaku sendiri mengaku datang dari Lampung, begitu Ratu. Baik, terima kasih Elga atas informasinya. Kami tunggu informasi lanjutan dari kasus penembakan yang terjadi di kantor Majelis Ulama Indonesia atau MUI di Jalan Proklamasi Jakarta Pusat siang ini. Terima kasih Elga, selamat bertugas kembali. Ya. Saudara, kasus penembakan terjadi di kantor Majelis Ulama Indonesia atau MUI di Jalan Proklamasi Jakarta Pusat pada Selasa 2 Mei 2023 siang ini. Waketum MUI Anwar Abbas mengatakan terdapat korban luka dalam insiden tersebut. Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Komarudin mengatakan pelaku penembakan sebanyak 1 orang. Dari penuturan wartawan kami dari Tribun Jakarta disebutkan bahwa pelaku berasal dari Lampung dan sudah beberapa kali memberikan ancaman yang ditujukan untuk kantor MUI. Pelaku saudara hingga kini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian, namun masih belum jelas apakah ditangkap dalam kondisi hidup ataupun meninggal dunia. Kemudian, saudara, saat ini pihak kepolisian masih melakukan olah TKP untuk menyelidiki kasus lebih lanjut. Selain itu juga masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi untuk mengungkap kasus ini. Kemudian Kapolsek Menteng AKBP Samian sebelumnya sempat mengatakan pelaku ditangkap oleh petugas pengamanan dalam atau Pamdal MUI. Samian menuturkan peristiwa terjadi sekira antara pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Menurutnya pelaku tak menembak ke arah seseorang. Samian menambahkan penembakan dilakukan menggunakan senjata softgun. Waketum MUI Anwar Abbas kemudian mengatakan pelaku penembakan melakukan aksinya saat sedang menunggu seseorang. Aksi itu dilakukan saat sedang menunggu untuk bertemu dengan Ketua MUI Miftahul Akhyar. Akibatnya terdapat korban luka dan pintu depan MUI yang terbuat dari kaca hancur berserakan. Penembakan terjadi di kantor Majelis Ulama MUI Pusat Jakarta. Waketum MUI Anwar Abbas mengatakan pelaku penembakan sudah 2 kali datang ke MUI untuk bertemu langsung dengan Ketua MUI yakni Miftahul Akhyar. Anwar menyampaikan petugas mempersilahkan pelaku untuk menunggu di bawah lantaran Miftahul Akhyar sedang ada rapat di lantai 4. Tak lama kemudian pelaku langsung melakukan penembakan. Berjumlah 1 orang. Berdasarkan keterangan pimpinan MUI tadi, pelaku adalah seorang diri yang mengaku dari Lampung dan langsung menembakkan airsoft gun ke arah petugas. Kita lihat saat ini polisi juga dari Polres Metro Jakarta Pusat datang ke lokasi untuk melakukan olah TKP, di mana kaca polisi juga sedang mengecek dan saya coba ke lokasi. Baru di mana terus tiba-tiba ya mengeluarkan senjatanya ya. Berarti terekam CCTV Pak pelaku ini? Kalau di sini sih ada ya, muka aktif ini. Oke. Jadi kita cek. Identitasnya tahu nggak sih Pak? Namanya Mustafa. Ya namanya nanti kan sudah ada. Biasanya ada suratnya ya. Kita cek. Berarti dia dari luar kota dong Pak Ya. ketika? Itu maksudnya nggak pakai ancam-ancaman, dia langsung? Iya. Buat kami
Masri sudah mengirimkan surat ancaman sebenarnya. Oke. Ini ketiga kali datang sini, ya total seperti itu terjadi. 2 kali itu dia hanya datang via surat, melalui surat atau datang juga? Nah itu yang Mas Bambang sebenarnya. Oke. Tapi dia nggak menjelaskan dari mana gitu Pak tujuan dari dia? Dari Lampung. Tujuannya untuk ketemu? Nggak jelas, hanya ingin ketemu dan ketua MUI saja seperti itu. Akhirnya dia menembak ke sana ya Pak, ke situ kan. Setelah dia menembak dia ada upaya kabur atau? Kabur dan langsung dibekuk oleh seperti kita. Oke. Dan dia nggak melakukan perlawanan lagi? Melakukan cuman ya sudah dibekuk seperti itu. Sudah diamankan Pak ya. Kalau untuk korban dibawa kemana Pak? Mas Tri itu dibawa ke rumah sakit yang Manggarai. Oke. Rumah sakit 2 ya Pak korbannya ya Pak? Iya. Rumah sakit Agung Manggarai, IGD. Karena ada Bamba kita sudah minta untuk periksa, cuman mungkin setelah ini akan baru periksa seperti itu. Oke. Tapi dalam keadaan sadar artinya Pak? Sadar. Oh, dua-duanya kena sakit ya? Yang sudah Mas Tri karena ada luka ini kena kaca ya. Seperti itu. Masih di sana. Ada lagi Mas Bambal. Itu yang di Polres mungkin. BAP mungkin ya. Iya, dengan Pak RT. Pak security maksudnya. Oke. Siap. Pak izin boleh gimana? Polisinya di sini bukan tangkapnya di Polsek ya. Polres Jakarta Pusat. Iya, Pak, itu maaf Pak, mungkin mengulang lagi. Jam berapa sih Pak kejadiannya pasti? Jam 11. Tadi saya nggak datang dari awal. Itu kronologinya gimana Pak? Ya, yang kita dapat info dari pegawai sih yang bersangkutan tuh naik travel. Oke. Dan ditanya oleh staf kita di security mau ketemu siapa, itu katanya mau ketemu pimpinan atau mungkin juga salah satunya ketemu staf kita. Sampingnya mana? Sudah diambil tadi. Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia atau Wasekjen MUI bidang Hukum dan HAM, Iksan Abdullah membenarkan soal adanya penembakan di kantor pusat MUI Jakarta Pusat pada Selasa 2 Mei 2023. Iksan mengatakan pelaku penembakan sempat mengaku sebagai Tuhan. Iksan secara tegas menyebut MUI mengutuk keras tindakan teror tersebut. Iksan menambahkan atas kejadian penembakan itu terdapat beberapa korban yang mengalami luka-luka. Para korban mengalami luka di bagian tangan dan punggung lantaran peluru karet yang menembus dan 3 orang korban merupakan 3 orang, 1 seorang security dan 1 orang merupakan front office serta 1 staff. Ia memastikan saat ini pelaku sudah ditangkap dan dibawa ke kantor polisi sektor atau Polsek Menteng, Jakarta Pusat. Diketahui saudara insiden penembakan terjadi di kantor MUI Pusat Jakarta pada hari ini Selasa 2 Mei 2023. Insiden penembakan tersebut terjadi antara pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pelaku berjumlah 1 orang yang diduga berasal dari Lampung dan pelaku sudah 2 kali berkunjung ke MUI Jakarta untuk bertemu langsung dengan Ketua MUI. Di mana terus tiba-tiba ya mengeluarkan senjatanya. Berarti terekam CCTV Pak pelaku ini? Kalau di sini sih ada ya. Semoga aktif ini. Oke. Jadi kita cek. Identitasnya tahu nggak sih Pak? Namanya Mustafa. Ya namanya nanti kan sudah ada. Biasanya ada suratnya ya. Kita cek. Berarti dia dari luar kota dong Pak ketika?
Itu maksudnya nggak pakai ancam-ancaman, dia langsung. Iya. 2 kali sudah mengirimkan surat ancaman sebenarnya. Oke. Ini ketiga kali datang sini, ya, total seperti itu terjadi. 2 kali itu dia hanya datang via surat, melalui surat atau datang juga? Nah itu yang Mas Bambang sebenarnya. Oke. Tapi dia nggak menjelaskan dari mana gitu Pak tujuan Dari dia? Lampung. Tujuannya untuk ketemu? Enggak jelas, hanya ingin ketemu dengan ketua MUI saja seperti itu. Akhirnya dia menembak ke sana ya Pak, ke situ kan. Setelah dia menembak, dia ada upaya kabur atau? Kabur dan langsung dibekuk oleh seperti kita. Oke. Dan dia nggak melakukan perlawanan lagi? Melakukan cuman ya sudah dibekuk seperti itu. Sudah diamankan Pak ya. Kalau untuk korban dibawa kemana Pak? Mas Tri itu dibawa ke rumah sakit yang Manggarai. Oke. Rumah sakit 2 ya Pak korbannya ya Pak? Iya. Rumah sakit Agung Manggarai, IGD. Karena ada Bamba kita sudah minta untuk bisa, cuman mungkin setelah ini akan baru bisa seperti itu. Oke. Tapi dalam keadaan sadar artinya Pak? Sadar. Alhamdulillah. Dua-duanya kena sakit ya? Yang sudah Mas Tri karena ada luka ini kaca ya. Seperti itu. Masih di sana. Nah, ada lagi Mas Bambal. Itu sedang di Polres mungkin. BAP mungkin. Iya, dengan Pak RT. Pak Security maksudnya. Oke. Siap. Pak izin boleh dulu. Polisinya di sini bukan katanya tangkapnya di Polsek ya. Polres Jakarta Pusat. Iya, Pak, itu maaf Pak, mungkin ngulang lagi. Jam berapa sih Pak kejadiannya pasti? Jam 11. Tadi saya nggak datang dari awal, itu kronologinya gimana Pak? Ya, yang kita coba info dari pegawai sih, yang bersangkutan tuh naik travel. Oke. Dan ditanya oleh staf kita di security, mau ketemu. Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia atau Wasekjen MUI bidang hukum dan HAM, Iksan Abdullah, membenarkan soal adanya penembakan di kantor pusat MUI Jakarta Pusat pada Selasa 2 Mei 2023 antara pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pihaknya memastikan saat ini pelaku sudah diamankan atau sudah ditangkap dan dibawa ke Polsek Menteng Jakarta Pusat. Ia juga menambahkan tidak ada yang mengenali sosok pelaku tersebut dan insiden atau aksi penembakan ini terjadi saat seluruh staf MUI sedang melakukan halal bihalal. Sebelumnya, saudara, penembakan terjadi di kantor Majelis Ulama Indonesia atau MUI Jakarta pada Selasa 2 Mei 2023. Aksi penembakan itu viral di media sosial dan tampak pintu kaca kantor MUI yang pecah menjadi berkeping-keping dan berserakan. Di foto lainnya juga diperlihatkan senjata api yang diduga milik pelaku. Disebutkan pula pelaku telah ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Akibat penembakan ini terdapat 3 orang yang mengalami luka-luka. Sementara itu, saudara, Iksan secara tegas menyebut MUI mengutuk keras tindakan teror tersebut. Diketahui pelaku sudah beberapa kali berkunjung ke kantor pusat MUI Jakarta untuk bertemu dengan Ketua MUI. Itu saya mau ketemu pimpinan atau mungkin juga salah satunya ketemu staf itu. Sampingnya mana? Sudah diambil tadi. Pak, bantu Pak. Ayo Pak, tolong Pak. Dilepas dulu Pak. Bukan dari mana? Dari lantai Pak, dia kabur
Yang ini di belakang. Penembakan terjadi di kantor Majelis Ulama Indonesia Jakarta pada Selasa 2 Mei 2023. Berdasarkan informasi dari Wakil Sekretaris Jenderal MUI Iksan Abdullah, penembakan terjadi sekira pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saat itu sedang ada acara halal bihalal dan rapat pimpinan di lantai 4 kantor MUI. Kemudian seorang pria yang terlihat masih muda memasuki kantor MUI. Pria tersebut kemudian mengamuk dan mengaku Tuhan. Ia lalu melepaskan beberapa tembakan. Akibat tembakan yang dilepaskan tersebut, 3 pegawai mengalami luka. 1 di antaranya merupakan petugas security, 1 petugas front office, dan 1 staf. Setelah itu, saudara, pelaku sempat berpura-pura pingsan. Meski begitu, pelaku sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Selain sempat berpura-pura pingsan, pelaku juga sempat berpura-pura gila. Akibat aksi penembakan ini, saudara, 3 orang mengalami luka serius dan langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif. Selfie-nya mana? Sudah diambil tadi? Iya. Pak, bantu Pak. Ayo Pak, Pak. Dilepas dulu Pak. Bukan dari mana? Dari lantai Pak, dia kabur, saya di sini sendirian Pak. Waktu itu saya jalan lalu yang bilang saya. Yang ini di belakang. Pelaku ini kesal nih Pak ya, karena nggak bisa ketemu sama dia sendiri Pak. Sendiri. Pak, informasinya ada 2 orang yang terluka ya Pak? Ya dari pegawai kita ada 2 yang terkena. Yang satunya lagi mungkin terkena pecahan kaca ya? Tangan. Yang satunya lagi di punggung. Dua-duanya pecahan kaca berarti Pak? Yang punggung kayaknya Tembak. kena Luka tembak. tapi ya karena tembakannya oleh shotgun. Pelaku penembakan di kantor Majelis Ulama Indonesia atau MUI mengaku dirinya sebagai Tuhan saat melakukan aksi tersebut. Pelaku saat ini telah ditangkap oleh jajaran kepolisian dari Polsek Menteng. Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Hukum dan HAM, Iksan Abdullah mengatakan saat ini motif pelaku masih didalami oleh pihak kepolisian. Iksan menduga pelaku akan berpura-pura sebagai orang gila kepada kepolisian. Diketahui saudara, aksi penembakan di kantor MUI Pusat Jakarta tersebut dilakukan sekira pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat pada Selasa 2 Mei 2023. Akibat aksi penembakan tersebut, 3 orang menjadi korban luka dan saat ini sedang dirawat intensif di rumah sakit. Selfie-nya mana? Sudah diambil tadi? Iya. Pak, bantu Pak. Ayo Pak, Pak. Dilepas dulu Pak. Bukan dari mana? Dari lantai Pak, dia kabur, saya di sini sendirian Pak. Waktu itu saya jalan lalu yang bilang saya.
Yang ini di belakang. Pelaku ini kesal nih Pak ya, karena nggak bisa ketemu sama dia sendiri Pak. Sendiri. Pak, informasinya ada 2 orang yang terluka ya Pak? Ya dari pegawai kita ada 2 yang terluka. Yang satunya lagi mungkin terkena pecahan kaca. Pecahan kaca ya? Tangan. Yang satunya lagi di punggung. Dua-duanya pecahan kaca berarti Pak? Yang punggung kayaknya Tembak. kena Luka tembak. kaki ya, karena tembakannya oleh shotgun. Tapi yang bersangkutan baru pertama kali kesini Pak, apa udah? Informasinya sudah 2 kali. Dua kali dengan hari ini ya? Ini ketiga. Ini ketiga. Ini kepala kantor. Artinya berarti itu 2 kali atau 3 kali Pak tembakan yang dilepasnya? Berapa? Ada 2 kali meledak. Jadi yang kosong 2 kali, yang bukan kosong itu. Kalau sponsornya ketemu 2. Keluar dulu. Pak, tolong ya. Di sini Pak, tolong. Pakai dinas. Tolong ini ya, ini aja dulu. Polisan, sini nih. Yang mundur. Dulu Pak. Tolong ya. Iya Pak. Saya minta kenapa hari yang ini kok sampai bisa. Iya Pak, kalau Pak. Jangan terulang lagi lah baik di sini ataupun di tempat lain. Ada korban berarti Pak itu? Bukan sih, bukan staf kami ada bohongan, satu staf resepsionis, yang satu staf apa dia itu bukan ada yang kena serpihan kaca, ada yang softgun, dia sedang gurunya softgun. Sekarang sedang dirawat atau gimana? Ya, ada yang dirawat, satunya lagi mungkin sedang apa ya di Ya Tribuners, sekitar pukul 11 tadi terjadi penembakan di kantor pusat Majelis Ulama Indonesia atau MUI di kawasan Menteng Jakarta Pusat ini, di mana ada 2 petugas MUI yang kena luka tembak oleh pelaku yang berjumlah 1 orang. Berdasarkan keterangan pimpinan MUI tadi, pelaku adalah seorang diri yang mengaku dari Lampung dan langsung menembak airsoft gun ke arah petugas. Kita lihat saat ini polisi juga dari Polres Metro Jakarta Pusat datang ke lokasi untuk melakukan olah TKP, di mana kaca polisi juga sedang mengecek dan saya coba ke lokasi. kabar atau gimana, terus tiba-tiba ya mengeluarkan senjatanya. Shotgun ya. Berarti terekam CCTV Pak pelaku ini? Kalau di sini sih ada ya, muka aktif ini. Oke. Jadi kita cek lagi lah. Identitasnya tahu nggak sih Pak? Namanya Mustafa. Ya namanya nanti kan sudah ada. Biasanya ada suratnya ya, kita cek lagi. Berarti dia dari luar kota dong Pak Ya. ketika? Itu maksudnya nggak pakai ancam-ancaman, dia langsung. Iya. 2 kali sudah mengirimkan surat ancaman kembali. Oke. Ini ketiga kali datang sini, ya total seperti itu terjadi. 2 kali itu dia hanya datang via surat, melalui surat atau datang juga? Nah itu yang Mas Bambang sebenarnya. Oke. Tapi dia nggak menjelaskan dari mana gitu Pak tujuan Dari dia? Dari Lampung. Tujuannya untuk ketemu? Enggak jelas, hanya ingin ketemu dan ketua MUI saja seperti itu. Akhirnya dia menembak ke sana ya Pak, ke situ kan. Setelah dia menembak, dia ada upaya kabur atau? Kabur dan langsung dibekuk oleh seperti kita. Oke. Dan dia nggak melakukan perlawanan lagi? Lakukan cuman ya sudah dibekuk seperti itu. Sudah diamankan Pak ya.
Kalau untuk korban dibawa kemana, Pak? Mastri itu dibawa ke rumah sakit yang Manggarai. Oke. Oh. Rumah sakit 2 ya, Pak, korbannya ya, Pak? Iya. Rumah sakit Agung Manggarai, IGD. Karena ada Bamba kita sudah minta untuk periksa, cuman mungkin setelah ini akan baru periksa seperti itu. Oke. Tapi dalam keadaan sadar artinya, Pak? Sadar. Alhamdulillah. Oh, dua-duanya kena sakit ya? Yang sudah Mastri karena ada luka ini kena kaca ya. Seperti itu. Masih di sana. Nah, ada lagi Mas Bambal. Itu yang di Polres mungkin. BAP mungkin ya. Iya, dengan Pak RT. Pak Security maksudnya. Oke. Siap. Pak izin boleh dulu. Polisinya di sini bulan katanya Pak tangkapnya di Polsek ya. Polres Jakarta Pusat. Polres Iya, Jakarta. Pak, itu maaf Pak, mungkin ngulang lagi. Jam berapa sih Pak kejadiannya? Pasti jam 11. Tadi saya nggak datang dari awal. Itu kronologinya gimana, Pak? Ya, yang kita dapat info dari pegawai sih yang bersangkutan tuh naik travel. Oke. Dan ditanya oleh staf kita di security mau ketemu siapa, itu katanya mau ketemu pimpinan atau mungkin juga salah satunya ketemu staf kita. Selfie-nya. Sudah diambil tadi? Dilepas dulu, Pak. Bukan dari mana? Dari lantai, Pak. Dia kabur, saya di sini sendirian, Pak. Waktu itu saya jalan lari, saya bilang saya. Yang ini di belakang. Pelaku ini kesal nih Pak ya, karena nggak bisa ketemu sama dia sendiri Pak. Sendiri. Pak, informasinya ada 2 orang yang terluka ya Pak? Ya, dari pegawai kita ada 2 yang terkena. Yang satunya lagi mungkin terkena serpihan kaca Pecahan kaca ya Pak? tangan. Yang satunya lagi di punggung. Dua-duanya pecahan kaca berarti Pak? Yang punggung kayaknya Tembak. kena Luka tembak. tapi ya karena tembakannya oleh shotgun. Tapi yang bersangkutan baru pertama kali kesini Pak, apa udah? Informasinya sudah 2 kali. 2 kali dengan hari ini ya? Ini ketiga, Bu. Ini ketiga. Ini Aksi penembakan yang terjadi di Kantor Majelis Ulama Indonesia atau MUI di Jakarta Pusat pada Selasa 2 Mei 2023 mengakibatkan 3 orang jadi korban luka. Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI bidang dakwah dan ukhuwah Kiai Haji Khalil Nafis yang menjadi saksi mata peristiwa tersebut kemudian mengungkapkan kondisi 3 korban tersebut. Ia mengatakan insiden penembakan tersebut terjadi sekira pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat di lobi kantor MUI. Akibat insiden itu, pintu kaca yang berada di depan MUI, kantor MUI, terpecah hingga menjadi berkeping-keping dan berserakan. Sementara pantulan peluru mengenai punggung seorang staf MUI, serta pecahan kaca juga mengenai tangan serta badan security. Kini pelaku penembakan tersebut telah ditangkap pihak kepolisian. Diketahui dalam foto-foto yang beredar di media sosial Twitter, tampak kaca pecah dan berhamburan di pintu dekat parkiran mobil. Selain itu terlihat seorang staf dari kantor MUI mengalami luka dan kini sudah mendapatkan perawatan di rumah sakit.
Di gambar lain juga terlihat seorang berbaju hitam yang diduga sebagai pelaku langsung ditangkap oleh pihak keamanan setempat. Sebuah senjata berwarna hitam juga tampak berada di lokasi kejadian yang diduga merupakan milik pelaku yang digunakan untuk melakukan penembakan. Penembakan ini terjadi, saudara, saat kantor MUI sedang melakukan halal bihalal. Pelaku ingin bertemu dengan ketua MUI serta sempat mengaku sebagai Tuhan. Selfie-nya mana? Sudah diambil tadi? Dilepas dulu, Pak. Bukan dari mana? Dari lantai, Pak. Dia ngaku saya di sini sendirian, Pak. Waktu itu saya jalan lalu yang bilang saya. Yang ini di belakang. Polisi menyebut pelaku penembakan di kantor Majelis Ulama Indonesia atau MUI Jakarta Pusat berjumlah 1 orang. Dalam foto beredar terlihat pelaku mengenakan pakaian kotak-kotak dan digotong oleh beberapa petugas kepolisian. Ia juga tampak mengenakan celana jeans dan membawa tas ransel hitam. Pelaku terlihat mengenakan jaket kulit berwarna senada. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Komarudin mengatakan penembakan terjadi pada Selasa 2 Mei 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Saat ini Komarudin menyebut pihak kepolisian sudah mengamankan barang bukti berupa pistol yang diduga milik pelaku penembakan. Masih belum diketahui, saudara, identitas pelaku penembakan, namun informasi sementara pelaku berasal dari Lampung yang ingin bertemu dengan Ketua MUI. Pelaku menuju ke kantor MUI Jakarta mengendarai travel dan berhenti tepat di depan lokasi kejadian. Pasca beraksi, pelaku sempat berpura-pura pingsan hingga pura-pura gila. Kini kepolisian masih menyelidiki lebih lanjut kasus tersebut. Selfie-nya mana? Sudah diambil tadi? Insiden penembakan terjadi di kantor Majelis Ulama Indonesia atau MUI di Jalan Proklamasi Jakarta Pusat pada Selasa 2 Mei 2023 siang tadi. Tampak pintu kaca bagian depan kantor MUI pecah hingga menjadi berkeping-keping. Waketum MUI Anwar Abbas mengatakan terdapat korban luka dalam insiden tersebut. Sementara itu Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Komarudin mengatakan pelaku penembakan sebanyak 1 orang. Pelaku kini telah dibekuk oleh pihak kepolisian, namun kini dalam kondisi meninggal dunia. Meski begitu, belum diketahui penyebab pasti pelaku penembakan meninggal dunia. Saat ini kepolisian masih melakukan olah TKP untuk menyelidiki kasus lebih lanjut. Selain itu, juga masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi untuk mengungkap kasus ini. Sementara itu, Kapolsek Menteng AKBP Samian sebelumnya sempat mengatakan pelaku ditangkap oleh petugas pengamanan dalam atau PAMDAL MUI. Samian menuturkan peristiwa terjadi sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat atau sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat, antara pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Menurutnya, pelaku tak menembak ke arah seseorang. Samian menambahkan penembakan ini dilakukan menggunakan senjata shotgun. Menurutnya, tembakan tak diarahkan ke seseorang tetapi menembak sendiri.
Keluar lu. Pak, tolong Pak. Di sini Pak, tolong. Simpakan dinas. Tolong ini ya, ini aja dulu. Dan Polesan, sini nih. Yang mundur. Dulu Pak, dulu ya. Iya Pak. Keluar lu. Pak, tolong Pak. Di sini Pak, tolong. Simpakan dinas. Tolong ini ya, ini aja dulu. Dan Polesan, sini nih. Yang mundur. Dulu Pak, dulu ya. Keluar lu. Pak, tolong Pak. Di sini Pak, tolong. Simpakan dinas. Tolong ini ya, ini aja dulu. Dan Polesan, sini nih. Yang mundur. Dulu Pak, dulu ya. Keluar lu. Pak, tolong Pak. Di sini Pak, tolong. Simpakan dinas. Tolong ini ya, ini aja dulu. Dan Polesan, sini nih. Yang mundur. Dulu Pak, dulu ya. Keluar lu. Pak, tolong Pak. Di sini Pak, tolong. Simpakan dinas. Tolong ini ya, ini aja dulu. Insiden penembakan terjadi di kantor Majelis Ulama Indonesia atau MUI di Jalan Proklamasi Jakarta Pusat pada Selasa 2 Mei 2023 siang ini. Waketum MUI Anwar Abbas mengatakan terdapat korban luka dalam insiden tersebut. Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Komarudin mengatakan pelaku penembakan sebanyak 1 orang. Pelaku kini telah dibekuk oleh pihak kepolisian, namun kini dalam kondisi meninggal dunia. Meski begitu, belum diketahui penyebab pasti pelaku penembakan meninggal dunia. Saat ini, kepolisian masih melakukan olah TKP untuk menyelidiki kasus lebih lanjut. Selain itu, juga masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi untuk mengungkap kasus ini. Sementara itu, Kapolsek Menteng AKBP Samian sebelumnya sempat mengatakan pelaku ditangkap oleh petugas pengamanan dalam atau Pamdal MUI. Samian menuturkan peristiwa terjadi sekira pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pelaku memang tidak menembak ke arah seseorang. Samian menambahkan penembakan ini dilakukan menggunakan senjata softgun. Waketum MUI Anwar Abbas mengatakan pelaku penembakan melakukan aksinya saat sedang menunggu seseorang. Aksi itu dilakukan saat menunggu untuk bertemu dengan Ketua MUI Miftahul Akhyar. Akibatnya terdapat korban luka dan pintu depan MUI yang terbuat dari kaca
pecah menjadi berkeping-keping akibat aksi penembakan yang dilakukan oleh satu orang pelaku. Polisen, sini nih. Yang mundur. Dulu Pak, dulu. Keluar dulu. Pak, tolong Pak. Di sini Pak, tolong. Pakai dinas. Tolong ini ya, ini aja dulu. Polisen, sini nih. Yang mundur. Dulu Pak, dulu. Keluar dulu. Pak, tolong Pak. Di sini Pak, tolong. Pakai dinas. Tolong ini ya, ini aja dulu. Polisen, sini nih. Yang mundur. Dulu Pak, dulu. Keluar dulu. Pak, tolong Pak. Di sini Pak, tolong. Pakai dinas. Tolong ini ya, ini aja dulu. Polisen, sini nih. Yang mundur. Dulu Pak, dulu. Iya Pak. Saya prihatin lah kenapa Brigadir Fitri ini kok sampai bisa. Iya Pak, kalau Pak. Jangan terulang lagi lah prediksi atau tempat lain. Ada korban berarti Pak itu? Bukan sih, bukan staf kami ada dibongkar, yang satu staf resepsionis, yang satu staf apa ya itu bukan ada yang kena sapiran kaca, ada yang apa sih softgan biasa lampu rumah. Sekarang sedang dirawat atau belum? Ya ada yang dirawat, satunya lagi mungkin sedang apa ya di Ya, Tribuners, sekitar pukul 11 tadi terjadi penembakan di kantor pusat Majelis Ulama Indonesia atau MUI di kawasan Menteng, Jakarta Pusat ini, di mana ada 2 petugas MUI yang kena luka tembak oleh pelaku. Baik, saudara, terkait kasus penembakan yang terjadi di kantor Majelis Ulama Indonesia atau MUI di Jalan Proklamasi Jakarta Pusat pada siang tadi, saat ini saya sudah terhubung dengan Elga, jurnalis kami dari Tribun Jakarta. Selamat siang, Elga. Ya, selamat siang Ratu dan Tribuners. Penembakan terjadi di kantor pusat Majelis Ulama Indonesia MUI di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada siang tadi sekira pukul 11 waktu Indonesia Barat. Menurut keterangan Wasekjen MUI Arif Fahrudin, pelaku penembakan ini berjumlah 1 orang yang datang ke kantor MUI dengan tujuan memaksa ingin bertemu pimpinan MUI. Namun karena harus ada prosedur yang dilakukan jika ingin bertemu pimpinan MUI, maka pelaku tidak terima dan langsung menembakkan senjata jenis airsoft gun ke area lobi MUI. Hal itu mengakibatkan 2 petugas resepsionis di MUI mengalami luka. Berdasarkan penuturan Wasekjen MUI Arif Fahrudin tadi,
korban terkena luka tembakan shotgun di bagian punggung, serta ada juga satu lagi terkena pecahan kaca karena tembakan yang dilakukan oleh pelaku ini membuat kaca di lobi yang mengarah ke parkiran gedung MUI ini pecah berserakan begitu, Ratu. Dan juga setelah melakukan aksinya, pelaku sempat berusaha melarikan diri, namun berhasil digagalkan oleh petugas keamanan gedung MUI dan diserahkan ke kepolisian. Sampai saat ini, polisi dibantu juga oleh Densus 88 masih melakukan olah TKP di gedung MUI dan juga lokasi kejadian disterilkan. Awak media saat ini hanya bisa melihat jalannya olah TKP ini dari luar gedung MUI. Mungkin itu laporan yang bisa saya sampaikan dari gedung MUI Jakarta Pusat, Ratu. Baik, Elga, ini terkait dengan kabar yang menyebutkan bahwa pelaku penembakan tewas begitu. Dalam ditangkap dan saat ini dinyatakan dalam kondisi tewas. Ini seperti apa? Apakah betul, Elga? Ya, kalau dari penuturan Wasekjen MUI sendiri, dia tidak mengatakan bahwa pelaku tewas. Namun memang karena saat itu dia tidak ada di lokasi kejadian, dia hanya menerima laporan dari petugas keamanan MUI. Sementara dari pihak kepolisian memang belum ada yang memberikan penjelasan secara lebih terperinci lagi hingga saat ini, karena bisa dilihat tadi dari Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi, juga masih memimpin jalannya olah tempat kejadian perkara. Mungkin nanti akan diinformasikan lebih lanjut lagi jika memang ada kabar terkini dari lokasi kejadian. Baik, berarti masih belum diketahui secara pasti apakah pelaku ini dalam kondisi tewas atau tidak. Ya, namun yang jelas, demikian. Baik, namun yang jelas pelaku ini masih sudah ditangkap begitu ya, meski belum diketahui kondisi pastinya seperti apa. Ya. Kemudian terkait dengan kondisi para korban tadi yang disebutkan ada 2 orang korban luka, seperti apa saat ini, Elga? Saat ini korban luka sudah dibawa ke rumah sakit dan dalam kondisi sadar. Yang satu korban luka memang sempat dilarikan ke UGD karena mengalami luka pecahan kaca yang cukup dalam di bagian tangannya. Namun tadi pihak Wasekjen mengatakan sejauh ini kondisinya sudah mulai sadar dan diharapkan bisa segera pulih kembali. Baik, kemudian tadi juga ada informasi yang menyebutkan bahwa pelaku sudah 2 kali menuju atau berkunjung begitu ke MUI untuk bertemu dengan ketua MUI begitu, lalu juga sempat mengaku sebagai seorang nabi. Ini seperti apa informasinya, Elga? Ya, memang berdasarkan laporan sementara tadi dikatakan bahwa ini adalah sebelum melakukan aksinya ini pelaku sempat 2 kali mengirimkan ancaman ke pihak MUI, namun pihak Wasekjen belum bisa memastikan lebih lanjut tadi. Apakah ancaman itu hanya berupa via surat email atau pelaku yang datang dari Lampung ini sebelumnya sudah pernah datang ke gedung MUI secara langsung atau belum gitu, Ratu? Baik, berarti sempat memberikan ancaman sebelumnya begitu ya? Ya, berdasarkan laporan dari pihak Wasekjen MUI, memang pelaku sempat 2 kali melakukan ancaman ke pihak MUI karena dia memaksa ingin bertemu pimpinan MUI tanpa menjelaskan apa maksud dia melakukan hal tersebut. Baik, untuk identitas dari pelaku sendiri apakah sudah diketahui atau mungkin sudah ada bocoran begitu terkait identitas dari pelaku penembakan di kantor MUI, Elga? Ya, untuk identitas sendiri tadi pihak MUI juga belum mengetahui pasti, namun dipastikan bahwa pelaku berjumlah 1 orang, seorang pria yang datang ke gedung MUI ini dengan menggunakan travel. Pelaku sendiri mengaku datang dari Lampung, begitu, Ratu. Baik, terima kasih Elga atas informasinya. Kami tunggu informasi lanjutan dari kasus penembakan yang terjadi di kantor Majelis Ulama Indonesia atau MUI di Jalan Proklamasi Jakarta Pusat siang ini. Terima kasih Elga, selamat bertugas kembali. Ya. Saudara, kasus penembakan terjadi di kantor Majelis Ulama Indonesia atau MUI di Jalan Proklamasi Jakarta Pusat pada Selasa 2 Mei 2023 siang ini. Waketum MUI Anwar Abbas mengatakan terdapat korban luka dalam insiden tersebut. Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Komarudin mengatakan pelaku penembakan sebanyak 1 orang. Dari penuturan wartawan kami dari Tribun Jakarta disebutkan bahwa pelaku berasal dari Lampung
dan sudah beberapa kali memberikan ancaman yang ditujukan untuk kantor MUI. Pelaku saudara hingga kini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian, namun masih belum jelas apakah ditangkap dalam kondisi hidup ataupun meninggal dunia. Kemudian, saudara, saat ini pihak kepolisian masih melakukan olah TKP untuk menyelidiki kasus lebih lanjut. Selain itu juga masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi untuk mengungkap kasus ini. Kemudian Kapolsek Menteng AKBP Samian sebelumnya sempat mengatakan pelaku ditangkap oleh petugas pengamanan dalam atau Pamdal MUI. Samian menuturkan peristiwa terjadi sekira antara pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Menurutnya pelaku tak menembak ke arah seseorang. Samian menambahkan penembakan dilakukan menggunakan senjata soft gun. Waketum MUI Anwar Abbas kemudian mengatakan pelaku penembakan melakukan aksinya saat sedang menunggu seseorang. Aksi itu dilakukan saat sedang menunggu untuk bertemu dengan Ketua MUI Miftahul Akhyar. Akibatnya terdapat korban luka dan pintu depan MUI yang terbuat dari kaca hancur berserakan. Penembakan terjadi di kantor Majelis Ulama MUI Pusat Jakarta. Waketum MUI Anwar Abbas mengatakan pelaku penembakan sudah 2 kali datang ke MUI untuk bertemu langsung dengan Ketua MUI yakni Miftahul Akhyar. Anwar menyampaikan petugas mempersilakan pelaku untuk menunggu di bawah lantaran Miftahul Akhyar sedang ada rapat di lantai 4. Tak lama kemudian pelaku langsung melakukan penembakan. Berjumlah 1 orang. Berdasarkan keterangan pimpinan MUI tadi, pelaku adalah seorang diri yang mengaku dari Lampung dan langsung menembakkan airsoft gun ke arah petugas. Kita lihat saat ini polisi juga dari Polres Metro Jakarta Pusat datang ke lokasi untuk melakukan olah TKP, di mana kaca polisi juga sedang mengecek dan saya coba ke lokasi. Gimana terus tiba-tiba ya mengeluarkan senjatanya ya. Berarti terekam CCTV Pak pelaku ini? Kalau di sini sih ada ya, muka aktif ini. Oke. Jadi kita cek. Identitasnya tahu nggak sih Pak? Namanya Mustafa. Ya namanya nanti kan sudah ada. Biasanya ada suratnya ya. Kita cek. Berarti dia dari luar kota dong Pak Ya. ketika? Itu maksudnya nggak pakai ancam-ancaman, dia langsung? Iya. 2 kali sudah mengirimkan surat ancaman sebenarnya. Oke. Ini ketiga kali datang ke sini, ya total seperti itu terjadi. 2 kali itu dia hanya datang via surat, melalui surat atau datang juga? Nah itu yang Mas Bambang sebenarnya. Oke. Tapi dia nggak menjelaskan dari mana gitu Pak tujuan dari dia? Dari Lampung. Tujuannya untuk ketemu? Enggak jelas, hanya ingin ketemu dengan Ketua MUI saja seperti itu. Akhirnya dia menembak ke sana ya Pak, ke situ kan? Setelah dia menembak dia ada upaya kabur atau? Kabur dan langsung dibekuk oleh seperti kita. Oke. Dan dia nggak melakukan perlawanan lagi? Melakukan cuman ya sudah dibekuk seperti itu. Sudah diamankan Pak ya? Kalau untuk korban dibawa kemana Pak? Mas Tri itu dibawa ke rumah sakit yang Manggarai. Oke. Rumah sakit 2 ya Pak korbannya ya Pak? Iya. Rumah sakit Agung Manggarai IGD karena ada Bamba kita sudah minta untuk bisa, cuman mungkin setelah ini akan baru bisa seperti itu. Oke. Tapi dalam keadaan sadar artinya Pak? Sadar. Alhamdulillah. Oh, dua-duanya kena sakit ya? Yang sudah Mas Tri karena ada luka ini kaca ya. Seperti itu. Masih di sana. Nah, ada lagi Mas Bambal. Itu sedang di Polres mungkin. BAP mungkin. Iya, dengan Pak RT. Pak security maksudnya. Oke. Siap. Pak izin boleh gimana? Polisinya di sini bukan katanya Pak tangkapnya atau
polsek ya. Polsek Polres. Polres Jakarta Pusat. Polres Jakarta Pusat. Pak, itu maaf Pak, mungkin ngulang lagi. Jam berapa sih Pak kejadiannya pasti? Jam 11. Tadi saya nggak datang dari awal. Itu kronologinya gimana Pak? Ya, yang kita coba info dari pegawai sih, yang bersangkutan tuh naik travel. Oke. Travel, dan ditanya oleh staf kita di security, mau ketemu siapa, itu saya mau ketemu pimpinan. Atau mungkin juga salah satunya ketemu staf kita. Selfie-nya mana? Sudah diambil tadi? Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia atau Wasekjen MUI bidang Hukum dan HAM, Iksan Abdullah membenarkan soal adanya penembakan di kantor pusat MUI Jakarta Pusat pada Selasa 2 Mei 2023. Iksan mengatakan pelaku penembakan sempat mengaku sebagai Tuhan. Iksan secara tegas menyebut MUI mengutuk keras tindakan teror tersebut. Iksan menambahkan atas kejadian penembakan itu terdapat beberapa korban yang mengalami luka-luka. Para korban mengalami luka di bagian tangan dan punggung lantaran peluru karet yang menembus dan 3 orang korban merupakan 3 orang, seorang security dan 1 orang merupakan front office serta 1 staff. Ia memastikan saat ini pelaku sudah ditangkap dan dibawa ke kantor polisi sektor atau Polsek Menteng, Jakarta Pusat. Diketahui saudara, insiden penembakan terjadi di kantor MUI Pusat Jakarta pada hari ini Selasa 2 Mei 2023. Insiden penembakan tersebut terjadi antara pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pelaku berjumlah 1 orang yang diduga berasal dari Lampung dan pelaku sudah 2 kali berkunjung ke MUI Jakarta untuk bertemu langsung dengan Ketua MUI. Gimana terus tiba-tiba ya mengeluarkan senjatanya. Berarti terekam CCTV Pak pelaku ini? Kalau di sini sih ada ya. Semoga aktif ini. Oke. Jadi kita coba. Identitasnya tahu nggak sih Pak? Namanya Mustafa. Ya namanya nanti kan sudah ada. Biasanya ada suratnya ya. Kita cek. Berarti dia dari luar kota dong Pak ketika. Itu maksudnya nggak pakai ancam-ancaman, dia langsung. Iya. 2 kali sudah mengirimkan surat dengan ancaman sebenarnya. Oke. Ini ketiga kali datang sini, ya total seperti itu terjadi. 2 kali itu dia hanya datang via surat, melalui surat atau datang juga? Nah itu yang Mas Bambang sebenarnya. Oke. Tapi dia nggak menjelaskan dari mana gitu Pak tujuan dari dia? Dari Lampung. Tujuannya untuk ketemu? Nggak jelas, hanya ingin ketemu dengan ketua MUI saja seperti itu. Akhirnya dia menembak ke sana ya Pak, ke situ kan? Setelah dia menembak dia ada upaya kabur atau? Kabur dan langsung dibekuk oleh security kita. Oke. Dan dia nggak melakukan perlawanan lagi? Melakukan cuman ya sudah dibekuk seperti itu. Sudah diamankan Pak ya. Kalau untuk korban dibawa kemana Pak? Mas Tri itu dibawa ke rumah sakit yang Mandarin. Oke. Rumah sakit 2 ya Pak korbannya ya Pak? Iya. Rumah sakit Agung Manggarai IGD karena ada Bamba kita sudah minta untuk bisa, cuman mungkin setelah ini akan baru bisa seperti itu. Oke. Tapi dalam keadaan sadar artinya Pak? Sadar. Alhamdulillah. Dua-duanya kena sakit ya? Yang sudah Mas Tri karena ada luka ini kaca ya. Seperti itu. Masih di sana. Nah, ada lagi Mas Bambal. Itu sedang di Polres mungkin. BAP mungkin. Iya, dengan Pak RT. Pak security maksudnya. Oke. Siap. Pak izin boleh Polisinya di sini kan katanya
Polsek ya. Polsek Polres Jakarta Pusat. Polres Jakpus. Pak, itu maaf Pak, mungkin mengulang lagi. Jam berapa sih Pak kejadiannya pasti? Jam 11. Tadi saya nggak datang dari awal. Itu kronologinya gimana Pak? Ya, yang kita dapat info dari pegawai sih, yang bersangkutan tuh naik travel. Oke. Travel, dan ditanya oleh staf kita di security, mau ketemu. Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia atau Wasekjen MUI Bidang Hukum dan HAM, Iksan Abdullah, membenarkan soal adanya penembakan di kantor pusat MUI Jakarta Pusat pada Selasa 2 Mei 2023 antara pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pihaknya memastikan saat ini pelaku sudah diamankan atau sudah ditangkap dan dibawa ke Polsek Menteng Jakarta Pusat. Ia juga menambahkan tidak ada yang mengenali sosok pelaku tersebut dan insiden atau aksi penembakan ini terjadi saat seluruh staf MUI sedang melakukan halal bihalal. Sebelumnya, saudara, penembakan terjadi di kantor Majelis Ulama Indonesia atau MUI Jakarta pada Selasa 2 Mei 2023. Aksi penembakan itu viral di media sosial dan tampak pintu kaca kantor MUI yang pecah menjadi berkeping-keping dan berserakan. Di foto lainnya juga diperlihatkan senjata api yang diduga milik pelaku. Disebutkan pula pelaku telah ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Akibat penembakan ini terdapat 3 orang yang mengalami luka-luka. Sementara itu, saudara, Iksan secara tegas menyebut MUI mengutuk keras tindakan teror tersebut. Diketahui pelaku sudah beberapa kali berkunjung ke kantor pusat MUI Jakarta untuk bertemu dengan Ketua MUI. Itu saya mau ketemu pimpinan, atau mungkin juga salah satunya ketemu staf itu. Sampingnya mana? Sudah diambil tadi. Pak, bantu Pak. Ayo Pak, tolong Pak. Dilepas dulu Pak. Bukan dari mana? Dari lantai Pak, dia kabur, saya di sini sendirian Pak. Waktu itu saya jalan lari ke mobil saya. Ya ini di belakang. Penembakan terjadi di kantor Majelis Ulama Indonesia Jakarta pada Selasa 2 Mei 2023. Berdasarkan informasi dari Wakil Sekretaris Jenderal MUI Iksan Abdullah, penembakan terjadi sekira pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saat itu sedang ada acara halal bihalal dan rapat pimpinan di lantai 4 kantor MUI. Kemudian seorang pria yang terlihat masih muda memasuki kantor MUI. Pria tersebut kemudian mengamuk dan mengaku Tuhan. Ia lalu melepaskan beberapa tembakan. Akibat tembakan yang dilepaskan tersebut, 3 pegawai mengalami luka. 1 di antaranya merupakan petugas security, 1 petugas front office, dan 1 staf. Setelah itu, saudara, pelaku sempat berpura-pura pingsan. Meski begitu, pelaku sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Selain sempat berpura-pura pingsan, pelaku juga sempat berpura-pura gila. Akibat aksi penembakan ini, saudara, 3 orang mengalami luka serius dan langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif.
Selfie-nya. Sudah diambil tadi. Pak, bantu Pak. Ayo Pak, tolong Pak. Dilepas dulu Pak. Bukan dari mana? Dari belakang Pak, dia kabur, saya di sini sendirian Pak. Waktu itu saya jalan lalu yang bilang saya. Ya ini di belakang. Pelaku ini kesal nih Pak ya, karena nggak bisa ketemu sama dia sendiri Pak. Sendiri. Pak, informasinya ada 2 orang yang terluka ya Pak? Ya dari pegawai kita ada 2 ya. Nah, yang satunya lagi mungkin terkena pecahan kaca. Pecahan kaca ya? Tangan. Yang satunya lagi di punggung. Dua-duanya pecahan kaca berarti Pak? Yang punggung kayaknya Tembak. kena Luka tembak. tapi ya karena tembakannya oleh shotgun. Pelaku penembakan di kantor Majelis Ulama Indonesia atau MUI mengaku dirinya sebagai Tuhan saat melakukan aksi tersebut. Pelaku saat ini telah ditangkap oleh jajaran kepolisian dari Polsek Menteng. Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Hukum dan HAM, Ihsan Abdullah mengatakan saat ini motif pelaku masih didalami oleh pihak kepolisian. Ihsan menduga pelaku akan berpura-pura sebagai orang gila kepada kepolisian. Diketahui saudara, aksi penembakan di kantor MUI Pusat Jakarta tersebut dilakukan sekira pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat pada Selasa 2 Mei 2023. Akibat aksi penembakan tersebut, 3 orang menjadi korban luka dan saat ini sedang dirawat intensif di rumah sakit. Selfie-nya. Sudah diambil tadi. Pak, bantu Pak. Ayo Pak, tolong Pak. Dilepas dulu Pak. Bukan dari mana? Dari belakang Pak, dia kabur, saya di sini sendirian Pak. Waktu itu saya jalan lalu yang bilang saya. Ya ini di belakang. Pelaku ini kesal nih Pak ya, karena nggak bisa ketemu sama dia sendiri Pak. Sendiri. Pak, informasinya ada 2 orang yang terluka ya Pak? Ya dari pegawai kita ada 2 ya. Nah, yang satunya lagi mungkin terkena pecahan kaca. Pecahan kaca ya? Tangan. Yang satunya lagi di punggung. Dua-duanya pecahan kaca berarti Pak? Yang punggung kayaknya Tembak. kena Luka tembak. tapi ya karena tembakannya oleh shotgun. Tapi yang bersangkutan baru pertama kali kesini Pak, apa udah? Informasinya sudah 2 kali. 2 kali dengan hari ini ya? Ini ketiga. Ini ketiga. Ini kepala kantor. Artinya berarti itu 2 kali atau 3 kali Pak tembakan yang dilepas ya? Berapa? Ada 2 kali meledak. Jadi yang kosong 2 kali, yang bukan kosong itu. Kalau sponsornya ketemu 2. Keluar dulu. Pak, tolong ya. Di sini Pak, tolong. Pakai dinas. Tolong ini ya, ini aja dulu. Dari.
Polisen, sini nih. Yang mundur. Dulu Pak. Iya Pak. Iya Pak. Prihatin lah kenapa hari yang Fitri ini kok sampai bisa. Iya Pak. Halo Pak. Jangan terulang lagi lah prediksi atau tempat lain. Ada korban berarti Pak itu? Bukan sih, bukan staf kami ada dibongkar, satu staf resepsionis, yang satu staf apa dia itu bukan ada yang kena serpihan kaca, ada yang apa sih softgun, dia sedang gurunya softgun. Sekarang sedang dirawat atau udah? Ya, ada yang dirawat, satunya lagi mungkin sedang apa ya di Ya Tribuners, sekitar pukul 11 tadi terjadi penembakan di kantor pusat Majelis Ulama Indonesia atau MUI di kawasan Menteng Jakarta Pusat ini, di mana ada 2 petugas MUI yang kena luka tembak oleh pelaku yang berjumlah 1 orang. Berdasarkan keterangan pimpinan MUI tadi, pelaku adalah seorang diri yang mengaku dari Lampung dan langsung menembak airsoft gun ke arah petugas. Kita lihat saat ini polisi juga dari Polres Metro Jakarta Pusat datang ke lokasi untuk melakukan olah TKP, di mana kaca polisi juga sedang mengecek dan saya coba ke lokasi. kabar lebih mana terus tiba-tiba ya mengeluarkan senjatanya ya. Berarti terekam CCTV Pak pelaku ini? Kalau di sini sih ada ya, muka aktif ini. Oke. Jadi kita cek lagi lah. Identitasnya tahu nggak sih Pak? Namanya Mustafa. Ya namanya nanti kan sudah ada. Biasanya ada suratnya ya, kita cek. Berarti dia dari luar kota dong Pak Ya. ketika? Itu maksudnya nggak pakai ancam-ancaman, dia langsung? Iya. 2 kali sudah mengirimkan surat ancaman kembali. Oke. Ini ketiga kali datang ke sini, ya total seperti itu terjadi. 2 kali itu dia hanya datang via surat, melalui surat atau datang juga? Nah itu yang Mas Bambang sebenarnya. Oke. Tapi dia nggak menjelaskan dari mana gitu Pak tujuan dari dia? Dari Lampung. Tujuannya untuk ketemu? Enggak jelas, hanya ingin ketemu dan ketua MUI saja seperti itu. Akhirnya dia menembak ke sana ya Pak, ke situ kan. Setelah dia menembak, dia ada upaya kabur atau? Kabur dan langsung dibekuk oleh seperti kita. Oke. Dan dia nggak melakukan perlawanan lagi? Melakukan cuman ya sudah dibekuk seperti itu. Sudah diamankan Pak ya. Kalau untuk korban dibawa kemana Pak? Mas Tri itu dibawa ke rumah sakit yang Manggarai. Oke. Rumah sakit 2 ya Pak korbannya ya Pak? Iya. Rumah sakit Agung Manggarai IGD karena ada Bamba kita sudah minta untuk periksa, cuman mungkin setelah ini akan baru periksa seperti itu. Oke. Tapi dalam keadaan sadar artinya Pak? Sadar. Oh, dua-duanya kena sakit ya? Yang sudah Mas Tri karena ada luka ini kena kaca ya. Seperti itu. Masih di sana. Nah, ada lagi Mas Bambal. Itu sedang di Polres mungkin. BAP mungkin ya. Iya, dengan Pak RT. Pak security maksudnya. Oke. Siap. Pak izin boleh gimana? Polisinya di sini bukan katanya juga Pak, tangkapnya untuk di Polsek ya. Polres Jakarta Pusat. Polres Iya, Jakarta. Pak, itu maaf Pak, mungkin mengulang lagi. Jam berapa sih Pak kejadiannya? Pasti jam 11. Tadi saya nggak datang dari awal. Itu kronologinya gimana Pak? Ya, yang kita dapat info dari pegawai sih yang bersangkutan tuh naik travel. Oke. Dan ditanya oleh staf kita di security mau ketemu siapa, itu katanya mau ketemu pimpinan atau mungkin juga salah satunya ketemu staf kita. Selfie-nya. Sudah diambil tadi?
Pak, bantu Pak. Ayo Pak, ayo Pak. Dilepas dulu Pak. Bukan dari mana? Dari belakang Pak, dia kabur, saya di sini sendirian Pak. Waktu itu saya jalan lari yang bilang saya. Ya ini di belakang. Pelaku ini kesal nih Pak ya, karena nggak bisa ketemu sama dia sendiri Pak. Sendiri. Pak, informasinya ada 2 orang yang terluka ya Pak? Ya dari pegawai kita ada 2 ya. Nah, yang satunya lagi mungkin terkena pecahan kaca. Pecahan kaca ya? Tangan. Yang satunya lagi di punggung. Dua-duanya pecahan kaca berarti Pak? Yang punggung kayaknya Tembak. kena Luka tembak. tapi ya karena tembakannya oleh shotgun. Tapi yang bersangkutan baru pertama kali kesini Pak apa udah? Informasinya sudah 2 kali. Dua kali dengan hari ini ya? Ini ketiga Bu. Ini ketiga. Ini Aksi penembakan yang terjadi di Kantor Majelis Ulama Indonesia atau MUI di Jakarta Pusat pada Selasa 2 Mei 2023 mengakibatkan 3 orang jadi korban luka. Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI bidang dakwah dan ukhuwah Kiai Haji Khalil Nafis yang menjadi saksi mata peristiwa tersebut kemudian mengungkapkan kondisi 3 korban tersebut. Ia mengatakan insiden penembakan tersebut terjadi sekira pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat di lobi kantor MUI. Akibat insiden itu, pintu kaca yang berada di depan MUI, kantor MUI, terpecah hingga menjadi berkeping-keping dan berserakan. Sementara pantulan peluru mengenai punggung seorang staf MUI, serta pecahan kaca juga mengenai tangan serta badan security. Kini pelaku penembakan tersebut telah ditangkap pihak kepolisian. Diketahui dalam foto-foto yang beredar di media sosial Twitter, tampak kaca pecah dan berhamburan di pintu dekat parkiran mobil. Selain itu terlihat seorang staf dari kantor MUI mengalami luka dan kini sudah mendapatkan perawatan di rumah sakit. Di gambar lain juga terlihat seorang berbaju hitam yang diduga sebagai pelaku langsung ditangkap oleh pihak keamanan setempat. Sebuah senjata berwarna hitam juga tampak berada di lokasi kejadian yang diduga merupakan milik pelaku yang digunakan untuk melakukan penembakan. Penembakan ini terjadi, saudara, saat kantor MUI sedang melakukan halal bihalal. Pelaku ingin bertemu dengan ketua MUI serta sempat mengaku sebagai Tuhan. Selfie-nya mana? Sudah diambil tadi? Iya. Kamu Pak. Pak, bantu Pak. Ayo Pak, ayo Pak. Dilepas dulu Pak. Bukan dari mana? Dari belakang Pak, dia kabur, saya di sini sendirian Pak. Waktu itu saya jalan lari yang bilang saya. Ya ini di belakang. Polisi menyebut pelaku penembakan di kantor Majelis Ulama Indonesia atau MUI Jakarta Pusat berjumlah 1 orang. Dalam foto beredar terlihat pelaku mengenakan pakaian kotak-kotak dan digotong oleh beberapa petugas kepolisian. Ia juga tampak mengenakan celana jeans dan membawa tas ransel hitam. Pelaku terlihat mengenakan jaket kulit berwarna senada. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Komarudin mengatakan,
Penembakan terjadi pada Selasa 2 Mei 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Saat ini Komarudin menyebut pihak kepolisian sudah mengamankan barang bukti berupa pistol yang diduga milik pelaku penembakan. Masih belum diketahui saudara identitas pelaku penembakan, namun informasi sementara pelaku berasal dari Lampung yang ingin bertemu dengan Ketua MUI. Pelaku menuju ke kantor MUI Jakarta mengendarai travel dan berhenti tepat di depan lokasi kejadian. Pasca beraksi, pelaku sempat berpura-pura pingsan hingga pura-pura gila. Kini kepolisian masih menyelidiki lebih lanjut kasus tersebut. Selfie-nya mana? Sudah diambil tadi? Insiden penembakan terjadi di kantor Majelis Ulama Indonesia atau MUI di Jalan Proklamasi Jakarta Pusat pada Selasa 2 Mei 2023 siang tadi. Tampak pintu kaca bagian depan kantor MUI pecah hingga menjadi berkeping-keping. Waketum MUI Anwar Abbas mengatakan terdapat korban luka dalam insiden tersebut. Sementara itu Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Komarudin mengatakan pelaku penembakan sebanyak 1 orang. Pelaku kini telah dibekuk oleh pihak kepolisian, namun kini dalam kondisi meninggal dunia. Meski begitu, belum diketahui penyebab pasti pelaku penembakan meninggal dunia. Saat ini kepolisian masih melakukan olah TKP untuk menyelidiki kasus lebih lanjut. Selain itu, juga masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi untuk mengungkap kasus ini. Sementara itu, Kapolsek Menteng AKBP Samian sebelumnya sempat mengatakan pelaku ditangkap oleh petugas pengamanan dalam atau Pamdal MUI. Samian menuturkan peristiwa terjadi sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat atau sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat, antara pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Menurutnya, pelaku tak menembak ke arah seseorang. Samian menambahkan penembakan ini dilakukan menggunakan senjata softgun. Menurutnya, tembakan tak diarahkan ke seseorang tetapi menembak sendiri. Keluar dulu. Pak, tolong Pak. Di sini Pak, tolong. Pakai dinas. Tolong ini ya, sini aja dulu. Polisan, sini nih. Yang mundur. Dulu Pak. Tolong ya. Iya Pak. Keluar dulu. Pak, tolong Pak. Di sini Pak, tolong. Pakai dinas. Tolong ini ya, sini aja dulu. Polisan, sini nih. Yang mundur. Dulu Pak. Tolong ya. Keluar dulu. Pak, tolong Pak. Di sini Pak, tolong. Pakai dinas. Tolong ini ya, sini aja dulu.
Polisan, sini nih. Yang mundur. Dulu Pak, dulu. Keluar dulu. Pak, tolong Pak. Di sini Pak, tolong. Simpakan dinas. Tolong ini ya, ini aja dulu. Polisan, sini nih. Yang mundur. Dulu Pak, dulu. Keluar dulu. Pak, tolong Pak. Di sini Pak, tolong. Simpakan dinas. Tolong ini ya, ini aja dulu. Insiden penembakan terjadi di kantor Majelis Ulama Indonesia atau MUI di Jalan Proklamasi Jakarta Pusat pada Selasa 2 Mei 2023 siang ini. Waketum MUI Anwar Abbas mengatakan terdapat korban luka dalam insiden tersebut. Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Komarudin mengatakan pelaku penembakan sebanyak 1 orang. Pelaku kini telah dibekuk oleh pihak kepolisian, namun kini dalam kondisi meninggal dunia. Meski begitu, belum diketahui penyebab pasti pelaku penembakan meninggal dunia. Saat ini, kepolisian masih melakukan olah TKP untuk menyelidiki kasus lebih lanjut. Selain itu, juga masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi untuk mengungkap kasus ini. Sementara itu, Kapolsek Menteng AKBP Samian sebelumnya sempat mengatakan pelaku ditangkap oleh petugas pengamanan dalam atau Pamdal MUI. Samian menuturkan peristiwa terjadi sekira pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pelaku memang tidak menembak ke arah seseorang. Samian menambahkan penembakan ini dilakukan menggunakan senjata softgun. Waketum MUI Anwar Abbas mengatakan pelaku penembakan melakukan aksinya saat sedang menunggu seseorang. Aksi itu dilakukan saat menunggu untuk bertemu dengan Ketua MUI Miftahul Akhyar. Akibatnya terdapat korban luka dan pintu depan MUI yang terbuat dari kaca pecah menjadi berkeping-keping akibat aksi penembakan yang dilakukan oleh 1 orang pelaku. Polisan, sini nih. Yang mundur. Dulu Pak, dulu. Keluar dulu. Pak, tolong Pak. Di sini Pak, tolong. Simpakan dinas. Tolong ini ya, ini aja dulu. Polisan, sini nih. Yang mundur. Dulu Pak, dulu. Keluar dulu. Pak, tolong Pak. Di sini Pak, tolong. Simpakan dinas. Tolong ini ya, ini aja dulu.
Polisan, sini nih. Yang nomor. Dulu Pak. Keluar dulu. Pak, tolong Pak. Di sini Pak, tolong. Pakai dinas. Tolong ini ya, ini aja dulu. Polisan, sini nih. Yang nomor. Dulu Pak. Tolong ya. Iya Pak. Prihatin lah kenapa hari yang ini kok sampai bisa. Iya Pak, kalau Jangan terulang lagi lah prediksi atau perusahaan lain. Ada korban berarti Pak itu? Bukan sih, bukan staf kami ada dua orang, satu staf resepsionis, yang satu staf apa dia itu bukan ada yang kena serpihan kaca, ada yang apa sih softgun geser lambungnya. Sekarang sedang dirawat atau belum? Ya, ada yang dirawat, satunya lagi mungkin sedang apa ya di Ya, Tribuners, sekitar pukul 11 tadi terjadi penembakan di kantor pusat Majelis Ulama Indonesia atau MUI di kawasan Menteng, Jakarta Pusat ini, di mana ada 2 petugas MUI yang kena luka tembak oleh pelaku. Baik, saudara, terkait kasus penembakan yang terjadi di kantor Majelis Ulama Indonesia atau MUI di Jalan Proklamasi Jakarta Pusat pada siang tadi. Saat ini saya sudah terhubung dengan Elga, jurnalis kami dari Tribun Jakarta. Selamat siang, Elga. Ya, selamat siang Ratu dan Tribuners. Penembakan terjadi di kantor pusat Majelis Ulama Indonesia MUI di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada siang tadi sekira pukul 11 waktu Indonesia Barat. Menurut keterangan Wasekjen MUI Arif Fahrudin, pelaku penembakan ini berjumlah 1 orang yang datang ke kantor MUI dengan tujuan memaksa ingin bertemu pimpinan MUI. Namun karena harus ada prosedur yang dilakukan jika ingin bertemu pimpinan MUI, maka pelaku tidak terima dan langsung menembakkan senjata jenis airsoft gun ke area lobi MUI. Hal itu mengakibatkan 2 petugas resepsionis di MUI mengalami luka. Berdasarkan penuturan Wasekjen MUI Arif Fahrudin tadi, 1 korban terkena luka tembakan soft gun di bagian punggung, serta ada juga 1 lagi terkena pecahan kaca karena tembakan yang dilakukan oleh pelaku ini membuat kaca di lobi yang mengarah ke parkiran gedung MUI ini pecah berserakan begitu, Ratu. Dan juga setelah melakukan aksinya, pelaku sempat berusaha melarikan diri namun berhasil digagalkan oleh petugas keamanan gedung MUI dan diserahkan ke kepolisian. Sampai saat ini polisi dibantu juga oleh Densus 88 masih melakukan olah TKP di gedung MUI dan juga lokasi kejadian disterilkan. Awak media saat ini hanya bisa melihat jalannya olah TKP ini dari luar gedung MUI. Mungkin itu laporan yang bisa saya sampaikan dari gedung MUI Jakarta Pusat, Ratu. Baik, Elga, ini terkait dengan kabar yang menyebutkan bahwa pelaku penembakan tewas begitu. Dalam ditangkap dan saat ini dinyatakan dalam kondisi tewas. Ini seperti apa? Apakah betul, Elga? Ya, kalau dari penuturan Wasekjen MUI sendiri, dia tidak mengatakan bahwa pelaku tewas. Namun memang karena saat itu dia tidak ada di lokasi kejadian, dia hanya menerima laporan dari petugas keamanan MUI. Sementara dari pihak kepolisian memang belum ada yang memberikan penjelasan secara lebih terperinci lagi hingga saat ini, karena bisa dilihat tadi dari Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi, juga masih memimpin jalannya olah tempat kejadian perkara. Mungkin nanti akan diinformasikan lebih lanjut lagi jika memang ada kabar terkini dari lokasi kejadian. Baik, berarti masih belum diketahui secara pasti apakah pelaku ini dalam kondisi tewas atau tidak. Ya, namun yang jelas, demikian. baik, namun yang jelas pelaku ini masih
sudah ditangkap begitu ya, meski belum Ya, belum diketahui kondisi ya, pastinya seperti apa. ya. Kemudian terkait dengan kondisi para korban tadi yang disebutkan ada 2 orang korban luka, seperti apa saat ini, Elga? Saat ini korban luka sudah dibawa ke rumah sakit dan dalam kondisi sadar. Yang satu korban luka memang sempat dilarikan ke UGD karena mengalami luka pecahan kaca yang cukup dalam di bagian tangannya. Namun tadi pihak Wasekjen mengatakan sejauh ini kondisinya sudah mulai sadar dan diharapkan bisa segera pulih kembali. Baik, kemudian tadi juga ada informasi yang menyebutkan bahwa pelaku sudah 2 kali menuju atau berkunjung begitu ke MUI untuk bertemu dengan ketua MUI begitu, lalu juga sempat mengaku sebagai seorang nabi. Ini seperti apa informasinya, Elga? Ya, memang berdasarkan laporan sementara tadi dikatakan bahwa ini adalah sebelum melakukan aksinya ini pelaku sempat 2 kali mengirimkan ancaman ke pihak MUI, namun pihak Wasekjen belum bisa memastikan lebih lanjut tadi. Apakah ancaman itu hanya berupa via surat email atau pelaku yang datang dari Lampung ini sebelumnya sudah pernah datang ke gedung MUI secara langsung atau belum gitu, Ratu? Baik, berarti sempat memberikan ancaman sebelumnya begitu ya? Ya, berdasarkan laporan dari pihak Wasekjen MUI, memang pelaku sempat 2 kali melakukan ancaman ke pihak MUI karena dia memaksa ingin bertemu pimpinan MUI tanpa menjelaskan apa maksud dia melakukan hal tersebut. Baik, untuk identitas dari pelaku sendiri apakah sudah diketahui atau mungkin sudah ada bocoran begitu terkait identitas dari pelaku penembakan di kantor MUI, Elga? Ya, untuk identitas sendiri tadi pihak MUI juga belum mengetahui pasti, namun dipastikan bahwa pelaku berjumlah 1 orang, seorang pria yang datang ke gedung MUI ini dengan menggunakan travel. Pelaku sendiri mengaku datang dari Lampung, begitu Ratu. Baik, terima kasih Elga atas informasinya. Kami tunggu informasi lanjutan dari kasus penembakan yang terjadi di kantor Majelis Ulama Indonesia atau MUI di Jalan Proklamasi Jakarta Pusat siang ini. Terima kasih Elga, selamat bertugas kembali. Ya. Saudara, kasus penembakan terjadi di kantor Majelis Ulama Indonesia atau MUI di Jalan Proklamasi Jakarta Pusat pada Selasa 2 Mei 2023 siang ini. Waketum MUI Anwar Abbas mengatakan terdapat korban luka dalam insiden tersebut. Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Komarudin mengatakan pelaku penembakan sebanyak 1 orang. Dari penuturan wartawan kami dari Tribun Jakarta disebutkan bahwa pelaku berasal dari Lampung dan sudah beberapa kali memberikan ancaman yang ditujukan untuk kantor MUI. Pelaku saudara hingga kini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian, namun masih belum jelas apakah ditangkap dalam kondisi hidup ataupun meninggal dunia. Kemudian, saudara, saat ini pihak kepolisian masih melakukan olah TKP untuk menyelidiki kasus lebih lanjut. Selain itu juga masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi untuk mengungkap kasus ini. Kemudian Kapolsek Menteng AKBP Samian sebelumnya sempat mengatakan pelaku ditangkap oleh petugas pengamanan dalam atau PAMDAL MUI. Samian menuturkan peristiwa terjadi sekira antara pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Menurutnya pelaku tak menembak ke arah seseorang. Samian menambahkan penembakan dilakukan menggunakan senjata soft gun. Waketum MUI Anwar Abbas kemudian mengatakan pelaku penembakan melakukan aksinya saat sedang menunggu seseorang. Aksi itu dilakukan saat sedang menunggu untuk bertemu dengan Ketua MUI Miftahul Akhyar. Akibatnya terdapat korban luka dan pintu depan MUI yang terbuat dari kaca hancur berserakan. Penembakan terjadi di kantor Majelis Ulama MUI Pusat Jakarta. Waketum MUI Anwar Abbas mengatakan pelaku penembakan sudah 2 kali datang ke MUI untuk bertemu langsung dengan Ketua MUI yakni Miftahul Akhyar. Anwar menyampaikan petugas mempersilakan pelaku untuk menunggu di bawah lantaran Miftahul Akhyar sedang ada rapat di lantai 4. Tak lama kemudian pelaku langsung melakukan penembakan.
Berjumlah 1 orang. Berdasarkan keterangan pimpinan MUI tadi, pelaku adalah seorang diri yang mengaku dari Lampung dan langsung menembakkan airsoft gun ke arah petugas. Kita lihat saat ini polisi juga dari Polres Metro Jakarta Pusat datang ke lokasi untuk melakukan olah TKP, di mana kaca polisi juga sedang mengecek dan saya coba ke lokasi. Kabar gimana terus tiba-tiba ya mengeluarkan senjatanya itu. Berarti terekam CCTV Pak pelaku ini? Kalau di sini sih ada ya, semoga aktif ini. Oke. Jadi kita cek. Identitasnya tahu nggak sih Pak? Namanya Mustafa. Ya namanya nanti kan sudah ada. Biasanya ada suratnya ya. Kita cek. Berarti dia dari luar kota dong Pak ketika? Itu maksudnya nggak pakai ancam-ancaman, dia langsung? Iya. 2 kali sudah mengirimkan surat ancaman kembali. Oke. Ini ketiga kali datang ke sini, ya total seperti itu terjadi. 2 kali itu dia hanya datang via surat, melalui surat atau datang juga? Nah itu yang Mas Bambang sebenarnya. Oke. Tapi dia nggak menjelaskan dari mana gitu Pak tujuan dari dia? Dari Lampung. Tujuannya untuk ketemu? Enggak jelas, hanya ingin ketemu dengan ketua MUI saja seperti itu. Akhirnya dia menembak ke sana ya Pak, ke situ kan. Setelah dia menembak, dia ada upaya kabur atau? Kabur dan langsung dibekuk oleh seperti kita. Oke. Dan dia nggak melakukan perlawanan lagi? Melakukan cuman ya sudah dibekuk seperti itu. Sudah diamankan Pak ya. Kalau untuk korban dibawa kemana Pak? Mas Tri itu dibawa ke rumah sakit yang Manggarai. Oke. Rumah sakit 2 ya Pak korbannya ya Pak? Iya. Rumah sakit Agung Manggarai IGD karena ada Bamba kita sudah minta untuk bisa, cuman mungkin setelah ini akan baru bisa seperti itu. Oke. Tapi dalam keadaan sadar artinya Pak? Sadar. Alhamdulillah. Dua-duanya kena sakit ya? Yang sudah Mas Tri karena ada luka ini kaca ya. Seperti itu. Masih di sana. Nah, ada lagi Mas Bambal. Itu sedang di Polres mungkin. BAP mungkin ya. Iya, dengan Pak RT. Pak security maksudnya. Oke. Siap. Pak izin boleh dulu. Polisinya di sini bukan Pak. Tangkapnya di Polsek ya. Polres Jakarta Pusat. Iya, Pak, itu maaf Pak, mungkin mengulang lagi. Jam berapa sih Pak kejadiannya? Pasti jam 11. Tadi saya nggak datang dari awal. Itu kronologinya gimana Pak? Ya, yang kita coba info dari pegawai sih bersangkutan tuh naik travel. Oke. Dan ditanya oleh staf kita di security mau ketemu siapa, itu saya mau ketemu pimpinan atau mungkin juga salah satunya ketemu staf kita. Selfie-nya mana? Sudah diambil tadi? Iya. Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia atau Wasekjen MUI bidang Hukum dan HAM, Ihsan Abdullah membenarkan soal adanya penembakan di kantor pusat MUI Jakarta Pusat pada Selasa 2 Mei 2023. Ihsan mengatakan pelaku penembakan sempat mengaku sebagai Tuhan. Ihsan secara tegas menyebut MUI mengutuk keras tindakan teror tersebut. Ihsan menambahkan atas kejadian penembakan itu terdapat beberapa korban yang mengalami luka-luka. Para korban mengalami luka di bagian tangan dan punggung lantaran peluru karet yang menembus dan 3 orang korban merupakan 3 orang, 1 seorang security dan 1 orang merupakan front office serta 1 staff.
Ia memastikan saat ini pelaku sudah ditangkap dan dibawa ke kantor polisi sektor atau Polsek Menteng, Jakarta Pusat. Diketahui saudara, insiden penembakan terjadi di kantor MUI Pusat Jakarta pada hari ini Selasa 2 Mei 2023. Insiden penembakan tersebut terjadi antara pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pelaku berjumlah 1 orang yang diduga berasal dari Lampung dan pelaku sudah 2 kali berkunjung ke MUI Jakarta untuk bertemu langsung dengan Ketua MUI. Atau gimana terus tiba-tiba ya mengeluarkan senjatanya. Berarti terekam CCTV Pak pelaku ini? Kalau di sini sih ada ya, semoga aktif ini. Oke. Jadi kita cek lagi lah. Identitasnya tahu nggak sih Pak? Namanya Mustafa. Ya namanya nanti kan sudah ada. Biasanya ada suratnya ya, kita cek lagi. Berarti dia dari luar kota dong Pak Ya. ketika? Itu maksudnya nggak pakai ancam-ancaman, dia langsung? Iya. 2 kali sudah mengirimkan surat ancaman sebenarnya. Oke. Ini ketiga kali datang sini, ya kontrol seperti itu terjadi. 2 kali itu dia hanya datang via surat, melalui surat atau datang juga? Nah itu yang Mas Bambang sebenarnya. Oke. Seperti itu. Tapi dia nggak menjelaskan dari mana gitu Pak tujuan Dari dia? Dari Lampung. Tujuannya untuk ketemu? Enggak jelas, hanya ingin ketemu dan ketua MUI saja seperti itu. Akhirnya dia menembak ke sana ya Pak, ke situ kan. Setelah dia menembak, dia ada upaya kabur atau? Kabur dan langsung dibekuk oleh seperti kita. Oke. Dan dia nggak melakukan perlawanan lagi? Lakukan cuman ya sudah dibekuk seperti itu. Sudah diamankan Pak ya. Kalau untuk korban dibawa kemana Pak? Mas Tri itu dibawa ke rumah sakit yang Manggarai. Oke. Rumah sakit 2 ya Pak korbannya ya Pak? Iya. Rumah sakit Agung Manggarai, IGD. Karena ada Bamba kita sudah minta untuk periksa, cuman mungkin setelah ini akan baru periksa seperti itu. Oke. Tapi dalam keadaan sadar artinya Pak? Sadar. Alhamdulillah. Oh, dua-duanya kena sakit ya? Yang sudah Mas Tri karena ada luka ini kaca ya. Gitu. Masih di sana. Nah, ada lagi Mas Bambal. Itu sedang di Polres mungkin. BAP mungkin. Iya, dengan Pak RT. Pak security maksudnya. Oke. Siap. Pak izin boleh dulu. Polisinya di sini bukan katanya Pak, tangkapnya di Polsek ya. Polres Jakarta Pusat. Polres Iya, Jakarta. Pak, itu maaf Pak, mungkin ngulang lagi. Jam berapa sih Pak kejadiannya pasti? Jam 11. Tadi saya nggak datang dari awal, itu kronologinya gimana Pak? Ya, yang kita coba info dari pegawai sih, yang bersangkutan tuh naik travel. Oke. Dan ditanya oleh staf kita di security, mau ketemu. Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia atau Wasekjen MUI bidang hukum dan HAM, Iksan Abdullah, membenarkan soal adanya penembakan di kantor pusat MUI Jakarta Pusat pada Selasa 2 Mei 2023 antara pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pihaknya memastikan saat ini pelaku sudah diamankan atau sudah ditangkap dan dibawa ke Polsek Menteng, Jakarta Pusat. Ia juga menambahkan tidak ada yang mengenali sosok pelaku tersebut dan insiden atau aksi penembakan ini terjadi saat seluruh staf MUI sedang melakukan halal bihalal. Sebelumnya, saudara, penembakan terjadi di kantor Majelis Ulama Indonesia atau MUI Jakarta pada Selasa 2 Mei 2023. Aksi penembakan itu viral di media sosial dan tampak pintu kaca kantor MUI yang pecah menjadi berkeping-keping dan berserakan. Di foto lainnya juga diperlihatkan senjata api yang diduga milik pelaku. Disebutkan pula pelaku telah ditangkap dan dibawa ke kantor polisi.
Akibat penembakan ini terdapat 3 orang yang mengalami luka-luka. Sementara itu, Saudara Iksan secara tegas menyebut MUI mengutuk keras tindakan teror tersebut. Diketahui pelaku sudah beberapa kali berkunjung ke kantor pusat MUI Jakarta untuk bertemu dengan Ketua MUI. Siapa itu saya mau ketemu pimpinan atau mungkin juga salah satunya ketemu staf itu. Selfie-nya mana? Sudah diambil tadi? Pak, bantu Pak. Ayo Pak, ayo Pak. Dilepas dulu Pak. Bukan dari mana? Dari lantai Pak, dia ngatur saya di sini sendirian Pak. Waktu itu saya jalan lalu saya bilang saya. Ya ini di belakang. Penembakan terjadi di kantor Majelis Ulama Indonesia Jakarta pada Selasa 2 Mei 2023. Berdasarkan informasi dari Wakil Sekretaris Jenderal MUI Iksan Abdullah, penembakan terjadi sekira pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saat itu sedang ada acara halal bihalal dan rapat pimpinan di lantai 4 kantor MUI. Kemudian seorang pria yang terlihat masih muda memasuki kantor MUI. Pria tersebut kemudian mengamuk dan mengaku Tuhan. Ia lalu melepaskan beberapa tembakan. Akibat tembakan yang dilepaskan tersebut, 3 pegawai mengalami luka. 1 diantaranya merupakan petugas security, 1 petugas front office, dan 1 staf. Setelah itu, saudara, pelaku sempat berpura-pura pingsan. Meski begitu, pelaku sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Selain sempat berpura-pura pingsan, pelaku juga sempat berpura-pura gila. Akibat aksi penembakan ini, saudara, 3 orang mengalami luka serius dan langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif. Selfie-nya mana? Sudah diambil tadi? Pak, bantu Pak. Ayo Pak, ayo Pak. Dilepas dulu Pak. Bukan dari mana? Dari lantai Pak, dia ngatur saya di sini sendirian Pak. Waktu itu saya jalan lalu saya bilang saya. Ya ini di belakang. Pelaku ini kesal nih Pak ya, karena nggak bisa ketemu sama dia sendiri Pak. Sendiri. Pak, informasinya ada 2 orang yang terluka ya Pak? Ya dari pegawai kita ada 2 yang terkena. Yang satunya lagi mungkin terkena pecahan kaca. Pecahan kaca ya Pak? Yang satunya lagi di punggung. Dua-duanya pecahan kaca berarti Pak? Yang punggung kayaknya Tembak. kena Luka tembak. tapi ya karena tembakannya oleh shotgun. Pelaku penembakan di kantor Majelis Ulama Indonesia atau MUI mengaku dirinya sebagai Tuhan saat melakukan aksi tersebut. Pelaku saat ini telah ditangkap oleh jajaran kepolisian dari Polsek Menteng. Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Hukum dan HAM, Iksan Abdullah mengatakan saat ini motif pelaku masih didalami oleh pihak kepolisian.
Iksan menduga pelaku akan berpura-pura sebagai orang gila kepada kepolisian. Diketahui saudara, aksi penembakan di kantor MUI Pusat Jakarta tersebut dilakukan sekira pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat pada Selasa 2 Mei 2023. Akibat aksi penembakan tersebut, 3 orang menjadi korban luka dan saat ini sedang dirawat intensif di rumah sakit. Sampingnya mana? Sudah diambil tadi? Iya. Pak, bantu Pak. Ayo Pak, ayo Pak. Dilepas dulu Pak. Bukan dari mana? Dari tembak dia kabur, saya di sini sendirian Pak. Waktu itu saya jalan lagi yang bilang saya. Ya ini di belakang. Pelaku ini kesal nih Pak ya, karena nggak bisa ketemu sama dia sendiri Pak. Sendiri. Pak, informasinya ada 2 orang yang terluka ya Pak? Ya dari pegawai kita ada 2 yang terkena. Yang satunya lagi mungkin terkena pecahan kaca. Pecahan kaca ya Pak? Tangan. Yang satunya lagi di punggung. Dua-duanya pecahan kaca berarti Pak? Yang punggung kayaknya Tembak. kena Luka tembak. tapi ya karena tembakannya oleh shotgun. Tapi yang bersangkutan baru pertama kali kesini Pak apa udah? Informasinya sudah 2 kali. Dua kali dengan hari ini ya? Ini ketiga. Ini ketiga. Ini kepala kantor. Artinya berarti itu 2 kali atau 3 kali Pak tembakan yang dilepas ya? Berapa? Ada 2 kali meledak. Jadi yang kosong 2 kali, yang bukan kosong itu. Kalau sponsornya ketemu 2. Keluar dulu. Pak, tolong ya. Di sini Pak, tolong. Simpakan dinas. Tolong ini ya, sini aja dulu. Polisan, sini nih. Yang mundur. Dulu Pak. Tolong ya. Iya Pak. Prihatin lah kenapa hari yang ini kok sampai bisa. Iya Pak, kalau Pak. Jangan terulang lagi lah baik di sini atau di tempat lain. Ada korban berarti Pak itu? Bukan sih, bukan staf kami ada 2 orang, yang satu staf resepsionis, yang satu staf apa dia itu bukan ada yang kena serpihan kaca, ada yang apa sih softgun dia sedang gurunya softgun. Sekarang sudah dirawat atau belum? Ya ada yang dirawat, satunya lagi mungkin sedang apa ya Ya Tribuners, sekitar pukul 11 tadi terjadi penembakan di kantor pusat Majelis Ulama Indonesia atau MUI di kawasan Menteng Jakarta Pusat ini, di mana ada 2 petugas MUI yang kena luka tembak oleh pelaku yang berjumlah 1 orang. Berdasarkan keterangan pimpinan MUI tadi, pelaku adalah seorang diri yang mengaku dari Lampung dan langsung menembakkan airsoft gun ke arah petugas. Kita lihat saat ini polisi juga dari Polres Metro Jakarta Pusat datang ke lokasi untuk melakukan olah TKP, di mana kaca
Dan polisi juga sedang mengecek dan saya coba ke lokasi. Kabar gimana terus tiba-tiba ya mengeluarkan senjatanya itu. Berarti terekam CCTV Pak pelaku ini? Kalau di sini sih ada ya, muka aktif ini. Oke. Jadi kita cek lagi lah. Identitasnya tahu nggak sih Pak? Namanya Mustafa. Ya namanya nanti kan sudah ada. Biasanya ada suratnya ya, kita cek lagi. Berarti dia dari luar kota dong Pak Ya. ketika? Itu maksudnya nggak pakai ancam-ancaman, dia langsung. Iya. 2 kali sudah mengirimkan surat ancaman kembali. Oke. Ini ketiga kali datang ke sini, ya total seperti itu terjadi. 2 kali itu dia hanya datang via surat, melalui surat atau datang juga? Nah itu yang Mas Bambang sebenarnya. Oke. Tapi dia nggak menjelaskan dari mana gitu Pak tujuan Dari dia? Lampung. Tujuannya untuk ketemu? Enggak jelas, hanya ingin ketemu dan ketua MUI saja seperti itu. Akhirnya dia menembak ke sana ya Pak, ke situ kan? Setelah dia menembak dia ada upaya kabur atau? Kabur dan langsung dibekuk oleh seperti kita. Oke. Dan dia nggak melakukan perlawanan lagi? Lakukan cuman ya sudah dibekuk seperti itu. Sudah diamankan Pak ya? Kalau untuk korban dibawa kemana Pak? Mas Tri itu dibawa ke rumah sakit yang Manggarai. Oke. Oh. Rumah sakit 2 ya Pak korbannya ya Pak? Iya. Rumah sakit Agung Manggarai IGD karena ada Bamba kita sudah minta untuk bisa, cuman mungkin setelah ini akan baru bisa seperti itu. Oke. Tapi dalam keadaan sadar artinya Pak? Sadar. Oh, dua-duanya kena sakit ya? Yang sudah Mas Tri karena ada luka ini kaca ya. Seperti itu. Masih di sana. Nah, ada lagi Mas Bambal. Itu sedang di Polres mungkin ya. BAP mungkin ya. Iya, dengan Pak RT. Pak security maksudnya. Oke. Siap. Pak izin boleh dulu. Polisinya di sini bukan katanya juga Pak, tangkapnya di Polsek ya. Polres Jakarta Pusat. Polres Iya, Jakarta. Pak, itu maaf Pak, mungkin ngulang lagi. Jam berapa sih Pak kejadiannya? Pasti jam 11. Tadi saya nggak datang dari awal. Itu kronologinya gimana Pak? Ya, yang kita coba info dari pegawai sih yang bersangkutan tuh naik travel. Oke. Dan ditanya oleh staf kita di security mau ketemu siapa, itu saya mau ketemu pimpinan atau mungkin juga salah satunya ketemu staf kita. Selfie-nya mana? Sudah diambil tadi? Dilepas dulu Pak. Bukan dari mana? Dari lantai Pak, dia ngaku saya di sini sendirian Pak. Waktu itu saya jalan lari yang bilang saya. Ya ini di belakang. Pelaku ini kesal nih Pak ya, karena nggak bisa ketemu sama dia sendiri Pak. Sendiri. Pak, informasinya ada 2 orang yang terluka ya Pak? Ya dari pegawai kita ada 2 ya. Nah, yang satunya lagi mungkin terkena pecahan kaca. Pecahan kaca ya? Tangan. Yang satunya lagi di punggung. Dua-duanya pecahan kaca berarti Pak? Yang punggung kayaknya Tembak. kena Luka tembak. tapi ya karena tembakannya oleh shotgun. Tapi yang bersangkutan baru pertama kali kesini Pak, apa udah? Informasinya sudah 2 kali. 2 kali dengan hari ini ya? Ini ketiga. Ini ketiga. Ini Aksi penembakan yang terjadi di Kantor Majelis Ulama Indonesia atau MUI di Jakarta Pusat pada Selasa 2 Mei 2023 mengakibatkan 3 orang jadi korban luka.
Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI bidang dakwah dan ukhuwah Kiai Haji Khalil Nafis yang menjadi saksi mata peristiwa tersebut kemudian mengungkapkan kondisi 3 korban tersebut. Ia mengatakan insiden penembakan tersebut terjadi sekira pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat di lobi kantor MUI. Akibat insiden itu, pintu kaca yang berada di depan MUI, kantor MUI, terpecah hingga menjadi berkeping-keping dan berserakan. Sementara pantulan peluru mengenai punggung seorang staf MUI, serta pecahan kaca juga mengenai tangan serta badan security. Kini pelaku penembakan tersebut telah ditangkap pihak kepolisian. Diketahui dalam foto-foto yang beredar di media sosial Twitter, tampak kaca pecah dan berhamburan di pintu dekat parkiran mobil. Selain itu terlihat seorang staf dari kantor MUI mengalami luka dan kini sudah mendapatkan perawatan di rumah sakit. Di gambar lain juga terlihat seorang berbaju hitam yang diduga sebagai pelaku langsung ditangkap oleh pihak keamanan setempat. Sebuah senjata berwarna hitam juga tampak berada di lokasi kejadian yang diduga merupakan milik pelaku yang digunakan untuk melakukan penembakan. Penembakan ini terjadi, saudara, saat kantor MUI sedang melakukan halal bihalal. Pelaku ingin bertemu dengan ketua MUI serta sempat mengaku sebagai Tuhan. Selfie-nya mana? Sudah diambil tadi? Iya. Kamu Pak, bantu Pak. Ayo Pak, ayo Pak. Dilepas dulu Pak. Bukan dari mana? Dari lantai Pak, dia kabur, saya di sini sendirian Pak. Waktu itu saya jalan lalu yang bilang saya. Ya ini di belakang. Polisi menyebut pelaku penembakan di kantor Majelis Ulama Indonesia atau MUI Jakarta Pusat berjumlah 1 orang. Dalam foto beredar terlihat pelaku mengenakan pakaian kotak-kotak dan digotong oleh beberapa petugas kepolisian. Ia juga tampak mengenakan celana jeans dan membawa tas ransel hitam. Pelaku terlihat mengenakan jaket kulit berwarna senada. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Komarudin mengatakan, penembakan terjadi pada Selasa 2 Mei 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Saat ini Komarudin menyebut pihak kepolisian sudah mengamankan barang bukti berupa pistol yang diduga milik pelaku penembakan. Masih belum diketahui saudara identitas pelaku penembakan, namun informasi sementara pelaku berasal dari Lampung yang ingin bertemu dengan Ketua MUI. Pelaku menuju ke kantor MUI Jakarta mengendarai travel dan berhenti tepat di depan lokasi kejadian. Pasca beraksi, pelaku sempat berpura-pura pingsan hingga pura-pura gila. Kini kepolisian masih menyelidiki lebih lanjut kasus tersebut. Selfie-nya mana? Sudah diambil tadi? Iya. Insiden penembakan terjadi di kantor Majelis Ulama Indonesia atau MUI di Jalan Proklamasi Jakarta Pusat pada Selasa 2 Mei 2023 siang tadi. Tampak pintu kaca bagian depan kantor MUI pecah hingga menjadi berkeping-keping. Waketum MUI Anwar Abbas mengatakan terdapat korban luka dalam insiden tersebut. Sementara itu Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Komarudin mengatakan pelaku penembakan sebanyak 1 orang.
Pelaku kini telah dibekuk oleh pihak kepolisian, namun kini dalam kondisi meninggal dunia. Meski begitu, belum diketahui penyebab pasti pelaku penembakan meninggal dunia. Saat ini kepolisian masih melakukan olah TKP untuk menyelidiki kasus lebih lanjut. Selain itu, juga masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi untuk mengungkap kasus ini. Sementara itu, Kapolsek Menteng AKBP Samian sebelumnya sempat mengatakan pelaku ditangkap oleh petugas pengamanan dalam atau Pamdal MUI. Samian menuturkan peristiwa terjadi sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat atau sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat, antara pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Menurutnya, pelaku tak menembak ke arah seseorang. Samian menambahkan penembakan ini dilakukan menggunakan senjata softgun. Menurutnya, tembakan tak diarahkan ke seseorang tetapi menembak sendiri. Keluar dulu. Pak, tolong ya. Di sini, Pak, tolong. Makan dinas. Tolong ini ya, sini aja dulu. Polisan, sini nih. Yang mundur. Dulu, Pak. Tolong ya. Iya, Pak. Keluar dulu. Pak, tolong ya. Di sini, Pak, tolong. Makan dinas. Tolong ini ya, sini aja dulu. Polisan, sini nih. Yang mundur. Dulu, Pak. Tolong ya. Keluar dulu. Pak, tolong ya. Di sini, Pak, tolong. Makan dinas. Tolong ini ya, sini aja dulu. Polisan, sini nih. Yang mundur. Dulu, Pak. Tolong ya. Keluar dulu. Pak, tolong ya. Di sini, Pak, tolong. Makan dinas. Tolong ini ya, sini aja dulu. Polisan, sini nih. Yang mundur. Dulu, Pak. Tolong ya. Keluar dulu. Pak, tolong ya. Di sini, Pak, tolong. Makan dinas. Tolong ini ya, sini aja dulu.
Insiden penembakan terjadi di kantor Majelis Ulama Indonesia atau MUI di Jalan Proklamasi Jakarta Pusat pada Selasa 2 Mei 2023 siang ini. Waketum MUI Anwar Abbas mengatakan terdapat korban luka dalam insiden tersebut. Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Komarudin mengatakan pelaku penembakan sebanyak 1 orang. Pelaku kini telah dibekuk oleh pihak kepolisian namun kini dalam kondisi meninggal dunia. Meski begitu, belum diketahui penyebab pasti pelaku penembakan meninggal dunia. Saat ini, kepolisian masih melakukan olah TKP untuk menyelidiki kasus lebih lanjut. Selain itu, juga masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi untuk mengungkap kasus ini. Sementara itu, Kapolsek Menteng AKBP Samian sebelumnya sempat mengatakan pelaku ditangkap oleh petugas pengamanan dalam atau Pamdal MUI. Samian menuturkan peristiwa terjadi sekira pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pelaku memang tidak menembak ke arah seseorang. Samian menambahkan penembakan ini dilakukan menggunakan senjata softgun. Waketum MUI Anwar Abbas mengatakan pelaku penembakan melakukan aksinya saat sedang menunggu seseorang. Aksi itu dilakukan saat menunggu untuk bertemu dengan Ketua MUI Miftahul Akhyar. Akibatnya terdapat korban luka dan pintu depan MUI yang terbuat dari kaca pecah menjadi berkeping-keping akibat aksi penembakan yang dilakukan oleh 1 orang pelaku. Polisian, sini nih. Yang mundur. Dulu Pak, keluar dulu. Pak, tolong Pak. Di sini Pak, tolong. Pakai dinas. Tolong ini ya, sini aja dulu. Polisian, sini nih. Yang mundur. Dulu Pak, tolong ya. Keluar dulu. Pak, tolong Pak. Di sini Pak, tolong. Pakai dinas. Tolong ini ya, sini aja dulu. Polisian, sini nih. Yang mundur. Dulu Pak, tolong ya. Keluar dulu. Pak, tolong Pak. Di sini Pak, tolong. Pakai dinas. Tolong ini ya, sini aja dulu. Polisian, sini nih. Yang mundur. Dulu Pak, tolong ya. Iya Pak. Prihatin lah kenapa hari yang ini kok sampai bisa. Iya Pak, kalau Jangan terulang lagi lah bagi siapa. Ada korban berarti Pak itu? Bukan sih, bukan staf kami ada bohongan, satu staf resepsionis, yang satu staf apa dia itu bukan ada yang kena serpihan kaca, ada yang softgun dia sedang burung softgun.
sekarang sedang dirawat atau gimana? Ya, ada yang dirawat, satunya lagi mungkin sedang apa ya di Ya, Tribuners, sekitar pukul 11 tadi terjadi penembakan di kantor pusat Majelis Ulama Indonesia atau MUI di kawasan Menteng, Jakarta Pusat ini, di mana ada 2 petugas MUI yang kena luka tembak oleh pelaku. Baik, saudara, terkait kasus penembakan yang terjadi di kantor Majelis Ulama Indonesia atau MUI di Jalan Proklamasi Jakarta Pusat pada siang tadi, saat ini saya sudah terhubung dengan Elga, jurnalis kami dari Tribun Jakarta. Selamat siang, Elga. Ya, selamat siang Ratu dan Tribuners. Penembakan terjadi di kantor pusat Majelis Ulama Indonesia MUI di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada siang tadi sekira pukul 11 waktu Indonesia Barat. Menurut keterangan Wasekjen MUI Arif Fahrudin, pelaku penembakan ini berjumlah 1 orang yang datang ke kantor MUI dengan tujuan memaksa ingin bertemu pimpinan MUI. Namun karena harus ada prosedur yang dilakukan jika ingin bertemu pimpinan MUI, maka pelaku tidak terima dan langsung menembakkan senjata jenis airsoft gun ke area lobi MUI. Hal itu mengakibatkan 2 petugas resepsionis di MUI mengalami luka. Berdasarkan penuturan Wasekjen MUI Arif Fahrudin tadi, 1 korban terkena luka tembakan soft gun di bagian punggung, serta ada juga 1 lagi terkena pecahan kaca karena tembakan yang dilakukan oleh pelaku ini membuat kaca di lobi yang mengarah ke parkiran gedung MUI ini pecah berserakan begitu, Ratu. Dan juga setelah melakukan aksinya, pelaku sempat berusaha melarikan diri namun berhasil digagalkan oleh petugas keamanan gedung MUI dan diserahkan ke kepolisian. Sampai saat ini polisi dibantu juga oleh Densus 88 masih melakukan olah TKP di gedung MUI dan juga lokasi kejadian disterilkan. Awak media saat ini hanya bisa melihat jalannya olah TKP ini dari luar gedung MUI. Mungkin itu laporan yang bisa saya sampaikan dari gedung MUI Jakarta Pusat, Ratu. Baik, Elga, ini terkait dengan kabar yang menyebutkan bahwa pelaku penembakan tewas begitu. Dalam ditangkap dan saat ini dinyatakan dalam kondisi tewas. Ini seperti apa? Apakah betul, Elga? Ya, kalau dari penuturan Wasekjen MUI sendiri, dia tidak mengatakan bahwa pelaku tewas. Namun memang karena saat itu dia tidak ada di lokasi kejadian, dia hanya menerima laporan dari petugas keamanan MUI. Sementara dari pihak kepolisian memang belum ada yang menyatakan, memberikan penjelasan secara lebih terperinci lagi hingga saat ini, karena bisa dilihat tadi dari Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi, juga masih memimpin jalannya olah tempat kejadian perkara. Mungkin nanti akan diinformasikan lebih lanjut lagi jika memang ada kabar terkini dari lokasi kejadian. Baik, berarti masih belum diketahui secara pasti apakah pelaku ini dalam kondisi tewas atau tidak. Ya, namun yang jelas, demikian. Baik, namun yang jelas pelaku ini masih sudah ditangkap begitu ya, meski belum diketahui kondisi pastinya seperti apa. Ya. Kemudian terkait dengan kondisi para korban tadi yang disebutkan ada 2 orang korban luka, seperti apa saat ini, Elga? Saat ini korban luka sudah dibawa ke rumah sakit dan dalam kondisi sadar. Yang 1 korban luka memang sempat dilarikan ke UGD karena mengalami luka pecahan kaca yang cukup dalam di bagian tangannya. Namun tadi pihak Wasekjen mengatakan sejauh ini kondisinya sudah mulai sadar dan diharapkan bisa segera pulih kembali. Baik, kemudian tadi juga ada informasi yang menyebutkan bahwa pelaku sudah 2 kali menuju atau berkunjung begitu ke MUI untuk bertemu dengan ketua MUI begitu, lalu juga sempat mengaku sebagai seorang nabi. Ini seperti apa informasinya, Elga? Ya, memang berdasarkan laporan sementara tadi dikatakan bahwa ini adalah sebelum melakukan aksinya ini pelaku sempat 2 kali mengirimkan ancaman ke pihak MUI, namun pihak Wasekjen belum bisa memastikan lebih lanjut tadi. Apakah ancaman itu hanya berupa via surat email atau pelaku yang datang dari Lampung ini sebelumnya sudah pernah datang ke gedung MUI secara langsung atau belum gitu, Ratu?
Baik, berarti sempat memberikan ancaman sebelumnya begitu ya? Ya, berdasarkan laporan dari pihak Wasekjen MUI, memang pelaku sempat 2 kali melakukan ancaman ke pihak MUI karena dia memaksa ingin bertemu pimpinan MUI tanpa menjelaskan apa maksud dia melakukan hal tersebut. Baik, untuk identitas dari pelaku sendiri apakah sudah diketahui atau mungkin sudah ada bocoran begitu terkait identitas dari pelaku penembakan di kantor MUI, Elga? Ya, untuk identitas sendiri tadi pihak MUI juga belum mengetahui pasti, namun dipastikan bahwa pelaku berjumlah 1 orang, seorang pria yang datang ke gedung MUI ini dengan menggunakan travel. Pelaku sendiri mengaku datang dari Lampung, begitu Ratu. Baik, terima kasih Elga atas informasinya. Kami tunggu informasi lanjutan dari kasus penembakan yang terjadi di kantor Majelis Ulama Indonesia atau MUI di Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat siang ini. Terima kasih Elga, selamat bertugas kembali. Ya. Saudara, kasus penembakan terjadi di kantor Majelis Ulama Indonesia atau MUI di Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat pada Selasa 2 Mei 2023 siang ini. Waketum MUI Anwar Abbas mengatakan terdapat korban luka dalam insiden tersebut. Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Komarudin mengatakan pelaku penembakan sebanyak 1 orang. Dari penuturan wartawan kami dari Tribun Jakarta disebutkan bahwa pelaku berasal dari Lampung dan sudah beberapa kali memberikan ancaman yang ditujukan untuk kantor MUI. Pelaku saudara hingga kini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian, namun masih belum jelas apakah ditangkap dalam kondisi hidup ataupun meninggal dunia. Kemudian, saudara, saat ini pihak kepolisian masih melakukan olah TKP untuk menyelidiki kasus lebih lanjut. Selain itu juga masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi untuk mengungkap kasus ini. Kemudian Kapolsek Menteng AKBP Samian sebelumnya sempat mengatakan pelaku ditangkap oleh petugas pengamanan dalam atau PAMDAL MUI. Samian menuturkan peristiwa terjadi sekira antara pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Menurutnya pelaku tak menembak ke arah seseorang. Samian menambahkan penembakan dilakukan menggunakan senjata softgun. Waketum MUI Anwar Abbas kemudian mengatakan pelaku penembakan melakukan aksinya saat sedang menunggu seseorang. Aksi itu dilakukan saat sedang menunggu untuk bertemu dengan Ketua MUI Miftahul Akhyar. Akibatnya terdapat korban luka dan pintu depan MUI yang terbuat dari kaca hancur berserakan. Penembakan terjadi di kantor Majelis Ulama MUI Pusat Jakarta. Waketum MUI Anwar Abbas mengatakan pelaku penembakan sudah 2 kali datang ke MUI untuk bertemu langsung dengan Ketua MUI yakni Miftahul Akhyar. Anwar menyampaikan petugas mempersilakan pelaku untuk menunggu di bawah lantaran Miftahul Akhyar sedang ada rapat di lantai 4. Tak lama kemudian pelaku langsung melakukan penembakan. Berjumlah 1 orang. Berdasarkan keterangan pimpinan MUI tadi, pelaku adalah seorang diri yang mengaku dari Lampung dan langsung menembakkan airsoft gun ke arah petugas. Kita lihat saat ini polisi juga dari Polres Metro Jakarta Pusat datang ke lokasi untuk melakukan olah TKP, di mana kaca polisi juga sedang mengecek dan saya coba ke lokasi. Atau gimana terus tiba-tiba ya mengeluarkan senjatanya itu. Berarti terekam CCTV Pak pelaku ini? Kalau di sini sih ada ya, semoga aktif ini. Oke. Jadi kita cek lagi. Identitasnya tahu nggak sih Pak? Namanya Mustafa. Ya namanya nanti kan sudah ada. Biasanya ada suratnya ya. Kita cek lagi. Berarti dia dari luar kota dong Pak Iya. ketika? Itu maksudnya nggak pakai ancam-ancaman, dia langsung. Iya. 2 kali sudah mengirimkan surat ancaman sebenarnya.
Oke. Ini ketiga kali datang ke sini, ya total seperti itu terjadi. 2 kali itu dia hanya datang via surat, melalui surat atau datang juga? Nah itu yang Mas Bambang sebenarnya. Oke. Seperti itu. Tapi dia nggak menjelaskan dari mana gitu Pak tujuan Dari dia? Lampung, dari Lampung. Tujuannya untuk ketemu? Enggak jelas hanya ingin ketemu dan ketua MUI saja seperti itu. Akhirnya dia menembak ke sana ya Pak, ke situ kan. Setelah dia menembak dia ada upaya kabur atau? Kabur dan langsung dibekuk oleh seperti kita. Oke. Dan dia nggak melakukan perlawanan lagi? Lakukan cuman ya sudah dibekuk seperti itu. Sudah diamankan Pak ya. Kalau untuk korban dibawa kemana Pak? Mas Tri itu dibawa ke rumah sakit yang Manggarai. Oke. Rumah sakit 2 ya Pak korbannya ya Pak? Iya. Rumah sakit Agung Manggarai, IGD. Karena ada Bamba kita sudah minta untuk bisa, cuman mungkin setelah ini akan baru bisa seperti itu. Oke. Tapi dalam keadaan sadar artinya Pak? Sadar. Alhamdulillah. Dua-duanya kena sakit ya? Yang sudah Mas Tri karena ada luka ini kaca ya. Seperti itu. Masih di sana. Nah, ada lagi Mas Bambal. Itu sedang di Polres mungkin. BAP mungkin ya. Iya, dengan Pak RT. Pak security maksudnya. Oke. Siap. Pak izin boleh dulu. Polisinya di sini bukan katanya Pak, tangkapnya di Polsek ya. Polres Jakarta Pusat. Polres Iya, Jakarta. Pak, itu maaf Pak, mungkin ngulang lagi. Jam berapa sih Pak kejadiannya? Pasti jam 11. Tadi saya nggak datang dari awal. Itu kronologinya gimana Pak? Ya, yang kita coba info dari pegawai sih, yang bersangkutan tuh naik travel. Oke. Dan ditanya oleh staf kita di security, mau ketemu siapa, itu saya mau ketemu pimpinan. Atau mungkin juga salah satunya ketemu staf kita. Selfie-nya mana? Sudah diambil tadi? Iya. Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia atau Wasekjen MUI bidang Hukum dan HAM, Iksan Abdullah membenarkan soal adanya penembakan di kantor pusat MUI Jakarta Pusat pada Selasa 2 Mei 2023. Iksan mengatakan pelaku penembakan sempat mengaku sebagai Tuhan. Iksan secara tegas menyebut MUI mengutuk keras tindakan teror tersebut. Iksan menambahkan atas kejadian penembakan itu terdapat beberapa korban yang mengalami luka-luka. Para korban mengalami luka di bagian tangan dan punggung lantaran peluru karet yang menembus dan 3 orang korban merupakan 3 orang, 1 seorang security dan 1 orang merupakan front office serta 1 staff. Ia memastikan saat ini pelaku sudah ditangkap dan dibawa ke kantor polisi sektor atau Polsek Menteng, Jakarta Pusat. Diketahui saudara insiden penembakan terjadi di kantor MUI Pusat Jakarta pada hari ini Selasa 2 Mei 2023. Insiden penembakan tersebut terjadi antara pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pelaku berjumlah 1 orang yang diduga berasal dari Lampung dan pelaku sudah 2 kali berkunjung ke MUI Jakarta untuk bertemu langsung dengan Ketua MUI. Atau gimana terus tiba-tiba ya mengeluarkan senjatanya itu. Berarti terekam CCTV Pak pelaku ini? Kalau di sini sih ada ya. Semoga aktif ini. Oke. Jadi kita cek. Identitasnya tahu nggak sih Pak? Namanya Mustafa. Ya namanya nanti kan sudah ada. Biasanya ada suratnya ya. Kita cek. Berarti dia dari luar kota dong Pak Ya. ketika? Itu maksudnya nggak pakai ancam-ancaman, dia langsung? Iya.
ancaman sebenarnya. Oke. Nah, ini ketiga kali datang ke sini, ya kontrol seperti itu terjadi. 2 kali itu dia hanya datang via surat, melalui surat atau datang juga? Nah itu yang Mas Bambang sebenarnya. Oke. Seperti itu. Tapi dia nggak menjelaskan dari mana gitu Pak tujuan Dari dia? Dari Lampung. Tujuannya untuk ketemu? Enggak jelas, hanya ingin ketemu dan ketua MUI saja seperti itu. Nah, akhirnya dia menembak ke sana ya Pak, ke situ kan. Setelah dia menembak dia ada upaya kabur atau? Kabur dan langsung dibekuk oleh seperti kita. Oke. Dan dia nggak melakukan perlawanan lagi? Melakukan cuman ya sudah dibekuk seperti itu. Sudah diamankan Pak ya. Kalau untuk korban dibawa kemana Pak? Mas Tri itu dibawa ke rumah sakit yang Manggarai. Oke. Oh. Rumah sakit 2 ya Pak korbannya ya Pak? Iya. Rumah sakit Agung Manggarai IGD karena ada Bamba kita sudah minta untuk bisa, cuman mungkin setelah ini akan baru bisa seperti itu. Oke. Tapi dalam keadaan sadar artinya Pak? Sadar. Alhamdulillah. Oh, dua-duanya kena sakit ya? Yang sudah Mas Tri karena ada luka ini kaca ya. Seperti itu. Masih di sana. Nah, ada lagi Mas Bambal. Itu sedang di Polres mungkin. BAP mungkin. Iya, dengan Pak RT. Pak security maksudnya. Oke. Siap. Pak izin boleh dulu. Polisinya di sini Pak tangkapnya di Polsek ya. Polres Jakarta Pusat. Iya, Pak, itu maaf Pak, mungkin ngulang lagi. Jam berapa sih Pak kejadiannya pasti? Jam 11. Tadi saya nggak datang dari awal. Itu kronologinya gimana Pak? Ya, yang kita coba info dari pegawai sih bersangkutan tuh naik travel. Oke. Dan ditanya oleh staf kita di security mau ketemu. Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia atau Wasekjen MUI bidang hukum dan HAM, Iksan Abdullah, membenarkan soal adanya penembakan di kantor pusat MUI Jakarta Pusat pada Selasa 2 Mei 2023 antara pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pihaknya memastikan saat ini pelaku sudah diamankan atau sudah ditangkap dan dibawa ke Polsek Menteng Jakarta Pusat. Ia juga menambahkan tidak ada yang mengenali sosok pelaku tersebut dan insiden atau aksi penembakan ini terjadi saat seluruh staf MUI sedang melakukan halal bihalal. Sebelumnya, saudara, penembakan terjadi di kantor Majelis Ulama Indonesia atau MUI Jakarta pada Selasa 2 Mei 2023. Aksi penembakan itu viral di media sosial dan tampak pintu kaca kantor MUI yang pecah menjadi berkeping-keping dan berserakan. Di foto lainnya juga diperlihatkan senjata api yang diduga milik pelaku. Disebutkan pula pelaku telah ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Akibat penembakan ini terdapat 3 orang yang mengalami luka-luka. Sementara itu, saudara, Iksan secara tegas menyebut MUI mengutuk keras tindakan teror tersebut. Diketahui pelaku sudah beberapa kali berkunjung ke kantor pusat MUI Jakarta untuk bertemu dengan Ketua MUI. Itu saya mau ketemu pimpinan atau mungkin juga salah satunya ketemu staf itu. Selfie-nya mana? Sudah diambil tadi? Iya. Kamu Pak, bantu Pak. Ayo Pak, ayo Pak. Dilepas dulu Pak. Bukan dari mana? Dari lantai Pak, dia kabur, saya di sini sendirian Pak. Waktu itu saya jalan lari ke bilang saya. Ya ini di belakang.
Penembakan terjadi di kantor Majelis Ulama Indonesia Jakarta pada Selasa 2 Mei 2023. Berdasarkan informasi dari Wakil Sekretaris Jenderal MUI Iksan Abdullah, penembakan terjadi sekira pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saat itu sedang ada acara halal bihalal dan rapat pimpinan di lantai 4 kantor MUI. Kemudian seorang pria yang terlihat masih muda memasuki kantor MUI. Pria tersebut kemudian mengamuk dan mengaku Tuhan. Ia lalu melepaskan beberapa tembakan. Akibat tembakan yang dilepaskan tersebut, 3 pegawai mengalami luka. 1 di antaranya merupakan petugas security, 1 petugas front office, dan 1 staf. Setelah itu, saudara, pelaku sempat berpura-pura pingsan. Meski begitu, pelaku sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Selain sempat berpura-pura pingsan, pelaku juga sempat berpura-pura gila. Akibat aksi penembakan ini, saudara, 3 orang mengalami luka serius dan langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif. Selfie-nya mana? Sudah diambil tadi? Iya. Pak, bantu Pak. Ayo Pak, tolong Pak. Dilepas dulu Pak. Bukan dari mana? Dari lantai Pak, dia kabur, saya di sini sendirian Pak. Waktu itu saya jalan lalu yang bilang saya. Yang ini di belakang. Oh. Pelaku ini kesal nih Pak ya, karena nggak bisa ketemu sama dia sendiri Pak. Sendiri. Pak, informasinya ada 2 orang yang terluka ya Pak? Ya, dari pegawai kita ada 2 ya, terkena. Yang satunya lagi mungkin terkena pecahan kaca ya Pak. Yang satunya lagi di punggung. Dua-duanya pecahan kaca berarti Pak? Yang punggung kayaknya Tembak. kena Luka tembak. tapi ya karena tembakannya oleh shotgun. Pelaku penembakan di kantor Majelis Ulama Indonesia atau MUI mengaku dirinya sebagai Tuhan saat melakukan aksi tersebut. Pelaku saat ini telah ditangkap oleh jajaran kepolisian dari Polsek Menteng. Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Hukum dan HAM, Iksan Abdullah mengatakan saat ini motif pelaku masih didalami oleh pihak kepolisian. Iksan menduga pelaku akan berpura-pura sebagai orang gila kepada kepolisian. Diketahui saudara, aksi penembakan di kantor MUI Pusat Jakarta tersebut dilakukan sekira pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat pada Selasa 2 Mei 2023. Akibat aksi penembakan tersebut, 3 orang menjadi korban luka dan saat ini sedang dirawat intensif di rumah sakit. Selfie-nya mana? Sudah diambil tadi? Iya. Kamu Pak. Pak, bantu Pak. Ayo Pak, tolong Pak. Dilepas dulu Pak. Bukan dari mana? Dari lantai Pak, dia kabur, saya di sini sendirian Pak. Waktu itu saya jalan lalu yang bilang saya. Yang ini di belakang. Oh.
pelaku ini kesal nih Pak ya, karena nggak bisa ketemu sama dia sendiri Pak. Sendiri. Pak, informasinya ada 2 orang yang terluka ya Pak? Ya dari pegawai kita ada 2 ya. Yang satunya lagi mungkin terkena cacat kaca. Pecahan kaca ya? Yang satunya lagi di punggung. Dua-duanya pecahan kaca berarti Pak? Yang punggung kayaknya Tembak. kena Luka tembak. tapi ya karena tembakannya oleh shotgun. Tapi yang bersangkutan baru pertama kali kesini Pak apa udah? Informasinya sudah 2 kali. Dua kali dengan hari ini ya? Ini ketiga, Bu. Ini ketiga. Ini kepala kantor. Artinya berarti itu 2 kali atau 3 kali Pak tembakan yang dilepas ya? Berapa? Ada 2 kali meledak. Jadi yang kosong 2 kali, yang bukan kosong itu. Kalau sponsornya ketemu 2. Keluar dulu. Pak, tolong ya. Di sini Pak, tolong. Pakai dinas. Tolong ini ya, ini aja dulu. Polisian, sini nih. Yang nomor. Dulu Pak. Tolong ya. Iya Pak. Prihatin lah kenapa di hari yang Fitri ini kok sampai bisa Iya Pak, kalau Pak. jangan terulang lagi lah baik isi ataupun tempat lain. Ada korban berarti Pak itu? Bukan sih, bukan staf kami ada 2 orang, satu staf resepsionis, yang satu staf apa ya itu bukan ada yang kena serpihan kaca, ada yang apa sih softgun geser lampu rumah. Sekarang sedang dirawat atau belum? Ya, ada yang dirawat, satunya lagi mungkin sedang apa ya di Ya Tribuners, sekitar pukul 11 tadi terjadi penembakan di kantor pusat Majelis Ulama Indonesia atau MUI di kawasan Menteng, Jakarta Pusat ini, di mana ada 2 petugas MUI yang kena luka tembak oleh pelaku yang berjumlah 1 orang. Berdasarkan keterangan pimpinan MUI tadi, pelaku adalah seorang diri yang mengaku dari Lampung dan langsung mengarah petugas. Kita lihat saat ini polisi juga dari Polres Metro Jakarta Pusat datang ke lokasi untuk melakukan olah TKP, di mana kaca polisi juga sedang mengecek dan saya coba ke lokasi. kabar gimana terus tiba-tiba ya mengeluarkan senjatanya Shotgun ya? Berarti terekam CCTV Pak pelaku ini? Kalau di sini sih ada ya, buka aktif ini. Oke. Jadi kita coba aja lah. Identitasnya tahu nggak sih Pak? Namanya Mustafa. Ya namanya nanti kan sudah ada. Ah. Biasanya ada suratnya ya, kita cek. Berarti dia dari luar kota dong Pak Iya. ketika? Itu maksudnya nggak pakai ancam-ancaman, dia langsung. Iya. 2 kali sudah mengirimkan surat Ah. ancaman kembali. Oke. Ini ketiga kali datang sini, ya total seperti itu terjadi. 2 kali itu dia hanya datang via surat, melalui surat atau datang juga? Nah itu yang Mas Bambang sebenarnya. Oke. Seperti itu. Tapi dia nggak menjelaskan dari mana gitu Pak tujuan Dari dia, Lampung. tujuannya untuk ketemu. Enggak jelas, hanya ingin ketemu dan ketua MUI saja seperti itu. Akhirnya dia menembak ke sana ya Pak, ke situ kan. Setelah dia menembak dia ada upaya kabur atau? Kabur dan langsung dibekuk oleh seperti kita. Oke. Dan dia nggak melakukan perlawanan lagi? Lakukan cuman ya sudah dibekuk seperti itu. Alhamdulillah. Sudah diamankan Pak ya. Kalau untuk korban dibawa kemana Pak? Mas Tri itu dibawa ke rumah sakit yang Manggarai. Oke. Oh. Rumah sakit 2 ya Pak korbannya ya Pak? Iya. Rumah sakit Agung Manggarai, IGD. Karena ada iya, Bambang
kita sudah minta untuk periksa, cuman mungkin setelah ini akan baru periksa seperti itu. Oke. Tapi dalam keadaan sadar artinya, Pak? Sadar, alhamdulillah. Oh, dua-duanya kena sakit ya? Yang sudah Mas Tri karena ada luka ini kena kaca ya. Itu masih di sana. Nah, ada lagi Mas Bambal. Itu sedang di Polres mungkin, BAP mungkin ya. Iya, dengan Pak RT, Pak Security maksudnya. Oke. Siap. Pak izin boleh dulu. Polisinya di sini bukan katanya juga Pak, tangkapnya di Polsek ya. Polsek Polres Jakarta Pusat. Polres Jakarta Pusat. Pak, itu maaf Pak, mungkin ngulang lagi. Jam berapa sih Pak kejadiannya? Pasti jam 11. Tadi saya nggak datang dari awal. Itu kronologinya gimana Pak? Ya, yang kita coba info dari pegawai sih, yang bersangkutan tuh naik travel. Oke. Dan ditanya oleh staf kita di security, mau ketemu siapa, itu saya mau ketemu pimpinan, atau mungkin juga salah satunya ketemu staf kita. Selfie-nya mana? Sudah diambil tadi? Iya. Kamu kok? Pak, bantu Pak. Ayo Pak, Pak. Dilepas dulu Pak. Bukan dari mana? Dari lantai Pak, dia ngaku saya di sini sendirian Pak. Lalu itu, saya jalan lalu yang bilang saya. Yang ini di belakang. Pelaku ini kesal nih Pak ya, karena nggak bisa ketemu sama dia sendiri Pak. Sendiri. Pak, informasinya ada 2 orang yang terluka ya Pak? Ya, dari pegawai kita ada 2 ya. Nah, yang satunya lagi mungkin terkena pecahan kaca ya. Yang satunya lagi di punggung. Dua-duanya pecahan kaca berarti Pak. Yang punggung kayaknya Tembak. kena Luka tembak. kaki ya, karena tembakannya oleh shotgun. Tapi yang bersangkutan baru pertama kali kesini Pak, apa udah? Informasinya sudah 2 kali. Dua kali dengan hari ini ya? Ini ketiga. Ini Aksi penembakan yang terjadi di Kantor Majelis Ulama Indonesia atau MUI di Jakarta Pusat pada Selasa 2 Mei 2023 mengakibatkan 3 orang jadi korban luka. Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI bidang dakwah dan ukhuwah Kiai Haji Khalil Nafis yang menjadi saksi mata peristiwa tersebut kemudian mengungkapkan kondisi 3 korban tersebut. Ia mengatakan insiden penembakan tersebut terjadi sekira pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat di lobi kantor MUI. Akibat insiden itu, pintu kaca yang berada di depan MUI, kantor MUI, terpecah hingga menjadi berkeping-keping dan berserakan. Sementara pantulan peluru mengenai punggung seorang staf MUI, serta pecahan kaca juga mengenai tangan serta badan security. Kini pelaku penembakan tersebut telah ditangkap pihak kepolisian. Diketahui dalam foto-foto yang beredar di media sosial Twitter, tampak kaca pecah dan berhamburan di pintu dekat parkiran mobil. Selain itu terlihat seorang staf dari kantor MUI mengalami luka dan kini sudah mendapatkan perawatan di rumah sakit. Di gambar lain juga terlihat seorang berbaju hitam yang diduga sebagai pelaku langsung ditangkap oleh pihak keamanan setempat. Sebuah senjata berwarna hitam juga tampak berada di lokasi kejadian yang diduga merupakan milik pelaku yang digunakan untuk melakukan penembakan. Penembakan ini terjadi, saudara, saat kantor MUI sedang melakukan halal bihalal,
pelaku ingin bertemu dengan Ketua MUI serta sempat mengaku sebagai Tuhan. Sampingnya mana? Sudah diambil tadi? Iya. Pak, bantu Pak. Ayo Pak, ayo Pak. Dilepas dulu Pak. Bukan dari mana? Dari belakang Pak, dia kabur, saya di sini sendirian Pak. Waktu itu saya jalan langsung yang bilang saya. Ya ini di belakang. Polisi menyebut pelaku penembakan di kantor Majelis Ulama Indonesia atau MUI Jakarta Pusat berjumlah 1 orang. Dalam foto beredar terlihat pelaku mengenakan pakaian kotak-kotak dan digotong oleh beberapa petugas kepolisian. Ia juga tampak mengenakan celana jeans dan membawa tas ransel hitam. Pelaku terlihat mengenakan jaket kulit berwarna senada. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Komarudin mengatakan penembakan terjadi pada Selasa 2 Mei 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Saat ini Komarudin menyebut pihak kepolisian sudah mengamankan barang bukti berupa pistol yang diduga milik pelaku penembakan. Masih belum diketahui saudara identitas pelaku penembakan, namun informasi sementara pelaku berasal dari Lampung yang ingin bertemu dengan Ketua MUI. Pelaku menuju ke kantor MUI Jakarta mengendarai travel dan berhenti tepat di depan lokasi kejadian. Pasca beraksi, pelaku sempat berpura-pura pingsan hingga pura-pura gila. Kini kepolisian masih menyelidiki lebih lanjut kasus tersebut. Sampingnya mana? Sudah diambil tadi? Iya. Insiden penembakan terjadi di kantor Majelis Ulama Indonesia atau MUI di Jalan Proklamasi Jakarta Pusat pada Selasa 2 Mei 2023 siang tadi. Tampak pintu kaca bagian depan kantor MUI pecah hingga menjadi berkeping-keping. Waketum MUI Anwar Abbas mengatakan terdapat korban luka dalam insiden tersebut. Sementara itu Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Komarudin mengatakan pelaku penembakan sebanyak 1 orang. Pelaku kini telah dibekuk oleh pihak kepolisian, namun kini dalam kondisi meninggal dunia. Meski begitu, belum diketahui penyebab pasti pelaku penembakan meninggal dunia. Saat ini kepolisian masih melakukan olah TKP untuk menyelidiki kasus lebih lanjut. Selain itu, juga masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi untuk mengungkap kasus ini. Sementara itu, Kapolsek Menteng AKBP Samian sebelumnya sempat mengatakan pelaku ditangkap oleh petugas pengamanan dalam atau Pamdal MUI. Samian menuturkan peristiwa terjadi sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat atau sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat, antara pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Menurutnya, pelaku tak menembak ke arah seseorang. Samian menambahkan penembakan ini dilakukan menggunakan senjata shotgun. Menurutnya, tembakan tak diarahkan ke seseorang tetapi menembak sendiri. Keluar dulu. Pak, tolong Pak. Di sini Pak, tolong. Pakai dinas. Tolong ini ya, ini aja dulu. Polisian, sini nih.
Yang mundur. Dulu Pak. Iya Pak. Iya Pak. Keluar dulu. Pak, tolong Pak. Di sini Pak, tolong. Pakai dinas. Tolong ini ya, ini aja dulu. Dari Polisan, sini nih. Yang mundur. Dulu Pak. Keluar dulu. Pak, tolong Pak. Di sini Pak, tolong. Pakai dinas. Tolong ini ya, ini aja dulu. Dari Polisan, sini nih. Yang mundur. Dulu Pak. Keluar dulu. Pak, tolong Pak. Di sini Pak, tolong. Pakai dinas. Tolong ini ya, ini aja dulu. Dari Polisan, sini nih. Yang mundur. Dulu Pak. Keluar dulu. Pak, tolong Pak. Di sini Pak, tolong. Pakai dinas. Tolong ini ya, ini aja dulu. Insiden penembakan terjadi di kantor Majelis Ulama Indonesia atau MUI di Jalan Proklamasi Jakarta Pusat pada Selasa 2 Mei 2023 siang ini. Waketum MUI Anwar Abbas mengatakan terdapat korban luka dalam insiden tersebut. Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Komarudin mengatakan pelaku penembakan sebanyak 1 orang. Pelaku kini telah dibekuk oleh pihak kepolisian, namun kini dalam kondisi meninggal dunia. Meski begitu, belum diketahui penyebab pasti pelaku penembakan meninggal dunia. Saat ini, kepolisian masih melakukan olah TKP untuk menyelidiki kasus lebih lanjut. Selain itu, juga masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi untuk mengungkap kasus ini. Sementara itu, Kapolsek Menteng AKBP Samian sebelumnya sempat mengatakan pelaku ditangkap oleh petugas pengamanan dalam atau Pamdal MUI. Samian menuturkan peristiwa terjadi sekira pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pelaku memang tidak menembak ke arah seseorang. Samian menambahkan penembakan ini dilakukan menggunakan senjata softgun. Waketum MUI Anwar Abbas mengatakan pelaku penembakan melakukan aksinya saat sedang menunggu seseorang. Aksi itu dilakukan saat menunggu untuk bertemu dengan Ketua MUI Miftahul Akhyar. Akibatnya terdapat korban luka dan pintu depan MUI yang terbuat dari kaca pecah menjadi berkeping-keping akibat aksi penembakan yang dilakukan oleh 1 orang pelaku. Polisan, sini nih.
Yang mundur. Dulu Pak, dulu. Keluar dulu. Pak, tolong ya. Di sini Pak, tolong. Lupakan dinas. Tolong ini ya, ini aja dulu. Polisan, sini nih. Yang mundur. Dulu Pak, tolong ya. Keluar dulu. Pak, tolong ya. Di sini Pak, tolong. Lupakan dinas. Tolong ini ya, ini aja dulu. Polisan, sini nih. Yang mundur. Dulu Pak, tolong ya. Keluar dulu. Pak, tolong ya. Di sini Pak, tolong. Lupakan dinas. Tolong ini ya, ini aja dulu. Polisan, sini nih. Yang mundur. Dulu Pak, tolong ya. Iya Pak. Saya prihatin lah kenapa hari yang ini kok sampai bisa. Iya Pak, kalau Jangan ulang lagi lah prediksi atau tempat lain. Ada korban berarti Pak itu? Bukan sih, bukan staf kami ada bohongan, satu staf resepsionis, yang satu staf apa ya itu bukan ada yang kena sapiran kaca, ada yang apa sih softgun sedang gurunya softgun. Sekarang sudah dirawat atau belum? Ya ada yang dirawat, satunya lagi mungkin sedang apa ya di Ya Tribuners, sekitar pukul 11 tadi terjadi penembakan di kantor pusat Majelis Ulama Indonesia atau MUI di kawasan Menteng, Jakarta Pusat ini, di mana ada 2 petugas MUI yang kena luka tembak oleh pelaku. Baik saudara, terkait kasus penembakan yang terjadi di kantor Majelis Ulama Indonesia atau MUI di Jalan Proklamasi Jakarta Pusat pada siang tadi, saat ini saya sudah terhubung dengan Elga, jurnalis kami dari Tribun Jakarta. Selamat siang, Elga. Ya, selamat siang Ratu dan Tribuners. Penembakan terjadi di kantor pusat Majelis Ulama Indonesia MUI di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada siang tadi sekira pukul 11 waktu Indonesia Barat. Menurut keterangan Wasekjen MUI Arif Fahrudin, pelaku penembakan ini berjumlah 1 orang yang datang ke kantor MUI dengan tujuan memaksa ingin bertemu pimpinan MUI. Namun karena harus ada prosedur yang dilakukan jika ingin bertemu pimpinan MUI, maka pelaku tidak terima dan langsung menembakkan senjata jenis airsoft gun ke area lobi MUI. Hal itu mengakibatkan 2 petugas resepsionis di MUI mengalami luka. Berdasarkan penuturan Wasekjen MUI Arif Fahrudin tadi, 1 korban terkena luka tembakan soft gun di bagian punggung, serta ada juga 1 lagi terkena pecahan kaca karena tembakan yang dilakukan oleh pelaku ini membuat kaca di lobi yang mengarah ke parkiran gedung MUI ini pecah berserakan begitu Ratu. Dan juga setelah menembakkan
melakukan aksinya, pelaku sempat berusaha melarikan diri, namun berhasil digagalkan oleh petugas keamanan gedung MUI dan diserahkan ke kepolisian. Sampai saat ini polisi dibantu juga oleh Densus 88 masih melakukan olah TKP di gedung MUI dan juga lokasi kejadian disterilkan. Awak media saat ini hanya bisa melihat jalannya olah TKP ini dari luar gedung MUI. Mungkin itu laporan yang bisa saya sampaikan dari gedung MUI Jakarta Pusat, Ratu. Baik, Elga, ini terkait dengan kabar yang menyebutkan bahwa pelaku penembakan tewas begitu. Dalam ditangkap dan saat ini dinyatakan dalam kondisi tewas. Ini seperti apa? Apakah betul, Elga? Ya, kalau dari penuturan Wasekjen MUI sendiri, dia tidak mengatakan bahwa pelaku tewas. Namun memang karena saat itu dia tidak ada di lokasi kejadian, dia hanya menerima laporan dari petugas keamanan MUI. Sementara dari pihak kepolisian memang belum ada yang menyatakan, memberikan penjelasan secara lebih terperinci lagi hingga saat ini, karena bisa dilihat tadi dari Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi, juga masih memimpin jalannya olah tempat kejadian perkara. Mungkin nanti akan diinformasikan lebih lanjut lagi jika memang ada kabar terkini dari lokasi kejadian. Baik, berarti masih belum diketahui secara pasti apakah pelaku ini dalam kondisi tewas atau tidak. Ya, namun yang jelas, demikian. Baik, namun yang jelas pelaku ini masih sudah ditangkap begitu ya, meski belum diketahui kondisi pastinya seperti apa. Ya. Kemudian terkait dengan kondisi para korban tadi yang disebutkan ada 2 orang korban luka, seperti apa saat ini, Elga? Saat ini korban luka sudah dibawa ke rumah sakit dan dalam kondisi sadar. Yang satu korban luka memang sempat dilarikan ke UGD karena mengalami luka pecahan kaca yang cukup dalam di bagian tangannya. Namun tadi pihak Wasekjen mengatakan sejauh ini kondisinya sudah mulai sadar dan diharapkan bisa segera pulih kembali. Baik, kemudian tadi juga ada informasi yang menyebutkan bahwa pelaku sudah 2 kali menuju atau berkunjung begitu ke MUI untuk bertemu dengan ketua MUI begitu, lalu juga sempat mengaku sebagai seorang nabi. Ini seperti apa informasinya, Elga? Ya, memang berdasarkan laporan sementara tadi dikatakan bahwa ini adalah sebelum melakukan aksinya ini pelaku sempat 2 kali mengirimkan ancaman ke pihak MUI, namun pihak Wasekjen belum bisa memastikan lebih lanjut tadi. Apakah ancaman itu hanya berupa via surat email atau pelaku yang datang dari Lampung ini sebelumnya sudah pernah datang ke gedung MUI secara langsung atau belum gitu, Ratu? Baik, berarti sempat memberikan ancaman sebelumnya begitu ya? Ya, berdasarkan laporan dari pihak Wasekjen MUI, memang pelaku sempat 2 kali melakukan ancaman ke pihak MUI karena dia memaksa ingin bertemu pimpinan MUI tanpa menjelaskan apa maksud dia melakukan hal tersebut. Baik, untuk identitas dari pelaku sendiri apakah sudah diketahui atau mungkin sudah ada bocoran begitu terkait identitas dari pelaku penembakan di kantor MUI, Elga? Ya, untuk identitas sendiri tadi pihak MUI juga belum mengetahui pasti, namun dipastikan bahwa pelaku berjumlah 1 orang, seorang pria yang datang ke gedung MUI ini dengan menggunakan travel. Pelaku sendiri mengaku datang dari Lampung, begitu, Ratu. Baik, terima kasih Elga atas informasinya. Kami tunggu informasi lanjutan dari kasus penembakan yang terjadi di kantor Majelis Ulama Indonesia atau MUI di Jalan Proklamasi Jakarta Pusat siang ini. Terima kasih Elga, selamat bertugas kembali. Ya. Saudara, kasus penembakan terjadi di kantor Majelis Ulama Indonesia atau MUI di Jalan Proklamasi Jakarta Pusat pada Selasa 2 Mei 2023 siang ini. Waketum MUI Anwar Abbas mengatakan terdapat korban luka dalam insiden tersebut. Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Komarudin mengatakan pelaku penembakan sebanyak 1 orang. Dari penuturan wartawan kami dari Tribun Jakarta disebutkan bahwa pelaku berasal dari Lampung dan sudah beberapa kali memberikan ancaman yang ditujukan untuk kantor MUI. Pelaku saudara hingga kini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian, namun masih belum jelas apakah ditangkap dalam kondisi hidup ataupun meninggal dunia.
Kemudian, saudara, saat ini pihak kepolisian masih melakukan olah TKP untuk menyelidiki kasus lebih lanjut. Selain itu juga masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi untuk mengungkap kasus ini. Kemudian Kapolsek Menteng AKBP Samian sebelumnya sempat mengatakan pelaku ditangkap oleh petugas pengamanan dalam atau Pamdal MUI. Samian menuturkan peristiwa terjadi sekira antara pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Menurutnya pelaku tak menembak ke arah seseorang. Samian menambahkan penembakan dilakukan menggunakan senjata soft gun. Waketum MUI Anwar Abbas kemudian mengatakan pelaku penembakan melakukan aksinya saat sedang menunggu seseorang. Aksi itu dilakukan saat sedang menunggu untuk bertemu dengan Ketua MUI Miftahul Akhyar. Akibatnya terdapat korban luka dan pintu depan MUI yang terbuat dari kaca hancur berserakan. Penembakan terjadi di kantor Majelis Ulama MUI Pusat Jakarta. Waketum MUI Anwar Abbas mengatakan pelaku penembakan sudah 2 kali datang ke MUI untuk bertemu langsung dengan Ketua MUI yakni Miftahul Akhyar. Anwar menyampaikan petugas mempersilakan pelaku untuk menunggu di bawah lantaran Miftahul Akhyar sedang ada rapat di lantai 4. Tak lama kemudian pelaku langsung melakukan penembakan. Berjumlah 1 orang. Berdasarkan keterangan pimpinan MUI tadi, pelaku adalah seorang diri yang mengaku dari Lampung dan langsung menembakkan airsoft gun ke arah petugas. Kita lihat saat ini polisi juga dari Polres Metro Jakarta Pusat datang ke lokasi untuk melakukan olah TKP, di mana kaca polisi juga sedang mengecek dan saya coba ke lokasi. Kabar di mana terus tiba-tiba ya mengeluarkan senjatanya ya. Berarti terekam CCTV Pak pelaku ini? Kalau di sini sih ada ya, semoga aktif ini. Oke. Jadi kita cek lagi. Identitasnya tahu nggak sih Pak? Namanya Mustafa. Ya namanya nanti kan sudah ada. Biasanya ada suratnya ya. Kita cek lagi. Berarti dia dari luar kota dong Pak Ya. ketika? Itu maksudnya nggak pakai ancam-ancaman, dia langsung. Iya. 2 kali sudah mengirimkan surat ancaman sebenarnya. Oke. Ini ketiga kali datang sini, ya total seperti itu terjadi. 2 kali itu dia hanya datang via surat, melalui surat atau datang juga? Nah itu yang Mas Bambang sebenarnya. Oke. Tapi dia nggak menjelaskan dari mana gitu Pak tujuan Dari dia? Dari Lampung. Tujuannya untuk ketemu? Enggak jelas, hanya ingin ketemu dan Ketua MUI saja seperti itu. Akhirnya dia menembak ke sana ya Pak, ke situ kan. Setelah dia menembak dia ada upaya kabur atau? Kabur dan langsung dibekuk oleh seperti kita. Oke. Dan dia nggak melakukan perlawanan lagi? Lakukan cuman ya sudah dibekuk seperti itu. Sudah diamankan Pak ya. Kalau untuk korban dibawa kemana Pak? Mas Tri itu dibawa ke rumah sakit yang Manggarai. Oke. Rumah sakit 2 ya Pak korbannya ya Pak? Iya. Rumah sakit Agung Manggarai IGD karena ada Bamba kita sudah minta untuk bisa, cuman mungkin setelah ini akan baru bisa seperti itu. Oke. Tapi dalam keadaan sadar artinya Pak? Sadar. Alhamdulillah. Dua-duanya kena sakit ya? Yang sudah Mas Tri karena ada luka ini kaca ya. Itu masih di sana. Ada lagi Mas Bambal. Itu sedang di Polres mungkin, BAP mungkin ya. Iya, dengan Pak RT, Pak Security maksudnya. Oke. Siap. Pak izin boleh dulu. Polisinya di sini bukan katanya Pak, tangkapnya di Polsek ya. Polres Jakarta Pusat. Iya, Pak, itu maaf Pak, mungkin mengulang lagi. Jam berapa sih Pak kejadiannya pasti? Jam 11. Tadi saya nggak datang dari awal. Itu kronologinya gimana Pak? Ya
yang bersangkutan tuh naik travel. Oke. Dan ditanya oleh staf kita di security, mau ketemu siapa, itu saya mau ketemu pimpinan. Atau mungkin juga salah satunya ketemu staf kita. Sampingnya mana? Sudah diambil tadi? Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia atau Wasekjen MUI bidang Hukum dan HAM, Iksan Abdullah membenarkan soal adanya penembakan di kantor pusat MUI Jakarta Pusat pada Selasa 2 Mei 2023. Iksan mengatakan pelaku penembakan sempat mengaku sebagai Tuhan. Iksan secara tegas menyebut MUI mengutuk keras tindakan teror tersebut. Iksan menambahkan atas kejadian penembakan itu terdapat beberapa korban yang mengalami luka-luka. Para korban mengalami luka di bagian tangan dan punggung lantaran peluru karet yang menembus dan 3 orang korban merupakan 3 orang, seorang security dan 1 orang merupakan front office serta 1 staff. Ia memastikan saat ini pelaku sudah ditangkap dan dibawa ke kantor polisi sektor atau Polsek Menteng, Jakarta Pusat. Diketahui saudara, insiden penembakan terjadi di kantor MUI Pusat Jakarta pada hari ini Selasa 2 Mei 2023. Insiden penembakan tersebut terjadi antara pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pelaku berjumlah 1 orang yang diduga berasal dari Lampung dan pelaku sudah 2 kali berkunjung ke MUI Jakarta untuk bertemu langsung dengan Ketua MUI. Gimana terus tiba-tiba ya mengeluarkan senjatanya itu. Berarti terekam CCTV Pak pelaku ini? Kalau di sini sih ada ya. Semoga aktif ini. Oke. Jadi kita coba. Identitasnya tahu nggak sih Pak? Namanya Mustafa. Ya namanya nanti kan sudah ada. Biasanya ada suratnya ya. Kita cek. Berarti dia dari luar kota dong Pak ketika. Itu maksudnya nggak pakai ancam-ancaman, dia langsung. Iya. 2 kali sudah mengirimkan surat ancaman sebenarnya. Oke. Ini ketiga kali datang sini, ya, total seperti itu terjadi. 2 kali itu dia hanya datang via surat, melalui surat atau datang juga? Nah itu yang Mas Bambang sebenarnya. Oke. Tapi dia nggak menjelaskan dari mana gitu Pak tujuan dari dia? Dari Lampung. Tujuannya untuk ketemu? Enggak jelaskan, hanya ingin ketemu dan ketua MUI saja seperti itu. Akhirnya dia menembak ke sana ya Pak, ke situ kan? Setelah dia menembak dia ada upaya kabur atau? Kabur dan langsung dibekuk oleh security kita. Oke. Dan dia nggak melakukan perlawanan lagi? Melakukan cuman ya sudah dibekuk seperti itu. Sudah diamankan Pak ya? Kalau untuk korban dibawa kemana Pak? Mas Tri itu dibawa ke rumah sakit yang Mandarin. Oke. Rumah sakit 2 ya Pak korbannya ya Pak? Iya. Rumah sakit Agung Manggarai, IGD. Karena ada Bamba kita sudah minta untuk periksa, cuman mungkin setelah ini akan baru periksa seperti itu. Oke. Tapi dalam keadaan sadar artinya Pak? Sadar. Alhamdulillah. Dua-duanya kena sakit ya? Yang sudah Mas Tri karena ada luka ini kaca ya. Itu masih di sana. Nah, ada lagi Mas Bambal. Itu sedang di Polres mungkin. BAP mungkin. Iya, dengan Pak RT. Pak security maksudnya. Oke. Siap. Pak izin boleh dulu. Polisinya di sini tangkapnya di Polsek ya. Polres Jakarta Pusat. Pak, itu maaf Pak, mungkin ngulang lagi. Jam berapa sih Pak kejadiannya? Pasti jam 11. Tadi saya nggak datang dari awal. Itu kronologinya gimana Pak? Ya, yang kita coba
pegawai sih yang bersangkutan tuh naik travel. Oke. Dan ditanya oleh staf kita di security mau ketemu. Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia atau Wasekjen MUI bidang hukum dan HAM, Iksan Abdullah, membenarkan soal adanya penembakan di kantor pusat MUI Jakarta Pusat pada Selasa 2 Mei 2023 antara pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pihaknya memastikan saat ini pelaku sudah diamankan atau sudah ditangkap dan dibawa ke Polsek Menteng Jakarta Pusat. Ia juga menambahkan tidak ada yang mengenali sosok pelaku tersebut dan insiden atau aksi penembakan ini terjadi saat seluruh staf MUI sedang melakukan halal bihalal. Sebelumnya, saudara, penembakan terjadi di kantor Majelis Ulama Indonesia atau MUI Jakarta pada Selasa 2 Mei 2023. Aksi penembakan itu viral di media sosial dan tampak pintu kaca kantor MUI yang pecah menjadi berkeping-keping dan berserakan. Di foto lainnya juga diperlihatkan senjata api yang diduga milik pelaku. Disebutkan pula pelaku telah ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Akibat penembakan ini terdapat 3 orang yang mengalami luka-luka. Sementara itu, saudara, Iksan secara tegas menyebut MUI mengutuk keras tindakan teror tersebut. Diketahui pelaku sudah beberapa kali berkunjung ke kantor pusat MUI Jakarta untuk bertemu dengan Ketua MUI. Itu saya mau ketemu pimpinan atau mungkin juga salah satunya ketemu staf itu. Selfie-nya mana? Sudah diambil tadi? Bantu Pak. Ayo Pak, Pak. Dilepas dulu Pak. Bukan dari mana? Dari belakang Pak, dia kabur, saya di sini sendirian Pak. Waktu itu saya jalan lagi yang bilang saya. Ya ini di belakang. Penembakan terjadi di kantor Majelis Ulama Indonesia Jakarta pada Selasa 2 Mei 2023. Berdasarkan informasi dari Wakil Sekretaris Jenderal MUI Iksan Abdullah, penembakan terjadi sekira pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saat itu sedang ada acara halal bihalal dan rapat pimpinan di lantai 4 kantor MUI. Kemudian seorang pria yang terlihat masih muda memasuki kantor MUI. Pria tersebut kemudian mengamuk dan mengaku Tuhan. Ia lalu melepaskan beberapa tembakan. Akibat tembakan yang dilepaskan tersebut, 3 pegawai mengalami luka. 1 di antaranya merupakan petugas security, 1 petugas front office, dan 1 staf. Setelah itu, saudara, pelaku sempat berpura-pura pingsan. Meski begitu, pelaku sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Selain sempat berpura-pura pingsan, pelaku juga sempat berpura-pura gila. Akibat aksi penembakan ini, saudara, 3 orang mengalami luka serius dan langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif. Selfie-nya mana? Sudah diambil tadi?
Pak, bantu Pak. Ayo Pak, ayo Pak, ayo Pak. Dilepas dulu Pak. Bukan dari mana? Dari lantai Pak, dia kabur, saya di sini sendirian Pak. Waktu itu saya jalan lalu yang bilang saya. Yang ini di belakang. Oh. Pelaku ini kesal nih Pak ya, karena nggak bisa ketemu sama dia sendiri Pak. Sendiri. Pak, informasinya ada 2 orang yang terluka ya Pak? Ya dari pegawai kita ada 2 yang terkena. Yang satunya lagi mungkin terkena serpihan kaca. Pecahan kaca ya Pak? Tangan. Yang satunya lagi di punggung. Dua-duanya pecahan kaca berarti Pak? Yang punggung kayaknya Tembak. kena Luka tembak. tapi ya karena tembakannya oleh shotgun. Pelaku penembakan di kantor Majelis Ulama Indonesia atau MUI mengaku dirinya sebagai Tuhan saat melakukan aksi tersebut. Pelaku saat ini telah ditangkap oleh jajaran kepolisian dari Polsek Menteng. Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Hukum dan HAM, Ihsan Abdullah mengatakan saat ini motif pelaku masih didalami oleh pihak kepolisian. Ihsan menduga pelaku akan berpura-pura sebagai orang gila kepada kepolisian. Diketahui saudara, aksi penembakan di kantor MUI Pusat Jakarta tersebut dilakukan sekira pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat pada Selasa 2 Mei 2023. Akibat aksi penembakan tersebut, 3 orang menjadi korban luka dan saat ini sedang dirawat intensif di rumah sakit. Selfie-nya mana? Sudah diambil tadi? Iya. Kamu Pak, bantu Pak. Ayo Pak, ayo Pak, ayo Pak. Dilepas dulu Pak. Bukan dari mana? Dari lantai Pak, dia kabur, saya di sini sendirian Pak. Waktu itu saya jalan lalu yang bilang saya. Yang ini di belakang. Oh. Pelaku ini kesal nih Pak ya, karena nggak bisa ketemu sama dia sendiri Pak? Sendiri. Pak, informasinya ada 2 orang yang terluka ya Pak? Ya dari pegawai kita ada 2 yang terkena. Yang satunya lagi mungkin terkena serpihan kaca. Pecahan kaca ya Pak? Tangan. Yang satunya lagi di punggung. Dua-duanya pecahan kaca berarti Pak? Yang punggung kayaknya Tembak. kena Luka tembak. tapi ya karena tembakannya oleh shotgun. Tapi yang bersangkutan baru pertama kali kesini Pak, apa udah? Informasinya sudah 2 kali. Dua kali dengan hari ini ya? Ini ketiga. Ini ketiga. Ini kepala kantor. Artinya berarti itu 2 kali atau 3 kali Pak tembakan yang dilepas ya? Berapa? Ada 2 kali meledak. Jadi yang kosong 2 kali, yang bukan kosong itu. Kalau sponsornya ketemu 2. Keluar dulu. Pak, tolong Pak. Di sini Pak, tolong. Pakai dinas. Tolong ini ya, ini aja dulu. Polisian, sini nih. Yang mundur. Dulu Pak. Tolong ya. Iya Pak. Nah, kita kenapa di hari yang ini
sampai bisa. Iya bang, kalau Jangan terulang lagi lah baik di sini ataupun di tempat lain. Ada korban berarti Pak itu? Bukan sih, bukan staf kami ada 2 orang, yang satu staf resepsionis, yang satu staf apa dia itu bukan ada yang kena serpihan kaca, ada yang apa sih softgun dia sedang gurunya softgun. Sekarang sedang dirawat atau belum? Ya ada yang dirawat, satunya lagi mungkin sedang apa ya di Ya Tribuners, sekitar pukul 11 tadi terjadi penembakan di kantor pusat Majelis Ulama Indonesia atau MUI di kawasan Menteng Jakarta Pusat ini, di mana ada 2 petugas MUI yang kena luka tembak oleh pelaku yang berjumlah 1 orang. Berdasarkan keterangan pimpinan MUI tadi, pelaku adalah seorang diri yang mengaku dari Lampung dan langsung menembak airsoft gun ke arah petugas. Kita lihat saat ini polisi juga dari Polres Metro Jakarta Pusat datang ke lokasi untuk melakukan olah TKP, di mana kaca polisi juga sedang mengecek dan saya coba ke lokasi. kabar atau gimana, terus tiba-tiba ya mengeluarkan senjatanya. Softgun ya. Berarti terekam CCTV Pak pelaku ini? Kalau di sini sih ada ya, buka aktif ini. Oke. Jadi kita cek aja lah. Identitasnya tahu nggak sih Pak? Namanya Mustafa. Ya namanya nanti kan sudah ada. Biasanya ada suratnya ya, kita cek. Berarti dia dari luar kota dong Pak Ya. ketika? Itu maksudnya nggak pakai ancam-ancaman, dia langsung. Iya. 2 kali sudah mengirimkan surat ancaman kembali. Oke. Ini ketiga kali datang sini, ya total seperti itu terjadi. 2 kali itu dia hanya datang via surat, melalui surat atau datang juga? Nah itu yang Mas Bambang sebenarnya. Oke. Tapi dia nggak menjelaskan dari mana gitu Pak tujuan dari dia? Dari Lampung. Tujuannya untuk ketemu? Enggak jelas, hanya ingin ketemu dan ketua MUI saja seperti itu. Akhirnya dia menembak ke sana ya Pak, ke situ kan. Setelah dia menembak, dia ada upaya kabur atau? Kabur dan langsung dibekuk oleh seperti kita. Oke. Dan dia nggak melakukan perlawanan lagi? Lakukan cuman ya sudah dibekuk seperti itu. Sudah diamankan Pak ya. Kalau untuk korban dibawa kemana Pak? Mas Tri itu dibawa ke rumah sakit yang Manggarai. Oke. Rumah sakit 2 ya Pak korbannya ya Pak? Iya. Rumah sakit Agung Manggarai IGD karena ada Bamba kita sudah minta untuk bisa, cuman mungkin setelah ini akan baru bisa seperti itu. Oke. Tapi dalam keadaan sadar artinya Pak? Sadar. Oh, dua-duanya kena sakit ya? Yang sudah Mas Tri karena ada luka ini kaca ya. Seperti itu. Masih di sana. Nah, ada lagi Mas Bambal. Itu yang di Polres mungkin. BAP mungkin. Iya, dengan Pak RT. Pak security maksudnya. Oke. Siap. Pak izin boleh dulu. Polisinya di sini kan katanya Pak tangkapnya di Polsek ya. Polres Jakarta Pusat. Polres Jakarta Pusat. Pak, itu maaf Pak, mungkin ngulang lagi. Jam berapa sih Pak kejadiannya pasti? Jam 11. Tadi saya nggak datang dari awal. Itu kronologinya gimana Pak? Ya, yang kita dapat info dari pegawai sih yang bersangkutan tuh naik travel. Oke. Dan ditanya oleh staf kita di security mau ketemu siapa, itu katanya mau ketemu pimpinan atau mungkin juga salah satunya ketemu staf kita. Selfie-nya. Sudah diambil tadi? Iya. Bantu Pak. Ayo Pak.
Dilepas dulu Pak. Bukan dari mana? Dari dalam tembak dia kabur, saya di sini sendirian Pak. Waktu itu saya jalan lari yang bilang saya. Yang ini di belakang. Oh. Pelaku ini kesal nih Pak ya, karena nggak bisa ketemu sama dia sendiri Pak. Sendiri. Pak, informasinya ada 2 orang yang terluka ya Pak? Ya dari pegawai kita ada 2 yang terkena. Yang satunya lagi mungkin terkena pecahan kaca. Pecahan kaca ya? Tangan. Yang satunya lagi di punggung. Dua-duanya pecahan kaca berarti Pak? Yang punggung kayaknya Tembak. kena Luka tembak. tapi ya karena tembakannya kayak shotgun. Tapi yang bersangkutan baru pertama kali kesini Pak, apa udah? Informasinya sudah 2 kali. Dua kali dengan hari ini ya? Ini ketiga Bu. Ini ketiga. Ini Aksi penembakan yang terjadi di Kantor Majelis Ulama Indonesia atau MUI di Jakarta Pusat pada Selasa 2 Mei 2023 mengakibatkan 3 orang jadi korban luka. Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI bidang dakwah dan ukhuwah Kiai Haji Khalil Nafis yang menjadi saksi mata peristiwa tersebut kemudian mengungkapkan kondisi 3 korban tersebut. Ia mengatakan insiden penembakan tersebut terjadi sekira pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat di lobi kantor MUI. Akibat insiden itu, pintu kaca yang berada di depan MUI, kantor MUI, terpecah hingga menjadi berkeping-keping dan berserakan. Sementara pantulan peluru mengenai punggung seorang staf MUI, serta pecahan kaca juga mengenai tangan serta badan security. Kini pelaku penembakan tersebut telah ditangkap pihak kepolisian. Diketahui dalam foto-foto yang beredar di media sosial Twitter, tampak kaca pecah dan berhamburan di pintu dekat parkiran mobil. Selain itu terlihat seorang staf dari kantor MUI mengalami luka dan kini sudah mendapatkan perawatan di rumah sakit. Di gambar lain juga terlihat seorang berbaju hitam yang diduga sebagai pelaku langsung ditangkap oleh pihak keamanan setempat. Sebuah senjata berwarna hitam juga tampak berada di lokasi kejadian yang diduga merupakan milik pelaku yang digunakan untuk melakukan penembakan. Penembakan ini terjadi, saudara, saat kantor MUI sedang melakukan halal bihalal. Pelaku ingin bertemu dengan ketua MUI serta sempat mengaku sebagai Tuhan. Selfie-nya mana? Sudah diambil tadi? Iya. Pak, bantu Pak. Ayo Pak, ayo Pak. Dilepas dulu Pak. Bukan dari mana? Dari dalam tembak dia kabur, saya di sini sendirian Pak. Waktu itu saya jalan lari yang bilang saya. Yang ini di belakang. Oh. Polisi menyebut pelaku penembakan di kantor Majelis Ulama Indonesia atau MUI Jakarta Pusat berjumlah 1 orang. Dalam foto beredar terlihat pelaku mengenakan pakaian kotak-kotak dan digotong oleh beberapa petugas kepolisian. Ia juga tampak mengenakan celana jeans dan membawa tas ransel hitam. Pelaku terlihat mengenakan jaket kulit berwarna senada. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Komarudin mengatakan penembakan terjadi pada Selasa 2 Mei 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Saat ini Komarudin menyebut pihak kepolisian sudah mengamankan barang bukti berupa pistol yang diduga milik pelaku penembakan.
Masih belum diketahui saudara identitas pelaku penembakan, namun informasi sementara pelaku berasal dari Lampung yang ingin bertemu dengan Ketua MUI. Pelaku menuju ke kantor MUI Jakarta mengendarai travel dan berhenti tepat di depan lokasi kejadian. Pasca beraksi, pelaku sempat berpura-pura pingsan hingga pura-pura gila. Kini kepolisian masih menyelidiki lebih lanjut kasus tersebut. Selfie-nya mana? Sudah diambil tadi? Iya. Insiden penembakan terjadi di kantor Majelis Ulama Indonesia atau MUI di Jalan Proklamasi Jakarta Pusat pada Selasa 2 Mei 2023 siang tadi. Tampak pintu kaca bagian depan kantor MUI pecah hingga menjadi berkeping-keping. Waketum MUI Anwar Abbas mengatakan terdapat korban luka dalam insiden tersebut. Sementara itu Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Komarudin mengatakan pelaku penembakan sebanyak 1 orang. Pelaku kini telah dibekuk oleh pihak kepolisian, namun kini dalam kondisi meninggal dunia. Meski begitu, belum diketahui penyebab pasti pelaku penembakan meninggal dunia. Saat ini kepolisian masih melakukan olah TKP untuk menyelidiki kasus lebih lanjut. Selain itu, juga masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi untuk mengungkap kasus ini. Sementara itu, Kapolsek Menteng AKBP Samian sebelumnya sempat mengatakan pelaku ditangkap oleh petugas pengamanan dalam atau Pamdal MUI. Samian menuturkan peristiwa terjadi sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat atau sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat, antara pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Menurutnya, pelaku tak menembak ke arah seseorang. Samian menambahkan penembakan ini dilakukan menggunakan senjata shotgun. Menurutnya, tembakan tak diarahkan ke seseorang, tetapi menembak sendiri. Keluar dulu. Pak, tolong Pak. Di sini Pak, tolong. Lupakan dinas. Tolong ini ya, sini aja dulu. Polisian, sini nih. Yang nomor. Dulu Pak, tolong ya. Iya Pak. Keluar dulu. Pak, tolong Pak. Di sini Pak, tolong. Lupakan dinas. Tolong ini ya, sini aja dulu. Polisian, sini nih. Yang nomor. Dulu Pak, tolong ya. Keluar dulu. Pak, tolong Pak. Di sini Pak, tolong. Lupakan dinas. Tolong ini ya, sini aja dulu. Polisian, sini nih. Yang nomor. Dulu Pak, tolong ya.
keluar dulu. Pak, tolong Pak. Di sini Pak, tolong. Makan dinas. Tolong ini ya, ini aja dulu. Polisian, sini nih. Yang mundur. Dulu Pak, dulu ya. Keluar dulu. Pak, tolong Pak. Di sini Pak, tolong. Makan dinas. Tolong ini ya, ini aja dulu. Insiden penembakan terjadi di kantor Majelis Ulama Indonesia atau MUI di Jalan Proklamasi Jakarta Pusat pada Selasa 2 Mei 2023 siang ini. Waketum MUI Anwar Abbas mengatakan terdapat korban luka dalam insiden tersebut. Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Komarudin mengatakan pelaku penembakan sebanyak 1 orang. Pelaku kini telah dibekuk oleh pihak kepolisian, namun kini dalam kondisi meninggal dunia. Meski begitu, belum diketahui penyebab pasti pelaku penembakan meninggal dunia. Saat ini, kepolisian masih melakukan olah TKP untuk menyelidiki kasus lebih lanjut. Selain itu, juga masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi untuk mengungkap kasus ini. Sementara itu, Kapolsek Menteng AKBP Samian sebelumnya sempat mengatakan pelaku ditangkap oleh petugas pengamanan dalam atau Pamdal MUI. Samian menuturkan peristiwa terjadi sekira pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pelaku memang tidak menembak ke arah seseorang. Samian menambahkan penembakan ini dilakukan menggunakan senjata shotgun. Waketum MUI Anwar Abbas mengatakan pelaku penembakan melakukan aksinya saat sedang menunggu seseorang. Aksi itu dilakukan saat menunggu untuk bertemu dengan Ketua MUI Miftahul Akhyar. Akibatnya terdapat korban luka dan pintu depan MUI yang terbuat dari kaca pecah menjadi berkeping-keping akibat aksi penembakan yang dilakukan oleh 1 orang pelaku. Polisian, sini nih. Yang mundur. Dulu Pak, dulu ya. Keluar dulu. Pak, tolong Pak. Di sini Pak, tolong. Makan dinas. Tolong ini ya, ini aja dulu. Polisian, sini nih. Yang mundur. Dulu Pak, dulu ya. Keluar dulu. Pak, tolong Pak. Di sini Pak, tolong. Makan dinas. Tolong ini ya, ini aja dulu. Polisian, sini nih. Yang mundur. Dulu Pak, dulu ya. Keluar dulu. Pak, tolong Pak. Di sini Pak, tolong.
Pakai dinas. Tolong ini ya, ini aja tuh. Polisen, sini nih. Yang nomor. Dulu Pak. Tolong ya. Iya Pak. Saya prihatin lah kenapa dari yang ini kok sampai bisa. Iya Pak, kalau Pak. Jangan terulang lagi lah bagi si atau tempat lain. Ada korban berarti Pak itu? Bukan sih, bukan staf kami ada dua orang, satu staf resepsionis, yang satu staf apa ya itu bukan ada yang kena sapiran kaca, ada yang apa sih softgun biasa lampu softgun. Sekarang sudah dirawat atau belum? Ya ada yang dirawat, satunya lagi mungkin sedang apa ya di Ya Tribuners, sekitar pukul 11 tadi terjadi penembakan di kantor pusat Majelis Ulama Indonesia atau MUI di kawasan Menteng, Jakarta Pusat ini, di mana ada 2 petugas MUI yang kena luka tembak oleh pelaku. Baik, saudara, terkait kasus penembakan yang terjadi di kantor Majelis Ulama Indonesia atau MUI di Jalan Proklamasi Jakarta Pusat pada siang tadi, saat ini saya sudah terhubung dengan Elga, jurnalis kami dari Tribun Jakarta. Selamat siang, Elga. Ya, selamat siang Ratu dan Tribuners. Penembakan terjadi di kantor pusat Majelis Ulama Indonesia MUI di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada siang tadi sekira pukul 11 waktu Indonesia Barat. Menurut keterangan Wasekjen MUI Arif Fahrudin, pelaku penembakan ini berjumlah 1 orang yang datang ke kantor MUI dengan tujuan memaksa ingin bertemu pimpinan MUI. Namun karena harus ada prosedur yang dilakukan jika ingin bertemu pimpinan MUI, maka pelaku tidak terima dan langsung menembakkan senjata jenis airsoft gun ke area lobi MUI. Hal itu mengakibatkan 2 petugas resepsionis di MUI mengalami luka. Berdasarkan penuturan Wasekjen MUI Arif Fahrudin tadi, 1 korban terkena luka tembakan soft gun di bagian punggung, serta ada juga 1 lagi terkena pecahan kaca karena tembakan yang dilakukan oleh pelaku ini membuat kaca di lobi yang mengarah ke parkiran gedung MUI ini pecah berserakan begitu Ratu. Dan juga setelah melakukan aksinya, pelaku sempat berusaha melarikan diri namun berhasil digagalkan oleh petugas keamanan gedung MUI dan diserahkan ke kepolisian. Sampai saat ini polisi dibantu juga oleh Densus 88 masih melakukan olah TKP di gedung MUI dan juga lokasi kejadian disterilkan. Awak media saat ini hanya bisa melihat jalannya olah TKP ini dari luar gedung MUI. Mungkin itu laporan yang bisa saya sampaikan dari gedung MUI Jakarta Pusat, Ratu. Baik, Elga, ini terkait dengan kabar yang menyebutkan bahwa pelaku penembakan tewas begitu. Dalam ditangkap dan saat ini dinyatakan dalam kondisi tewas. Ini seperti apa? Apakah betul, Elga? Ya, kalau dari penuturan Wasekjen MUI sendiri, dia tidak mengatakan bahwa pelaku tewas. Namun memang karena saat itu dia tidak ada di lokasi kejadian, dia hanya menerima laporan dari petugas keamanan MUI. Sementara dari pihak kepolisian memang belum ada yang memberikan penjelasan secara lebih terperinci lagi hingga saat ini, karena bisa dilihat tadi dari Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi, juga masih memimpin jalannya olah tempat kejadian perkara. Mungkin nanti akan diinformasikan lebih lanjut lagi jika memang ada kabar terkini dari lokasi kejadian. Baik, berarti masih belum diketahui secara pasti apakah pelaku ini dalam kondisi tewas atau tidak. Ya, namun yang jelas, demikian. Baik, namun yang jelas pelaku ini masih sudah ditangkap begitu ya, meski belum diketahui kondisi pastinya seperti apa. Ya. Kemudian terkait dengan kondisi para korban tadi yang disebutkan ada 2 orang korban luka, seperti apa saat ini, Elga? Saat ini korban luka sudah dibawa ke rumah sakit dan dalam kondisi sadar. Yang 1 korban luka memang sempat dilarikan ke UGD karena mengalami luka pecahan kaca yang cukup dalam di bagian tangannya. Namun
tadi pihak Wasekjen mengatakan sejauh ini kondisinya sudah mulai sadar dan diharapkan bisa segera pulih kembali. Baik, kemudian tadi juga ada informasi yang menyebutkan bahwa pelaku sudah 2 kali menuju atau berkunjung begitu ke MUI untuk bertemu dengan ketua MUI begitu, lalu juga sempat mengaku sebagai seorang nabi. Ini seperti apa informasinya, Elga? Ya, memang berdasarkan laporan sementara tadi dikatakan bahwa ini adalah sebelum melakukan aksinya ini pelaku sempat 2 kali mengirimkan ancaman ke pihak MUI, namun pihak Wasekjen belum bisa memastikan lebih lanjut tadi. Apakah ancaman itu hanya berupa via surat email atau pelaku yang datang dari Lampung ini sebelumnya sudah pernah datang ke gedung MUI secara langsung atau belum gitu, Ratu? Baik, berarti sempat memberikan ancaman sebelumnya begitu ya? Ya, berdasarkan laporan dari pihak Wasekjen MUI, memang pelaku sempat 2 kali melakukan ancaman ke pihak MUI karena dia memaksa ingin bertemu pimpinan MUI tanpa menjelaskan apa maksud dia melakukan hal tersebut. Baik, untuk identitas dari pelaku sendiri apakah sudah diketahui atau mungkin sudah ada bocoran begitu terkait identitas dari pelaku penembakan di kantor MUI, Elga? Ya, untuk identitas sendiri tadi pihak MUI juga belum mengetahui pasti, namun dipastikan bahwa pelaku berjumlah 1 orang, seorang pria yang datang ke gedung MUI ini dengan menggunakan travel. Pelaku sendiri mengaku datang dari Lampung, begitu Ratu. Baik, terima kasih Elga atas informasinya. Kami tunggu informasi lanjutan dari kasus penembakan yang terjadi di kantor Majelis Ulama Indonesia atau MUI di Jalan Proklamasi Jakarta Pusat siang ini. Terima kasih Elga, selamat bertugas kembali. Ya. Saudara, kasus penembakan terjadi di kantor Majelis Ulama Indonesia atau MUI di Jalan Proklamasi Jakarta Pusat pada Selasa 2 Mei 2023 siang ini. Waketum MUI Anwar Abbas mengatakan terdapat korban luka dalam insiden tersebut. Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Komarudin mengatakan pelaku penembakan sebanyak 1 orang. Dari penuturan wartawan kami dari Tribun Jakarta disebutkan bahwa pelaku berasal dari Lampung dan sudah beberapa kali memberikan ancaman yang ditujukan untuk kantor MUI. Pelaku saudara hingga kini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian, namun masih belum jelas apakah ditangkap dalam kondisi hidup ataupun meninggal dunia. Kemudian, saudara, saat ini pihak kepolisian masih melakukan olah TKP untuk menyelidiki kasus lebih lanjut. Selain itu juga masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi untuk mengungkap kasus ini. Kemudian Kapolsek Menteng AKBP Samian sebelumnya sempat mengatakan pelaku ditangkap oleh petugas pengamanan dalam atau Pamdal MUI. Samian menuturkan peristiwa terjadi sekira antara pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Menurutnya pelaku tak menembak ke arah seseorang. Samian menambahkan penembakan dilakukan menggunakan senjata soft gun. Waketum MUI Anwar Abbas kemudian mengatakan pelaku penembakan melakukan aksinya saat sedang menunggu seseorang. Aksi itu dilakukan saat sedang menunggu untuk bertemu dengan Ketua MUI Miftahul Akhyar. Akibatnya terdapat korban luka dan pintu depan MUI yang terbuat dari kaca hancur berserakan. Penembakan terjadi di kantor Majelis Ulama MUI Pusat Jakarta. Waketum MUI Anwar Abbas mengatakan pelaku penembakan sudah 2 kali datang ke MUI untuk bertemu langsung dengan Ketua MUI yakni Miftahul Akhyar. Anwar menyampaikan petugas mempersilahkan pelaku untuk menunggu di bawah lantaran Miftahul Akhyar sedang ada rapat di lantai 4. Tak lama kemudian pelaku langsung melakukan penembakan. Berjumlah 1 orang. Berdasarkan keterangan pimpinan MUI tadi, pelaku adalah seorang diri yang mengaku dari Lampung dan langsung menembakkan airsoft gun ke arah petugas.
Kita lihat saat ini polisi juga dari Polres Metro Jakarta Pusat datang ke lokasi untuk melakukan olah TKP, di mana kaca polisi juga sedang mengecek dan saya coba ke lokasi. Atau gimana terus tiba-tiba ya mengeluarkan senjatanya ya. Berarti terekam CCTV Pak pelaku ini? Kalau di sini sih ada ya, semoga aktif ini. Oke. Jadi kita cek. Identitasnya tahu nggak sih Pak? Namanya Mustafa. Ya namanya nanti kan sudah ada. Biasanya ada suratnya ya. Kita cek. Berarti dia dari luar kota dong Pak Iya. ketika? Itu maksudnya nggak pakai ancam-ancaman, dia langsung? Iya. 2 kali sudah mengirimkan surat ancaman sebenarnya. Oke. Nah, ini ketiga kali datang ke sini, ya total seperti itu terjadi. 2 kali itu dia hanya datang via surat, melalui surat atau datang juga? Nah itu yang Mas Bambang sebenarnya. Oke. Seperti itu. Tapi dia nggak menjelaskan dari mana gitu Pak tujuan Dari dia? Dari Lampung. Tujuannya untuk ketemu? Enggak jelas, hanya ingin ketemu dan untuk MU saja seperti itu. Akhirnya dia menembak ke sana ya Pak, ke situ kan. Setelah dia menembak dia ada upaya kabur atau? Kabur dan langsung dibekuk oleh seperti kita. Oke. Dan dia nggak melakukan perlawanan lagi? Lakukan cuman ya sudah dibekuk seperti itu. Sudah diamankan Pak ya. Kalau untuk korban dibawa kemana Pak? Mas Tri itu dibawa ke rumah sakit yang Manggarai. Oke. Rumah sakit 2 ya Pak korbannya ya Pak? Iya. Rumah sakit Agung Manggarai IGD karena ada Bamba kita sudah minta untuk periksa, cuman mungkin setelah ini akan baru periksa seperti itu. Oke. Tapi dalam keadaan sadar artinya Pak? Sadar. Alhamdulillah. Oh, dua-duanya kena sakit ya? Yang sudah Mas Tri karena ada luka ini kaca ya. Seperti itu. Masih di sana. Nah, ada lagi Mas Bambal. Itu sedang di Polres mungkin ya. BAP mungkin ya. Iya, dengan Pak RT. Pak security maksudnya. Oke. Siap. Pak izin boleh dulu. Polisinya di sini bukan katanya Pak tangkapnya di Polsek ya. Polres Jakarta Pusat. Iya, Pak, itu maaf Pak, mungkin ngulang lagi. Jam berapa sih Pak kejadiannya pasti? Jam 11. Tadi saya nggak datang dari awal. Itu kronologinya gimana Pak? Ya, yang kita coba info dari pegawai sih bersangkutan tuh naik travel. Oke. Dan ditanya oleh staf kita di security mau ketemu siapa, itu saya mau ketemu pimpinan atau mungkin juga salah satunya ketemu staf kita. Sampingnya mana? Sudah diambil tadi? Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia atau Wasekjen MUI bidang Hukum dan HAM, Iksan Abdullah membenarkan soal adanya penembakan di kantor pusat MUI Jakarta Pusat pada Selasa 2 Mei 2023. Iksan mengatakan pelaku penembakan sempat mengaku sebagai Tuhan. Iksan secara tegas menyebut MUI mengutuk keras tindakan teror tersebut. Iksan menambahkan atas kejadian penembakan itu terdapat beberapa korban yang mengalami luka-luka. Para korban mengalami luka di bagian tangan dan punggung lantaran peluru karet yang menembus dan 3 orang korban merupakan 3 orang, 1 seorang security dan 1 orang merupakan front office serta 1 staff. Ia memastikan saat ini pelaku sudah ditangkap dan dibawa ke kantor polisi sektor atau Polsek Menteng, Jakarta Pusat. Diketahui saudara insiden penembakan
terjadi di kantor MUI Pusat Jakarta pada hari ini, Selasa 2 Mei 2023. Insiden penembakan tersebut terjadi antara pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pelaku berjumlah 1 orang yang diduga berasal dari Lampung dan pelaku sudah 2 kali berkunjung ke MUI Jakarta untuk bertemu langsung dengan Ketua MUI. Atau gimana terus tiba-tiba ya mengeluarkan senjatanya ya. Berarti terekam CCTV Pak pelaku ini? Kalau di sini sih ada ya, semoga aktif ini. Oke. Jadi kita cek lagi lah. Identitasnya tahu nggak sih Pak? Namanya Mustafa. Ya namanya nanti kan sudah ada. Biasanya ada suratnya ya. Kita cek lagi. Berarti dia dari luar kota dong Pak Iya. ketika? Itu maksudnya nggak pakai ancam-ancaman, dia langsung? Iya. 2 kali sudah mengirimkan surat Ah? ancaman sebenarnya. Oke. Ini ketiga kali datang sini, ya total seperti itu terjadi. 2 kali itu dia hanya datang via surat, melalui surat atau datang juga? Nah itu yang paham Mas Bambang sebenarnya. Oke. Seperti itu. Tapi dia nggak menjelaskan dari mana gitu Pak tujuan Dari dia? Lampung, dari Lampung. Tujuannya untuk ketemu? Enggak jelasan, hanya ingin ketemu dan ketua MUI saja seperti itu. Akhirnya dia menembak ke sana ya Pak, ke situ kan? Setelah dia menembak dia ada upaya kabur atau? Kabur dan langsung dibekuk oleh seperti kita. Oke. Dan dia nggak melakukan perlawanan lagi? Lakukan cuman ya sudah dibekuk seperti itu. Sudah diamankan Pak ya? Kalau untuk korban dibawa kemana Pak? Mas Tri itu dibawa ke rumah sakit yang Manggarai. Oke. Oh. Rumah sakit 2 ya Pak korbannya ya Pak? Iya. Rumah sakit Agung Manggarai, IGD. Karena ada Bamba kita sudah minta untuk periksa, cuman mungkin setelah ini akan baru periksa seperti itu. Oke. Tapi dalam keadaan sadar artinya Pak? Sadar. Alhamdulillah. Dua-duanya kena sakit ya? Yang sudah Mas Tri karena ada luka ini kaca ya. Itu masih di sana. Nah, ada lagi Mas Bambal itu sedang di Polres mungkin, BAP mungkin ya. Iya, dengan Pak RT, Pak Security maksudnya. Oke. Siap. Pak izin boleh dulu. Polisinya di sini kan katanya Pak tangkapnya di Polsek ya. Polsek Polres Jakarta Pusat. Polres Iya, Jakarta betul, Pak. Pak, itu maaf Pak, mungkin ulang lagi. Jam berapa sih Pak kejadiannya pasti? Jam 11. Tadi saya nggak datang dari awal. Itu kronologinya gimana Pak? Ya yang kita coba info dari pegawai sih yang bersangkutan tuh naik travel. Oke. Dan ditanya oleh staf kita di security mau ketemu. Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia atau Wasekjen MUI bidang hukum dan HAM, Iksan Abdullah, membenarkan soal adanya penembakan di kantor pusat MUI Jakarta Pusat pada Selasa 2 Mei 2023 antara pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pihaknya memastikan saat ini pelaku sudah diamankan atau sudah ditangkap dan dibawa ke Polsek Menteng Jakarta Pusat. Ia juga menambahkan tidak ada yang mengenali sosok pelaku tersebut dan insiden atau aksi penembakan ini terjadi saat seluruh staf MUI sedang melakukan halal bihalal. Sebelumnya, saudara, penembakan terjadi di kantor Majelis Ulama Indonesia atau MUI Jakarta pada Selasa 2 Mei 2023. Aksi penembakan itu viral di media sosial dan tampak pintu kaca kantor MUI yang pecah menjadi berkeping-keping dan berserakan. Di foto lainnya juga diperlihatkan senjata api yang diduga milik pelaku. Disebutkan pula pelaku telah ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Akibat penembakan ini terdapat 3 orang yang mengalami luka-luka. Sementara itu, saudara, Iksan secara tegas menyebut MUI mengutuk keras tindakan teror tersebut. Diketahui
Pelaku sudah beberapa kali berkunjung ke kantor pusat MUI Jakarta untuk bertemu dengan Ketua MUI. Siapa itu saya mau ketemu pimpinan atau mungkin juga salah satunya ketemu staf itu. Sampingnya mana? Sudah diambil tadi? Pak, bantu Pak. Ayo Pak, tolong Pak. Dilepas dulu Pak. Bukan dari mana? Dari lantai Pak, dia kabur, saya di sini sendirian Pak. Waktu itu saya jalan lari ke mobil saya. Ya ini di belakang. Penembakan terjadi di kantor Majelis Ulama Indonesia Jakarta pada Selasa 2 Mei 2023. Berdasarkan informasi dari Wakil Sekretaris Jenderal MUI Iksan Abdullah, penembakan terjadi sekira pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saat itu sedang ada acara halal bihalal dan rapat pimpinan di lantai 4 kantor MUI. Kemudian seorang pria yang terlihat masih muda memasuki kantor MUI. Pria tersebut kemudian mengamuk dan mengaku Tuhan. Ia lalu melepaskan beberapa tembakan. Akibat tembakan yang dilepaskan tersebut, 3 pegawai mengalami luka. 1 di antaranya merupakan petugas security, 1 petugas front office, dan 1 staf. Setelah itu, saudara, pelaku sempat berpura-pura pingsan. Meski begitu, pelaku sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Selain sempat berpura-pura pingsan, pelaku juga sempat berpura-pura gila. Akibat aksi penembakan ini, saudara, 3 orang mengalami luka serius dan langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif. Sampingnya mana? Sudah diambil tadi? Pak, bantu Pak. Ayo Pak, tolong Pak. Dilepas dulu Pak. Bukan dari mana? Dari lantai Pak, dia kabur, saya di sini sendirian Pak. Waktu itu saya jalan lari ke mobil saya. Ya ini di belakang. Pelaku ini kesal nih Pak ya, karena nggak bisa ketemu sama dia sendiri Pak. Sendiri. Pak, informasinya ada 2 orang yang terluka ya Pak? Ya dari pegawai kita ada 2 ya. Yang satunya lagi mungkin terkena pecahan kaca. Pecahan kaca ya? Yang satunya lagi di punggung. Dua-duanya pecahan kaca berarti Pak? Yang punggung kayaknya Tembak. kena Luka tembak. Tapi ya karena tembakannya oleh shotgun. Pelaku penembakan di kantor Majelis Ulama Indonesia atau MUI mengaku dirinya sebagai Tuhan saat melakukan aksi tersebut. Pelaku saat ini telah ditangkap oleh jajaran kepolisian dari Polsek Menteng. Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Hukum dan HAM, Iksan Abdullah mengatakan saat ini motif pelaku masih didalami oleh pihak kepolisian. Iksan menduga pelaku akan berpura-pura sebagai orang gila kepada kepolisian. Diketahui saudara, aksi penembakan di kantor MUI Pusat Jakarta tersebut dilakukan sekira pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat
pada Selasa 2 Mei 2023. Akibat aksi penembakan tersebut, 3 orang menjadi korban luka dan saat ini sedang dirawat intensif di rumah sakit. Selfie-nya mana? Sudah diambil tadi? Iya. Kamu Pak, bantu Pak. Ayo Pak, ayo Pak. Dilepas dulu Pak. Bukan dari mana? Dari lantai Pak, dia kabur, saya di sini sendirian Pak. Waktu itu saya jalan lagi ke bilang saya. Ya ini di belakang. Pelaku ini kesal nih Pak ya, karena nggak bisa ketemu sama dia sendiri Pak. Sendiri. Pak, informasinya ada 2 orang yang terluka ya Pak? Ya dari pegawai kita ada 2 yang terkena. Yang satunya lagi mungkin terkena pecahan kaca, tangan. Yang satunya lagi di punggung. Dua-duanya pecahan kaca berarti Pak. Yang punggung kayaknya Tembak. kena Luka tembak. tapi ya karena tembakannya airsoft gun. Tapi yang bersangkutan baru pertama kali kesini Pak, apa udah? Informasinya sudah 2 kali. Dua kali dengan hari ini ya? Ini ketiga. Ini ketiga. Ini kepala kantor. Artinya berarti itu 2 kali atau 3 kali Pak tembakan yang dilepasnya? Berapa? Ada 2 kali meledak. Jadi yang kosong 2 kali, yang bukan kosong itu. Kalau sponsornya ketemu 2. Keluar dulu. Pak, tolong ya. Di sini Pak, tolong. Pakai dinas. Tolong ini ya, ini aja dulu. Polisan, sini nih. Jangan mundur. Dulu Pak. Tolong ya. Iya Pak. Nah, minta kenapa hari yang Fitri ini kok sampai bisa Iya Pak, kalau jangan terulang lagi lah baik di sini atau di tempat lain. Ada korban berarti Pak itu. Bukan sih, bukan staf kami ada 2 orang, satu staf resepsionis, yang satu staf apa dia itu bukan ada yang kena serpihan kaca, ada yang apa sih softgun gesekan gurunya softgun. Sekarang sedang dirawat atau Ya, ada yang dirawat, satunya lagi mungkin sedang apa ya Ya, Tribuners, sekitar pukul 11 tadi terjadi penembakan di kantor pusat Majelis Ulama Indonesia atau MUI di kawasan Menteng, Jakarta Pusat ini, di mana ada 2 petugas MUI yang kena luka tembak oleh pelaku yang berjumlah 1 orang. Berdasarkan keterangan pimpinan MUI tadi, pelaku adalah seorang diri yang mengaku dari Lampung dan langsung menembakkan airsoft gun ke arah petugas. Kita lihat saat ini polisi juga dari Polres Metro Jakarta Pusat datang ke lokasi untuk melakukan olah TKP, di mana kaca polisi juga sedang mengecek dan saya coba ke lokasi. bar atau gimana terus tiba-tiba ya mengeluarkan senjatanya. Softgun ya. Berarti terekam CCTV Pak pelaku ini?
Kalau di sini sih ada ya, semoga aktif ini. Oke. Jadi kita cek aja lah. Identitasnya tahu nggak sih Pak? Namanya Mustafa. Ya namanya nanti kan sudah ada. Ah. Biasanya ada suratnya ya, kita cek. Berarti dia dari luar kota dong Pak Iya. ketika. Itu maksudnya nggak pakai ancam-ancaman, dia langsung. Iya. 2 kali sudah mengirimkan surat Ah. ancaman kembali. Oke. Ini ketiga kali datang ke sini, ya total seperti itu terjadi. 2 kali itu dia hanya datang via surat, melalui surat atau datang juga. Nah itu yang Mas Bambang sebenarnya. Oke. Seperti itu. Tapi dia nggak menjelaskan dari mana gitu Pak tujuan Dari dia, Lampung. tujuannya untuk ketemu. Enggak jelas, hanya ingin ketemu dan ketua MUI saja seperti itu. Akhirnya dia menembak ke sana ya Pak, ke situ kan. Setelah dia menembak dia ada upaya kabur atau? Kabur dan langsung dibekuk oleh seperti kita. Oke. Dan dia nggak melakukan perlawanan lagi. Lakukan cuman ya sudah dibekuk seperti itu. Sudah diamankan Pak ya. Kalau untuk korban dibawa kemana Pak? Mas Tri itu dibawa ke rumah sakit yang Manggarai. Oke. Oh. Rumah sakit 2 ya Pak korbannya ya Pak? Iya. Rumah sakit Agung Manggarai, IGD. Karena ada Bamba kita sudah minta untuk periksa, cuman mungkin setelah ini akan baru periksa seperti itu. Oke. Tapi dalam keadaan sadar artinya Pak? Sadar. Alhamdulillah. Oh, dua-duanya kena sakit ya? Yang sudah Mas Tri karena ada luka ini kena kaca ya. Seperti itu. Masih di sana. Nah, ada lagi Mas Bambal. Itu sedang di Polres mungkin. BAP mungkin ya. Iya, dengan Pak RT. Pak security maksudnya. Oke. Siap. Pak izin boleh dulu. Polisinya di sini kan katanya juga Pak. Tangkapnya di Polsek ya. Polres Jakarta Pusat. Polres Iya, Jakarta. Pak, itu maaf Pak, mungkin ngulang lagi. Jam berapa sih Pak kejadiannya? Pasti jam 11. Tadi saya nggak datang dari awal. Itu kronologinya gimana Pak? Ya yang kita dapat info dari pegawai sih yang bersangkutan tuh naik travel. Oke. Dan ditanya oleh staf kita di security mau ketemu siapa, itu katanya mau ketemu pimpinan atau mungkin juga salah satunya ketemu staf kita. Sampingnya. Sudah diambil tadi. Dilepas dulu Pak. Bukan dari mana? Dari belakang, dia kabur, saya di sini sendirian Pak. Waktu itu saya jalan lagi yang bilang saya. Ya ini di belakang. Pelaku ini kesal nih Pak ya, karena nggak bisa ketemu sama dia sendiri Pak. Sendiri. Pak, informasinya ada 2 orang yang terluka ya Pak? Ya dari pegawai kita ada 2 ya. Yang satunya lagi mungkin terkena serpihan kaca. Pecahan kaca ya? Yang satunya lagi di punggung. Dua-duanya pecahan kaca berarti Pak? Yang punggung kayaknya Tembak. kena Luka tembak. tapi ya karena tembakannya oleh shotgun. Tapi yang bersangkutan baru pertama kali kesini Pak, apa udah? Informasinya sudah 2 kali. 2 kali dengan hari ini ya? Ini ketiga, Bu. Ini ketiga. Ini Aksi penembakan yang terjadi di Kantor Majelis Ulama Indonesia atau MUI di Jakarta Pusat pada Selasa 2 Mei 2023 mengakibatkan 3 orang jadi korban luka. Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI bidang dakwah dan ukhuwah Kiai Haji Khalil Nafis yang menjadi saksi mata peristiwa tersebut kemudian mengungkapkan kondisi 3 korban tersebut.
Ia mengatakan insiden penembakan tersebut terjadi sekira pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat di lobi kantor MUI. Akibat insiden itu, pintu kaca yang berada di depan MUI, kantor MUI, terpecah hingga menjadi berkeping-keping dan berserakan. Sementara pantulan peluru mengenai punggung seorang staf MUI, serta pecahan kaca juga mengenai tangan serta badan security. Kini pelaku penembakan tersebut telah ditangkap pihak kepolisian. Diketahui dalam foto-foto yang beredar di media sosial Twitter, tampak kaca pecah dan berhamburan di pintu dekat parkiran mobil. Selain itu terlihat seorang staf dari kantor MUI mengalami luka dan kini sudah mendapatkan perawatan di rumah sakit. Di gambar lain juga terlihat seorang berbaju hitam yang diduga sebagai pelaku langsung ditangkap oleh pihak keamanan setempat. Sebuah senjata berwarna hitam juga tampak berada di lokasi kejadian yang diduga merupakan milik pelaku yang digunakan untuk melakukan penembakan. Penembakan ini terjadi, saudara, saat kantor MUI sedang melakukan halal bihalal. Pelaku ingin bertemu dengan ketua MUI serta sempat mengaku sebagai Tuhan. Selfie-nya mana? Sudah diambil tadi? Iya. Pak, bantu Pak. Ayo Pak, tolong Pak. Dilepas dulu Pak. Bukan dari mana? Dari lantai Pak, dia kabur, saya di sini sendirian Pak. Lalu itu, saya jalan lagi ke mobil saya. Ya ini di belakang. Polisi menyebut pelaku penembakan di kantor Majelis Ulama Indonesia atau MUI Jakarta Pusat berjumlah 1 orang. Dalam foto beredar terlihat pelaku mengenakan pakaian kotak-kotak dan digotong oleh beberapa petugas kepolisian. Ia juga tampak mengenakan celana jeans dan membawa tas ransel hitam. Pelaku terlihat mengenakan jaket kulit berwarna senada. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Komarudin mengatakan penembakan terjadi pada Selasa 2 Mei 2023 sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Saat ini Komarudin menyebut pihak kepolisian sudah mengamankan barang bukti berupa pistol yang diduga milik pelaku penembakan. Masih belum diketahui saudara identitas pelaku penembakan, namun informasi sementara pelaku berasal dari Lampung yang ingin bertemu dengan ketua MUI. Pelaku menuju ke kantor MUI Jakarta mengendarai travel dan berhenti tepat di depan lokasi kejadian. Pasca beraksi, pelaku sempat berpura-pura pingsan hingga pura-pura gila. Kini kepolisian masih menyelidiki lebih lanjut kasus tersebut. Selfie-nya mana? Sudah diambil tadi? Iya. Insiden penembakan terjadi di kantor Majelis Ulama Indonesia atau MUI di Jalan Proklamasi Jakarta Pusat pada Selasa 2 Mei 2023 siang tadi. Tampak pintu kaca bagian depan kantor MUI pecah hingga menjadi berkeping-keping. Waketum MUI Anwar Abbas mengatakan terdapat korban luka dalam insiden tersebut. Sementara itu Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Komarudin mengatakan pelaku penembakan sebanyak 1 orang. Pelaku kini telah dibekuk oleh pihak kepolisian, namun kini dalam kondisi meninggal dunia. Meski begitu, belum diketahui penyebab pasti pelaku penembakan meninggal dunia.
Saat ini kepolisian masih melakukan olah TKP untuk menyelidiki kasus lebih lanjut. Selain itu, juga masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi untuk mengungkap kasus ini. Sementara itu, Kapolsek Menteng AKBP Samian sebelumnya sempat mengatakan pelaku ditangkap oleh petugas pengamanan dalam atau PAMDAL MUI. Samian menuturkan peristiwa terjadi sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat atau sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat, antara pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Menurutnya, pelaku tak menembak ke arah seseorang. Samian menambahkan penembakan ini dilakukan menggunakan senjata softgun. Menurutnya, tembakan tak diarahkan ke seseorang tetapi menembak sendiri. Keluar dulu. Pak, tolong Pak. Di sini Pak, tolong. Pakai dinas. Tolong ini ya, sini aja dulu. Polisan, sini nih. Yang nomor. Dulu Pak, dulu ya. Iya Pak. Keluar dulu. Pak, tolong Pak. Di sini Pak, tolong. Pakai dinas. Tolong ini ya, sini aja dulu. Polisan, sini nih. Yang nomor. Dulu Pak, dulu ya. Keluar dulu. Pak, tolong Pak. Di sini Pak, tolong. Pakai dinas. Tolong ini ya, sini aja dulu. Polisan, sini nih. Yang nomor. Dulu Pak, dulu ya. Keluar dulu. Pak, tolong Pak. Di sini Pak, tolong. Pakai dinas. Tolong ini ya, sini aja dulu. Polisan, sini nih. Yang nomor. Dulu Pak, dulu ya. Keluar dulu. Pak, tolong Pak. Di sini Pak, tolong. Pakai dinas. Tolong ini ya, sini aja dulu. Insiden penembakan terjadi di kantor Majelis Ulama Indonesia atau MUI di Jalan Proklamasi Jakarta Pusat pada Selasa 2 Mei 2023 siang ini. Waketum MUI Anwar Abbas mengatakan terdapat korban luka dalam insiden tersebut.
Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Komarudin mengatakan pelaku penembakan sebanyak 1 orang. Pelaku kini telah dibekuk oleh pihak kepolisian, namun kini dalam kondisi meninggal dunia. Meski begitu, belum diketahui penyebab pasti pelaku penembakan meninggal dunia. Saat ini, kepolisian masih melakukan olah TKP untuk menyelidiki kasus lebih lanjut. Selain itu, juga masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi untuk mengungkap kasus ini. Sementara itu, Kapolsek Menteng AKBP Samian sebelumnya sempat mengatakan pelaku ditangkap oleh petugas pengamanan dalam atau Pamdal MUI. Samian menuturkan peristiwa terjadi sekira pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pelaku memang tidak menembak ke arah seseorang. Samian menambahkan penembakan ini dilakukan menggunakan senjata softgun. Waketum MUI Anwar Abbas mengatakan pelaku penembakan melakukan aksinya saat sedang menunggu seseorang. Aksi itu dilakukan saat menunggu untuk bertemu dengan Ketua MUI Miftahul Akhyar. Akibatnya terdapat korban luka dan pintu depan MUI yang terbuat dari kaca pecah menjadi berkeping-keping akibat aksi penembakan yang dilakukan oleh 1 orang pelaku. Polisian, sini nih. Yang nomor. Dulu Pak. Keluar dulu. Pak, tolong ya. Di sini, Pak, tolong. Pakai dinas. Tolong ini ya, ini aja dulu. Polisian, sini nih. Yang nomor. Dulu Pak, tolong ya. Keluar dulu. Pak, tolong ya. Di sini, Pak, tolong. Pakai dinas. Tolong ini ya, ini aja dulu. Polisian, sini nih. Yang nomor. Dulu Pak, tolong ya. Keluar dulu. Pak, tolong ya. Di sini, Pak, tolong. Pakai dinas. Tolong ini ya, ini aja dulu. Polisian, sini nih. Yang nomor. Dulu Pak, tolong ya. Iya Pak. Prihatin lah kenapa yang ini kok sampai bisa. Iya Pak, kalau Pak. Jangan terulang lagi lah bagi siapa lain. Ada korban berarti Pak itu? Bukan sih, bukan staf kami ada bohongan, satu staf resepsionis, yang satu staf ya itu bukan ada yang kena serpihan kaca, ada yang softgun biasa lampu rumah. Sekarang sudah dirawat atau belum? Ya, ada yang dirawat, satunya lagi mungkin sedang apa ya di
Ya, Tribuners, sekitar pukul 11 tadi terjadi penembakan di kantor pusat Majelis Ulama Indonesia atau MUI di kawasan Menteng, Jakarta Pusat ini, di mana ada 2 petugas MUI yang kena luka tembak oleh pelaku. Baik, saudara, terkait kasus penembakan yang terjadi di kantor Majelis Ulama Indonesia atau MUI di Jalan Proklamasi Jakarta Pusat pada siang tadi, saat ini saya sudah terhubung dengan Elga, jurnalis kami dari Tribun Jakarta. Selamat siang, Elga. Ya, selamat siang Ratu dan Tribuners. Penembakan terjadi di kantor pusat Majelis Ulama Indonesia MUI di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada siang tadi sekira pukul 11 waktu Indonesia Barat. Menurut keterangan Wasekjen MUI Arif Fahrudin, pelaku penembakan ini berjumlah 1 orang yang datang ke kantor MUI dengan tujuan memaksa ingin bertemu pimpinan MUI. Namun karena harus ada prosedur yang dilakukan jika ingin bertemu pimpinan MUI, maka pelaku tidak terima dan langsung menembakkan senjata jenis airsoft gun ke area lobi MUI. Hal itu mengakibatkan 2 petugas resepsionis di MUI mengalami luka. Berdasarkan penuturan Wasekjen MUI Arif Fahrudin tadi, 1 korban